kita sewa sejarah. Dia orang di atas. Sedunia orang dengar suara. Sedunia orang dengar suara. Jam kita jam. Noise ya teman-teman ya. Tes. Noise. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, jumpa lagi kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang apapun. Ya, hanya saja noise, teman-teman. Wow. Pairing. Salam serta taslim senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih baru itu, Ustaz. Belum kepake itu, Ustaz. Yang tadi. Iya. Teriring salam, salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengajarkan kita dinul Islam, seperti yang selalu saya gambarkan kepada kita semua, bahwa dengan dinul Islam kita bisa memahami betapa indahnya ajaran Islam ini, betapa indahnya kehidupan kita di atas muka bumi ini. Ketika ketika kita berhadapan dengan musuh-musuh Allah, musuh Al-Quran, musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terasa indah kita menjelaskan dan menguraikan betapa sempurnanya agama Islam, betapa kemudian indahnya Islam ini. Sahabat, kembali tema kita tadi siang
Suara berisik. Aduh, gimana dong? Kalau aku tidak cas juga nggak ada ininya, kawan-kawan. Ini harus tercas soalnya. Gimana ya? Oke, mantap. Indanian Islam ini sangat luar biasa. Dinul Islam ini menghantarkan kita bangga sebagai umat yang diunggulkan oleh Allah di atas muka bumi. Ya, patut kita syukuri dengan kita taat dan tekun beribadah sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentar ya. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan. Kita bahas tema kita, tema yang tadi siang ya. Kembali lagi kita bahas sekarang. Silakan. Gimana supaya ketemu ini ya? Salam. Congormu kenapa Zuma? Di depan situ. Tutup terus. Congormu kenapa Cuma? Hah? Moncongmu kenapa? Kok kenapa kamu tutupin? Enggak apa-apa. Congormu itu loh kenapa? Anda sendiri Kamu kenapa? kambing ya? Iya. Moncongmu itu loh kayak moncong babi kelihatannya. Oh, mau dimakan lagi Ya. saya nih. Mau Malah kayak dimakan. bencong lagi kamu. Mau dimakan. Malah kayak bencong lagi. Mau dimakan ya? Aduh, Ya, dasar enak. pemakan. Pemakan babi. Moncongmu itu loh Juma. Kamu tutupin Nafsuan lihat terus, Bang kamu tutupin. Suma dipikirnya aku Mulutmu itu babi. loh nyongor. Tak bisa menghadapi saya dengan kaidah-kaidah yang babi ada mulutmu itu. agama. Malah dianggapnya saya makanannya. Lebih Dipikirnya aku baik daripada makanannya. kamu minum kencing onta. Kamu minum Malah aku kencing onta. dipikir, aku dibilangnya makanannya Makan tai teman-teman. lagi. Tai onta dimakan. Dibilangnya Penyembah ini batu. makanannya, ya Allah ya Karim. Begitu Kamu itu sakitnya penyembah batu, hatimu, kamu itu, Zuma. begitu sakitnya hatimu Kamu itu dengan penyembah kebenaran batu, yang aku Zuma. sampaikan. Zuma, kamu itu penyembah batu kamu. Jangan sampai Begitu sakitnya hatimu dengan kebenaran yang saya sampaikan. Begitu membuat kau terguncang. Kasihan kali. Kasihan teman-teman. Karena kebenaran yang kita sampaikan membuat hatinya terluka. Aku sedih juga sih sebenarnya, tapi mau kayak mana gitu loh. Kebenaran ini tidak bisa disembunyikan. Suka tidak suka harus saya uraikan, harus saya paparkan. Gitu. Mau tidak mau harus saya sampaikan gitu, meskipun berat. Mati sekalipun sebagai tantangannya aku pun tak takut. Apalagi kalau cuma dikatakan sumbing, bermulut babi, itu mah kecil itu. Muhammad cukup berwujud untuk 1000 orang. Dongeng. Agama dongeng. Ya, datang juga mengatakan agama dongeng. Waktu keluar air perjanjian Muhammad cukup untuk 1000 orang berwudhu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katolik Protestan. Halo. Halo.
Halo. Assalamualaikum. Halo, Iya. Assalamualaikum Ustaz. Ya kenapa? Agama dongeng. Halo. Halo, agama dongeng. Halo. Agama dongeng. Ya. Yang dongeng itu yang mengatakan anak orang Tuhan. Ya. Dari Muhammad cukup untuk Iwan, Katolik Protestan Bang Iwan. umatmu itu goblok. Iwan. Umatmu sangat gampang. Tahu nggak? Iwan. Katolik. Ya, Ustaz. Katolik Protestan. Bukan. Doi semua. Islam. Oh. Buta huruf berarti abang ini ya. Kalau Bang saya Iwan ya. ya bodoh-bodohi semua. Bang Iwan masih buta huruf. Iya, Belum bisa nggak tahu. belajar ya. Oke, saya blokir ya Bang ya. Astagfirullahaladzim. Saya blokir ya Bang. Terima kasih ya. Nah, pergi neraka sana. Kau kenapa, woi? Kalau Rick. saya semua bodoh-bodoh Islam. Sebenarnya. Saya jamin bisa. Saya Kamu jamin tuh. kenapa, Erik? Kenapa kamu, Erik? Saya jadi ustadz cuma saya pastikan cuma Islam bisa saya bodoh-bodohi. Lewat. Oh, begitu ya. Sebagaimana kamu membodoh-bodohi orang Kristen gitu. Manusia dibilang Tuhan gitu ya. Iblis datang nyamar dibilang Tuhan gitu. Iya. Oh, kodoh. Itu menurut Sudahlah kamu. Itulah kalau begitulah. Udahlah gitu. Silakanlah kau sembah setan itu. Aku juga cuma memberi peringatan aja kok, nggak maksa. Ini yang mengaku Islam tolong jangan naik dong. Gimana sih? Macam nggak pernah sekolah kalian itu, nggak pernah ngaji ya. Sibuk kali juga mau tampil gitu loh. Halo, semangat malam. Halo. 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 Ini lagi. Tolong moderator diblokir semua orang-orang kurang kerjaan ini. Ada gila-gilanya memang kan. Sok paten. Nggak ada jawaban lain, Bang. Silakan buka kamera kalau penyesat silakan buka kamera kita diskusi. Gak usah Silakan. dinyalain, Bang. Aku bisa juga naik sendiri, Bang. Gak ngapain lu nyalain sendiri, nyalain di situ. Gak usah, bodo amat. Ya udah di bawah, garuk pantat. Jangan naik ke atas. Saudaraku Muslim, tolong dibatalkan permintaannya sebelum kalian dapat on dari saya ya. Halo, semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bang Suma, saya Islam Bang. Iya naik mohon ya, saudara non Muslim, kecuali teman-teman yang baru-baru murtad, untuk boleh naik kalau sudah murtad. Mereka kayaknya orang-orang ini udah tidur, kayaknya menunggu kapan untuk naik ke atas gitu ya, menunggu waktu untuk naik ke atas. Halo, semangat. Hormat Bang Suma. Akun baru lagi abangku. Masya Allah, luar biasa. Apa kabar Bang? Baik, baik. Aku perhatikan Bang Suma punya pasien dari tadi berat sekali penyakitnya, susah disembuhkan. Iya, iya, iya. Aku apa ya? Tema abang ini aku belum paham tuh. Boleh abang bernarasi sedikit untuk menambah wawasanku tentang tema abang ini? Iya, Bang. Jadi gini. Iblis itu kan menjadi musuh manusia kan ya. Dan salah satu upaya iblis itu adalah ingin supaya manusia itu menyembah dirinya. Iblis berupaya untuk menyamai Tuhan.
Iblis ingin agar manusia itu tidak menyembah kepada pencipta, tapi ikut dengan dirinya. Bagaimana kemudian dia bisa, iblis ini menyesatkan manusia sampai ke neraka jahanam. Kalau di Islam, orang berzina, orang melakukan dosa seperti mencuri dan seterusnya, bertaubat ataupun mati dalam keadaan tidak bertaubat, bisa jadi dia masuk neraka. Tetapi setelah dosa-dosanya itu dibersihkan, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Selama dalam hidupnya tidak pernah menyekutukan Allah, mensirikkan, menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Itu kaidah dalam Islam. Tapi sebaliknya, sebaik apapun orang tersebut, kasih, penyayang, akan hidup di dalam neraka kekal selama-lamanya. Nah, iblis tahu itu. Maka iblis memiliki upaya terakhir untuk menyesatkan manusia adalah bagaimana supaya manusia itu menyembah dirinya atau menyembah bukan kepada Tuhan. Iblis berupaya sebisa mungkin menjadikan anak keturunan Adam itu menyembah kepada selain daripada Tuhan, selain daripada pencipta. Nah, saya teringat ucapan Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Beliau mengingatkan kepada pengikutnya agar waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus, atau berkata akulah Kristus. Kata Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, kalau kita lihat di luar Yahudi, Bang, yang menggenapi itu bukan Islam yang datang kepada murid Yesus lalu mengatakan tentang Yesus Kristus, atau mengaku Yesus Kristus, atau mengaku bertemu dengan Yesus Kristus, atau mengaku sebagai pengikutnya. Tapi Kristen mula-mula yang menggenapi itu datang kepada murid di mana Yesus sudah berpesan, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, artinya bahwa ketika Yesus ini diselamatkan oleh pencipta langit dan bumi, terangkat ke langit, ada penyesat memakai namanya, mengaku Yesus agar manusia menyandarkan hidupnya kepada dia dalam nama Yesus, tapi sebenarnya bukan Yesus. Hanya memakai nama Yesus supaya orang-orang bisa mempercayainya, memakai nama Yesus agar orang-orang bisa menjadi pengikutnya. Tapi setelah menjadi pengikutnya, setelah percaya kepadanya, orang-orang gak nyembah pencipta langit dan bumi lagi, melainkan menyembah dia dalam nama Yesus. Sedangkan Yesus sendiri ketika datang di tengah-tengah kaumnya sibuk melakukan penyembahan kepada pencipta langit dan bumi. Ya, kok tiba-tiba saja ada sekelompok manusia yang menjadi pengikut Yesus, ngaku, tapi yang disembah justru Yesus. Nah, apakah ini bukan penggenapan dari ucapan Yesus, akan datang penyesat memakai namaku dan berkata akulah Mesias, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini indikasi kuat penggenapan daripada yang Yesus ajarkan kepada kaumnya Bani Israel. Sekira begitu sebagai pembuka, abangku, silakan. Pada penonton lebih khusus saudara-saudara saya yang Kristen ya, saya hanya bisa berpesan kepada saudara-saudara, jika ingin berjalan di dalam kegelapan, bawalah terangmu agar kakimu tidak tersandung pada batu. Apa gunanya kalian naik di komal orang, hanya naik menghujat, membenci apa yang didapatkan dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadikanlah diri kalian itu seperti udara, jika masuk di dalam balon harus bisa menyerupai balon.
Jika masuk di dalam ban motor harus bisa menyerupai ban motor. Sesuaikanlah kehidupan ini, siapapun dia harus bisa menjadi sahabat dan menjadi kawan. Itu yang penting. Mantap sekali. Luar biasa abang ini. Lanjut bang, lanjut. Jangan melihat orang dari narasinya yang tajam terus dikirain orang itu benci atau tidak suka. Selagi orang itu masih berbicara kebenaran, terimalah itu sekejam apapun itu. Kebenaran harus diterima. Aku salut sama Bang Suma. Tetapi aku tertarik, apakah menurut Bang Suma Paulus itu bagaikan iblis yang diutus? Apa seperti itu pemahaman Bang Suma, atau ada yang lain daripada yang itu, Bang? Jadi gini abangku, kalau kita melihat pola yang ada di Bible secara historis dari tempo ke tempo, pengajaran Yesus, Matius 24, Yesus berkumpul di Bukit Zaitun. Anggaplah di situ berbentuk suatu majelis persekutuan antara Yesus dengan murid-muridnya. Di situ Yesus sebagai guru berpesan kepada murid. Di Matius 24, apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau pergi ke sana. Jangan kau pergi ke sana, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Jadi dua oknum nih, ada Kristus palsu, ada nabi palsu. Jadi dua hal ini, dua pribadi ini berkesinambungan. Si palsu mengutus si palsu. Kristus palsu dan nabi palsu akan datang melakukan tanda-tanda dahsyat, mukjizat dan kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar, memancarkan cahaya dari timur sampai barat, demikianlah tanda-tanda kedatanganku kelak. Jadi kalau ada yang mengaku bertemu denganku, tidak ada tanda-tanda yang aku sampaikan padamu, jangan kamu percaya. Itu terjadi di antara tahun 30 sampai tahun 33 di Bukit Zaitun. Berjalannya waktu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, terjadi apa yang dinubuatkan Yesus. Muncul orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Kata Yesus di tahun 30, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku di gurun, jangan kau percaya. Bila mana kau percaya, maka kamu akan disesatkan. Jadi pada saat Yesus memberikan pengajaran, Paulus tidak ada di situ, Markus tidak ada juga di sana, tidak ada juga Lukas di situ. Lalu berjalannya waktu, mereka menyebar, murid-murid menyebar sepeninggal Yesus. Satu hari Paulus muncul tuh. Pertama dia menganiaya, setelahnya mengaku bertobat, lalu kemudian mengaku bertemu dengan Yesus. Mendengarkan nasihat Yesus, murid-murid tidak mungkin percaya. Karena Yesus berpesan, apabila ada orang berkata Mesias ada di gurun, Mesias ada dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, kenapa dikatakan Yesus di dalam bilik? Dalam bilik itu artinya apa? Ruang rahasia. Ruang rahasia ya seperti ruang sel penjara. Kebetulan Paulus mengaku bertemu Yesus dalam penjara, sampai dia menulis 4 kitab di dalam penjara. Karena dia mengaku bertemu dengan Yesus, menerima Injil dari Yesus. Yesus mengaku jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku di gurun, bertemu dengan aku di bilik. Nah, sejatinya murid-murid Yesus ketika bertemu dengan Paulus, sesuai dengan nasihat gurunya, mereka nggak boleh percaya kepada Paulus. Mereka nggak boleh percaya. Itu yang pertama, Bung. Yang kedua, ketika Yesus mengecam Bani Israel di Matius 23,
celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Satu-satunya orang Farisi, ahli Taurat, sesuai dengan Matius 23:15, yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mencari pengikut, itu hanya Paulus yang terindikasi kuat. Pengikutnya, kata Yesus, siapapun itu orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri, ahli Taurat itu sendiri. Karena agama di luar Bani Israel, di luar Yahudi, yang dibentuk oleh orang Yahudi, tak ada yang lain selain daripada agama Katolik, Protestan, dan seterusnya. Nah, itulah mengapa saya mengatakan bahwa orang-orang Yahudi sampai hari ini memang terbukti tidak percaya kepada kekristenan itu, Bang. Hanya segelintir orang yang percaya, itu pun mereka yang kebetulan memang ada kawin silang orang tuanya sampai mereka bisa jadi Kristen, Katolik, atau apapun itu di luar Yahudi. Saya kira begitu. Oke bang, aku bertanya dulu ini. Aku bertanya aja ya, bukan untuk mencari aku bertanya aja. Silakan. Aku membaca surat Yasin itu ayat yang ke-14 itu. 2 nabi dikirim, habis itu diutus nabi yang ketiga. Aku membaca itu, ada yang mengatakan bahwa menurut tafsir klasik itu merujuk kepada Yohanes, Petrus, dan Paulus. Apakah itu benar Bang Suma, atau gimana itu menurut Bang Suma? Jadi gini Bang, ketika Al-Quran itu ditafsirkan, itu yang menjadi rujukan tentunya adalah Al-Quran itu sendiri. Lalu penafsir mengatakan bahwa di antara 3 utusan itu ada Bulus. Saya sebagai Muslim, lagi-lagi kalau itu adalah Paulus, berarti saya harus percaya bahwa Paulus ini lagi-lagi kena fitnah di dalam agama di luar Islam. Karena ternyata orang Paulus itu adalah orang baik. Paulus itu adalah orang benar, mengajarkan menyembah kepada Allah dan mengikuti apa yang dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi Isa. Berarti banyak orang yang kena fitnah kalau begini. Banyak orang yang kena fitnah. Apakah ini ada hubungannya dengan penguasa kala itu? Bagaimana penguasa Romawi, Imperium Romawi, menginginkan satu konsep dalam keyakinan nenek moyang mereka, mendudukkan kemudian Yesus masuk ke dalam ranah agama mereka, di dalam kepercayaan mereka sebagai orang Roma, untuk mengambil ajaran Yesus dengan mengait-ngaitkan ahli Torah bernama Paulus ini. Sangat boleh jadi Islam tidak ikut-ikutan dalam pola yang ada di Kristen, bahwasanya Paulus begini bertobat dan yang enggak. Tapi Islam ketika mendudukkan tafsir, maka yang tertuang di sana adalah Bulus adalah orang yang suci, orang yang benar, tidak pernah membunuh murid-murid, tidak pernah kemudian dia bertobat dari kejahatan, melainkan dia justru yang ditolak oleh orang-orang yang ada di Antioquia. Nah itu, jadi di Islam Yesus manusia baik, manusia suci, Paulus pun demikian. Kalau memang diartikan, diterjemahkan bahwa Bulus itu adalah Paulus, artinya Paulus ini adalah rasul yang diutus kemudian, lalu kemudian dia mengajarkan menyembahnya kepada Allah dan mendudukkan Nabi Isa sebagai utusan Allah, bukan Tuhan, bukan korban yang mati di atas tiang salib, bukan penebus dosa, bukan manusia yang mati dengan jalan kutub demi dosa manusia. Itu Bang. Jadi tidak ada korelasi di mana apa yang saya jelaskan terkait dengan Paulus dalam Kristen dengan tafsir Bulus. Karena di tafsir ini itu saya katakan tak ada yang tercela di situ. Paulus orang benar dalam tafsir yang ada. Kalau kita tidak membacanya sepenuhnya gitu. Saya kira begitu Bang. Terus sementara silakan. Oke bang,
begitu banyaknya fitnahan atau tuduhan kepada Paulus, terus saya membaca itu surat Yasin yang ke-14 itu, terus ada tafsir klasik yang mengatakan bahwa itu merujuk kepada Paulus. Jadi aku bertanya saja untuk memperjelas kepada Bang Suma. Aku tidak bermaksud apa-apa, Bang Suma. Ini aja ya. Aku temanya Bang Suma, aku pikir larinya kepada Paulus. Jadi aku naik ke sini sekedar untuk mau bertanya, mencari pemahaman saya berkaitan dengan surat Yasin ayat yang ke-14 itu, apakah benar itu merujuk kepada Paulus atau tidak nabi yang ketiga itu. Mungkin seperti itu saja Bang Suma, tidak Baik Bang, baik. terlalu Makasih banyak. panjang-panjang. Aku cukup Siap. satu pertanyaan saja Bang Suma. Oke. Makasih Bang. Berkaitan tema Abang, aku harap Abang sehat-sehat. Makasih Abang, makasih. Sehat selalu Bang, untuk selalu Sehat. bekerja di jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abang. Salam hormat dari saya Bang. Saya pamit. Sama-sama, Penonton mohon maaf Makasih. jika ada kata yang salah. Sekalipun ada typing yang baik dan yang buruk, aku berharap semoga penonton sehat-sehat semua. Salam hormat, aku pamit Bang Suma. Sampai ketemu. Baik, abangku Jika ada waktu. baik. Makasih. Makasih. Teman-teman non muslim, silakan yang lain ajukan permintaan untuk diskusi. Jangan naik emosi, itu buktinya Bang Ulil bisa diskusi dengan baik. Jangan naik ngamuk kayak mau isap darah. Santai aja, diskusi baik-baik aja kita ya. Lebih baik mengedepankan etika daripada Anda memperlihatkan kebencian. Semangat malam. Assalamualaikum Bang. Saya sudah sampaikan Bang, saya Islam Bang. Udah 2 kali saya dinaikkan. Ya, ada yang ingin disampaikan? Untuk penyampaian Bang, saya mendengar menyimak. Semoga Bang Suma berserta kita yang Islam semua sukses sehat selalu Bang. Mohon maaf Bang. Siap, amin. Kasih ya, kita turunkan ya Bang ya. Saya Bang, siap. Makasih Bang. Saya mendengar Bang. Saya support Bang. Siap. Oh, saya salah tekan ya. Ini banyak yang minta permintaan. Nggak sadar mungkin ya. Aku pencet sendiri atau gimana? Halo, semangat malam. Halo, selamat malam Bang Juma. Malam. Katolik Protestan Abang. Saya Katolik. Oke. Nggak bisa buka kamera ya. Buka kamera ya. Bisa-bisa saya Iya. coba. Cara kamera mah. Oke. Belum bisa Bang. Ini pengikutnya masih sedikit. Oh iya ya, tanpa kamera boleh nggak Bang Juma? Tunggu. Saya lihat dulu yang ada di ini permintaan Bang. Boleh. Abang tahu arah tema saya? Iya, saya mengikuti sekitar 10 menit lah terakhir. Oke. Coba silakan Bang. Saya kurang sependapat sih Bang Juma. Bang Juma bilang tadi itu kan di ayat Matius ya, bahwa ada kata-kata jangan percaya dengan yang membawakan nama saya, begitu kata Yesus begitu ya. Coba Bang Juma ulangi lagi dah biar bisa saya kembangkan lagi Matius jawaban saya sebagai 24 Katolik. nomor 23 sampai 26. Ulangi Apabila ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kau pergi ke situ, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat, kekuatan dan tanda-tanda, sekiranya mungkin akan menyesatkan banyak orang, menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepada kalian.
Jadi apabila ada orang berkata Kristus atau Mesias ada di padang gurun atau Mesias ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Tuh. Nah, setelah Yesus memberikan nasihat seperti itu, Paulus tiba-tiba nongol mengaku bertemu dengan Yesus. Dan nasihat Yesusnya jangan percaya. Benar-benar. Oke. Nah, jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias. Berarti Yesus melarang muridnya percaya kepada Paulus. Makanya yang percaya Paulus bukan. Ya, silakan. Udah boleh saya tanggapi Bang Jum? Boleh. Silakan Bang. Jum, sedikit saya tarik ke belakang ya. Ini menurut pengetahuan saya juga itu ya dengan Katolik ya. Kata-kata Yesus sudah dituliskan ke ya, mengikut Kristus sudah menuliskan apa perkataan Yesus. Tadi di Matius sudah dituliskan, berarti Yesus tidak ada lagi lah setelah Yesus di surga, tidak ada lagi lah yang namanya Yesus. Jadi itu apapun Yesus yang kami sembah hari ini adalah Yesus yang sudah diberitakan oleh Injil. Begitu kami pengikut Kristus. Begitu Bang Juma, bagaimana tanggapannya? Jadi gini Bang, murid-murid Yesus itu begitu Yesus datang di tengah-tengah mereka, sesakti apapun Yesus, dia bukan Tuhan. Dia adalah utusan Tuhan. Titik. Setelah Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, pengikut-pengikut Paulus memiliki pola berbeda. Yesus itu Tuhan katanya. Apa katanya? Paulus itu Tuhan. Dia adalah Tuhan, penebus dosa dan seterusnya. Sedangkan Yesus ketika mengajar di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, menurut pengakuan Yesus, seluruh muridnya percaya kalau Yesus itu adalah rasul. Begitu Paulus datang, pengikut-pengikut Paulus percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan Bapa Allah. Jadi ada dua keadaan, murid Yesus dan Paulus dengan murid-muridnya. Dua keadaan di dalam mengimani Yesus ini. Oh. Siapa yang mau ngomong nih? Sebentar Bang Gus. Kami mengimani Yesus itu setelah dia bangkit dan naik ke surga. Misteri kehidupannya itu misteri. Ketika Yesus hanya disalib, mungkin masih banyak orang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi ketika dia bangkit ke atas ke surga, disebut dengan misteri kehidupan Yesus yang menjadi tunggal. Bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dan merendahkan diri menjadi manusia untuk mentobatkan manusia. Motivasinya sangat bagus Bang Juma. Motivasi Yesus itu sangat bagus, mentobatkan manusia. Di zaman itu manusia adalah orang-orang penyembah berhala. Hanya itu aja motivasi Yesus. Dan benar terjadi kan, setelah Yesus meninggal naik ke surga, apa yang terjadi dalam dunia ini? Semua kerajaan-kerajaan itu hancur total. Sekaligus kerajaan apa? Kerajaan Herodes. Malah Katolik itu, kekristenan itu bisa bangkit tengah-tengah kota Italia, di Vatikan. Padahal itu adalah ya kerajaan Kekaisaran Roma, itulah yang membabat habis-habisan pengikut Kristus pada zaman itu. Namun dengan ajaran Yesus yang diturunkannya kepada murid-murid, sampailah kami hari ini mengubah dunia. Mungkin cuma bisa melihat keadaan dunia hari ini dibandingkan dunia pada zaman Yesus. Jadi perbudakan gitu kamu. Yesus yang sebagai Tuhan. Begitu Bang Juma. Iya, itulah pengikut Paulus menggantikan kemuliaan Tuhan langit dan bumi dengan Yesus. Memang betul, kan penguasa dunia itu iblis. Ya. Kan sudah dikatakan penguasa dunia itu iblis. Ketika kemudian Anda mengatakan barat menjadi seperti ini dan seperti, ya kan memang iblis menjanjikan kepada siapa yang menyembahku, aku akan berikan segala kerajaan dunia.
Matius 4 nomor 7, iblis berjanji seperti itu kepada Yesus, bila kau menyembahku, maka seluruh kerajaan dunia akan aku berikan kepadamu. Jadi kami tidak heran kalau orang Kristen menguasai dunia. Gak heran kami, karena iblis memang sudah menjanjikan itu kepada pengikutnya. Sabar, itu dalil. Salah. Itu dalil. Itu dalil. Nah, sekarang ketika saya bertanya kepada saudara, untuk membuktikan bahwa apakah Anda menyembah iblis dalam nama Yesus atau tidak. Yesus mengajarkan murid-muridnya. Sabar bang. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk memperoleh hidup yang kekal, mengenal Yesus sebagai Tuhan atau mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Mengenal Yesus sebagai Tuhan berdasarkan ajarannya. Inilah bukti kalau Anda ini menyembah iblis dalam nama Yesus. Loh, Anda membantai Motivasi Yesus. iblis dan motivasi Tuhan apa, Bang Jemaah? Motivasi Yohanes iblis 17. dengan Tuhan apa tuh? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus, supaya Amin. kita memperoleh hidup yang kekal, Yesus itu harus dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Sebagai Tuhan. Ya udah selesai abang. Selesai bang. Boleh baca Yohanes 17 nomor 3? Kebetulan saya nggak di tangan juga ini. Dalilnya dengarkan bang. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, berarti Yesus diutus. Sedangkan Anda mengatakan hidup kekal adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Itulah bukti bahwa Andalah orang yang salah satunya dijerat iblis dalam nama Yesus. Bang Juma, kita lihat dari motivasi aja dulu. Motivasi iblis itu apa untuk manusia dunia? Motivasi Yesus Tuhan apa untuk manusia dunia? Begitu dulu. Itu dulu kita ambil. Karena kalau ayat-ayatnya nggak Bang sampaikan itu, ya betul. Ya. Motivasinya jelas. Tuhan menciptakan manusia untuk disembah. Iblis mengajarkan manusia untuk menyembah dirinya. Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, Anda terciduk menyembah Yesus, di mana Yesus mengajarkan justru dirinya adalah utusan Tuhan berdasarkan Yohanes 17 nomor 3. Gitu abangku. Oke. Salah Bang Juma. Ciri-ciri orang yang keiblisan seperti apa, dan ciri-ciri orang yang ketuhanan seperti apa. Coba Bang Juma jelaskan dulu lah. Anda orang tahu Bang yang mendengar ini banyak tahu. Ciri-ciri Orang-orang yang pengikut keiblisan seperti apa? iblis, ciri-ciri pengikut iblis menyembah Yesus. Itu ciri-cirinya. Hubungan sesama manusia dulu. Ya, Hubungan nggak sesama bisa. manusia, masyarakat Percuma. Iya. Percuma Anda melakukan hubungan baik kepada sesama manusia. Kalau yang Anda sembah iblis, apa gunanya Anda berbuat baik? Justru percuma berbuat baik kepada Allah, tapi kalau nggak berbuat baik sesama manusia. Berbuat baik yang Anda lakukan itu adalah trik untuk menjerat manusia agar suka kepada Anda. Tapi itu adalah trik supaya orang lain bisa terjerat ikut Anda menyembah iblis. Kan begitu. Bang Juma, coba sampaikan kepada saya ajaran Islam. Apakah hubungan baik dengan sesama manusia itu baik apa tidak? Apakah hubungan baik dengan Allah saja yang dikatakan baik dan masuk surga? Coba Bang jelaskan dulu. Umat Islam itu adalah umat yang paling baik di atas muka bumi ini. Sesama manusia. Ia kepada sesama manusia. Umat Islamlah makhluk termulia dan terbaik di atas muka bumi ini. Itulah umat Islam. Pasti yakin, pasti dan yakin. Yakin. Bagaimana dengan negara-negara Islam hari ini dan bagaimana negara-negara Kristen hari ini? Bandingkan dulu Bang Juma, kenyamanan sama manusia yuk. Bandingkan aja. Silakan Anda bandingkan. Negara mana yang menghalalkan kemudian jual beli alat untuk membunuh manusia? Negara mana yang mencetak alat perang? Negara mana yang mencetak kemudian alat-alat seks? Negara mana yang kemudian menciptakan alat-alat untuk begitu cepat membunuh manusia? Itu masih menciptakan keyakinan dengan Anda.
Dan negara mana yang menggunakan itu untuk membunuh manusia, sesama manusia? Iblis yang menyediakan. Mana pemikiran itu yang salah, Bang? Iblis yang Pemikiran menyediakan. Iblis yang menyediakan itu. Iblis yang membuat propaganda adu domba supaya laku senjata. Maka mereka mengadu Kenapa domba. orang Irak lulu lantak rata dengan bumi. Mana tuduhan mereka yang mengatakan Irak itu memproduksi senjata nuklir? Ada. Irak rata, mana nuklirnya? Ada. Jepang hancur, lebur. Siapa yang menghancurkan? Islam, gitu. Bom Nagasaki itu Islam. Ya, lanjut, yuk. Seperti itu, abangku. Jadi negara pencipta senjata dan nuklir itu sampai hari ini masih damai loh, Bang. Negara-negara pencipta senjata yang abang bilang itu, kenapa mereka menghajar negara-negara timur? Justru negara timur gampang diprovokasi, Bang. Manusianya itu lemah, iblis-iblisan bagi saya, menurut saya pendapat. justru iblisnya yang melakukan propaganda. Iblis yang melakukan propaganda sehingga terjadi pertumpahan darah. Kalau tidak ada iblis, damai-damai saja umat Bagaimana Islam. dengan negara-negara Kristen? Bagaimana dengan negara Kristen? Kenapa Apa damai-damai hubungannya saja? dengan Mereka menciptakan negara- alat-alat itu. Bagaimana mereka tidak ribut? Kalau Anda lihat, mereka damai sekarang ini saja. Mereka berdiri di atas penjajahan, menjajah negara-negara yang ada di sekelilingnya. Negara mana yang tidak pernah melakukan peperangan di bumi ini dari negara yang mayoritas Kristen? Ada. Yang tidak pernah melakukan peperangan? Ada. Belanda, Inggris, Portugis, Prancis, Amerika. Nah, makanya. Termasuk negara timur. Iya. Jangan menilai dari situ, aku bilang. Saudi, Bang Bimo. Jangan menilai dari sana, segi aku manusia bilang. dulu, Bang. Jangan menilai dari sana. Tak Percuma keimanan Anda itu menilai. dari manusia. Percuma Anda menilai dari sana, percuma. Itulah buah-buah agama kita. Itulah Loh. buah-buah iman. Kalau Anda berbicara buah-buah, negara agama Anda sampai ke Indonesia ini melalui apa? Kalau dari buah Indonesia Anda merasa nyaman setelah umat Islam berhasil mengusir orang-orang yang seagama dengan Anda. Para Dari pejuang, mana? para pahlawan. Dari mana lu? Apalagi ini? Cumi. Ya, nggak apa-apa. Oke. Thank you. Apa? Apanya yang tidak apa-apa? Ngomong aja, Bang. Yang mana yang benar? Tuhan yang mengutus manusia atau Tuhan yang dilahirkan manusia? Udah saya bilang dari kemarin kan, saya bilang utus itu pasti ada. Apa? Utusan itu pasti ada. Nah, utusan itu Tuhan gak? Tuhan Bapa dalam surga. Seperti kalian juga. Tuhan di dalam surga. Iya nggak? Tuhan di dalam surga. Makhluk dong. Maksud saya gini, Bang Suma, sorry, maaf ya. Maksud saya kan gini, Anda itu gimana sih? Maksudnya itu kok teriak-teriak sama agama orang lain itu gimana sih? Ngomong apa? Saya nggak ngerti kau ngomong apa. Ya ampun. Nggak ngerti saya kau ngomong apa. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Bertumbuh dalam Kristus. Siang malam makan babi. Habis itu ngaku bertumbuh dalam Kristus. Kristus yang mana nih? Kalau Kristus anak Maria nggak mungkin. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Silakan.
jangan takut dengan tema, tapi jangan ngibul. Tadi itu ngibul kali. Saudara itu tadi ngibul banget. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Gimana Bang? Saya ini Islam. Saya ini Islam Bang, cuman jarang. Iya. Terus Bang? Assalamualaikum Bang. Rencana apa? Waalaikumsalam. Halo Frans, gimana kabarnya? Baik, sehat. Kalau Frans gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih di Medan? Ya Bang. Masih. Bang. Sorry. Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan, tapi tujuannya untuk edukasi ya, bukan untuk ngamuk-ngamuk. Kita berbagi, mendalami. Ini posisi kita saling sesama agama masing-masing, Bang Jum. Saya mau meluruskan apa yang saya merasa itu dibelokkan. Ini kan pasal yang kita bahas adalah pasal di kekristenan. Apa yang Anda ingin luruskan? Yesus sendiri mengatakan penyesat itu pakai nama Yesus. Dan Anda hari ini menyembah Yesus. Orang Yahudi menyembah kepada Elohim. Yang Anda ingin luruskan, yang Anda sendirilah luruskan diri Anda yang menyembah anak orang. Bagus kalau yang Anda sembah anak orang. Kalau cuma nambahnya doang Yesus tapi dalamnya iblis gimana? Karena hanya iblis yang ingin disembah selain Tuhan. Mana ada Yesus pernah mengajarkan sembahlah diriku? Nggak ada. Kalian ini sebenarnya sadar, kalian ngerti sebenarnya Tuhan itu cuma satu, yaitu yang mengutus Yesus. Cuman kalian gengsi untuk meninggalkan agama kalian itu. Tuhan itu bukan Yesus, pencipta langit dan bumi itu bukan Yesus. Yesus itu ciptaan. Yesus itu manusia. Kalian aja yang menjadi kaki tangan daripada makhluk itu, makhluk goib. Halo Juma. Gimana? Masih mau dipermalukan? Tiap naik pasti dipermalukan. Tiap naik pasti dipermalukan. Tiap naik pasti dipermalukan. Kau yang mempermalukan dirimu sendiri. Kau kick saya, kau pengecut. Iya, karena kau modal mulut doang. Ya kau kick Gak ada saya. ilmu kau. Itu menurutmu. Iya, karena ngapain saya pertahankan kau di sini? Oh, Idiot. Kau yang otak nggak nyampe. Masa kau bilang Tuhan takut? Bulian di sini. Kau itu kalau dilawan gak ada isinya, aku kasih tau samamu. Maria melahirkan apa? Nah, dari sana kemarin saya permalukan kau kan. Maria melahirkan siapa? Tuhannya. Laki dan dia itu Tuhan Kristus. Tuhan. Jadi manusia dilahirkan, melahirkan Tuhannya. Loh, dia kan datang dalam daging. Iya, yang saya tanya berarti Tuhan dilahirkan sama manusia. Dia datang dalam daging. Itu muter-muter lagi kan? Begitu aja terus kau sampai kau mati. Bonyok, muter-muter aja terus kau. Berarti Tuhan dilahirkan manusia, kan dia datang dalam daging. Justru itu yang ditanya, dongok.
Justru itu yang ditanya. Berarti Tuhanmu datang dalam rupa manusia kan? Iya, karena dia datang dalam daging. Ya justru itu yang ditanya, tompel. Tuhan kok dilahirkan manusia? Bang, begini bang, kenapa manusia abang sebut masih manusia ya? Jadi Allah itu sudah menurunkan wahyunya waktu zaman para Nabi Musa. Apa hubungannya Nabi Musa dengan Kristen coba? Kalian cuma ngarang-ngarang doang. Mana ada Nabi Musa di kitab kalian itu ngarang-ngarang cerita. Kalian hanya mengambil numpang tenar dari kitabnya agama Yahudi. Di Kristen itu mana ada Nabi Musa? Gak ada Nabi Musa di Kristen. Kalian hanya ngambil terjemahan kitabnya orang, habis itu kalian maknai, tafsirkan seenak perut agama kalian. Gak usah terlalu jauh lah. Kok Nabi Musa kemana? Ke Maria aja dulu. Maria melahirkan apa gitu loh. Setelah anaknya ini lahir, apa ajarannya? Kan tadi polanya saya sudah gambarkan. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus menekankan dirinya rasul. Muridnya percaya dia rasul, dan dia memproklamirkan kesaksiannya dirinya rasul. Titik. Kristen tidak ada di situ. Tiba-tiba aja ada golongan asing mengatasnamakan diri mereka Kristen, mengubah secara frontal ajaran Yesus. Yesus Tuhan, Yesus adalah teofani, Yesus inkarnasi, segala macam tetep bengek kalian nobatkan kepada Yesus. Yesus di sini yang kalian jual, tapi sebenarnya yang kalian sembah itu adalah makhluk asing, bukan Yesus. Cuma namanya Yesus yang dipakai, tapi di dalamnya bukan Yesus. Casing doang yang Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Casing, tapi isi dalamnya bukan Yesus. Coba pahami dulu di situ, bahwa yang kalian sembah di gereja itu cuma casingnya doang Yesus, isi dalamnya bukan Yesus. Untuk supaya kalian bisa menguatkan, meyakinkan, menjerat orang lain bahwa itu Yesus, kalian menjilat-jilat ucapan-ucapan Yesus pada saat Yesus menjadi guru kepada muridnya Bani Israel. Mengapa engkau mengatakan yang kusembah di gereja itu Tuhan? Karena dia pernah mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Sip, diam. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu dia sedang menegaskan kepada orang-orang yang menolaknya. Orang-orang tidak percaya kalau dia Mesias. Maka dia tekankan aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu visi, satu pekerjaan, satu tujuan, bukan satu hakikat. Tapi di tangan orang-orang Kristen yang menyembah yang bernama Yesus di gereja itu mentafsirkan berbeda demi untuk melanggengkan apa yang mereka sembah di gereja dalam nama Yesus itu. Catat itu baik-baik. Jangan kira Anda pengikut Yesus. Bukan. Kristen bukan pengikut Yesus. Kristen ini hanya numpang tenar nama Yesus yang mereka pakai. Tapi Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus bukan golongan dari murid Yesus. Catat itu baik-baik. Yesus yang asli tidak mengenal Kristen, tidak mengenal Katolik, tidak mengenal Pantekosta. Itu Yesus yang betul, tidak mengenal kalian penyembah-penyembahnya. Tapi kalian memakai nama Yesus untuk menyembah siapa yang ada di belakang yang menggunakan nama Yesus itu. Orang Yahudi mana ada menyembah Yesus? Mamanya, dialah ibunya, manusia yang paling dekat dengan Yesus. Ada menyembah anaknya? Ada? Enggak. Cuman kalian aja orang asing ini yang memakai nama Yesus. Pahami itu dulu. Jangan dikira bahwa kami umat Islam tidak tahu bahwa kalian hanya menggunakan nama Yesus di dalam menyembah apa yang kalian sembah tersebut, tapi itu bukan Yesus. Catat itu. Bantah narasi saya. Silakan buka mic-nya.
Oke, mantap. Sekarang begini Bang Juma, agama itu bukan perkara sembah menyembah, tapi perkara Oh, salah. Loncat lagi. ajaran dalam hidup. Ajaran Salah. Yesus yang kami jalankan. Bukan masalah masalah. sembah menyembah macam zaman-zaman Bukan. kerajaan dahulu. Bukan di situ polanya, Bang. Yang kalian sembah itu cuman modal nebeng nama Yesus. Yang kalian sembah itu bukan Yesus. Tapi dia Selama motivasinya masih untuk kebaikan hidup di dunia ini, Bang Juma, itulah yang kita jalankan. Mau apa? Itulah Buat cara apa Anda iblis. mengagungkan Muslim, tapi perlakuan Anda seperti itulah iblis. itulah cara Perlakuan yang perlu. iblis. Perlakuan yang perlu, komunikasi sesama manusia itu yang perlu. kamu baik dalam agamamu, tapi kalau yang kau sembah setan, tak ada gunanya. Tidak ada pernah menyembah setan itu perlakuan kita. Nah, sudah buktikan, Baik. buktikan kalau yang kamu sembah itu Pencuri Yesus. tidak pernah dikatakan baik, berarti itu keiblisan. Buktikan kalau yang kau sembah itu Yesus. Buktikan. Saya buktikan dengan saya kan udah percaya dengan Yesus ya. Hanya modal, Itu hanya saya modal Kristen. namanya kan? Tidak. Hanya modal nama. Lalu Ajarannya, apa? ajarannya, Coba ajarannya. di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Ajaran Yesus menyembah dirinya itu di mana? Itu salahmu, itu salah besar kamu mempunyai tanggapan seperti itu Juma. Segala sesuatu dalam agama itu yang utama adalah penyembahan, bukan yang lain. Cara kamu menanggapi Kristen dengan Tuhannya, kau samakan dengan cara Buktikan Islam kepada menanggapi saya. dengan Allahmu. Buktikan bahwa yang kau sembah Yesus. Buktikan bahwa yang kau sembah Yesus. Silakan. Yang saya sembah itu adalah Yesus menurut Cuman ajaran yang modal saya nama imani. doang. Nama iya. Ajarannya yang saya buktikan Modal di kehidupan nama doang. saya. Modal Ajarannya. nama doang. Buktikan kalau yang kamu sembah itu Yesus. Sederhana kan pertanyaan saya? Saya sudah menyembah Yesus mulai pengikut Kristen yang pertama. Sejak Tunjukkan Yesus bukti mati di kayu kalau yang salib, kalian sembah. Tunjuk bukti kalau yang kalian sembah itu anak Maria. Buktikan ke saya. sudah dibuktikan lewat Bible, Injil. Itu ada cerita alur ada waktu. Begitu. Kalau pertanyaan ini saya balik denganmu. Tunjukkanlah kalau yang Anda sembah itu adalah ASBT. Tunjukkanlah, saya balikkan pertanyaan denganmu. Tunjukkan kalau itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menguraikan, memberikan wahyu, ilham kepada Nabi Muhammad. Apa yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada kami diterima dari Allah. Itu yang kami lakukan. Dari mana perintah Anda tahu? salat, perintah puasa. Dari mana Anda tahu itu? Al-Quran Dari kami mana Anda? menjelaskan itu. Berarti sama. Alkitab kami juga menjelaskan silsilah Yesus. Sekarang Anda tunjukkan. Oke, sekarang Anda tunjukkan dalam kitab saudara bahwa Yesus minta disembah. Tunjukkan. Tunjukkan di Al-Quran juga bahwa Allah minta disembah. Saya kembalikan pertanyaan itu pada Al-Quran Juma. surat Taha ayat 11. Fa'budni, maka sembahlah aku. Sebagaimana kitabnya orang Yahudi juga, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kau hanya berbakti kepada Tuhanmu saja. Aku, tidak ada yang lain. Aku adalah Tuhan pencemburu. Jangan ada ilah lain. Bunuh siapapun yang mengajarkan engkau menyembah kepada ilah selain daripada aku. Ulangan 13. Sama di Injil kami juga ada seperti itu. Nah, mana tunjukkan? Tunjukkan dalilnya di mana Yesus minta untuk disembah. Silakan. Untuk disembah, ikutlah aku. Ikut dengan disembah beda. Makanya aku bilang, Anda di gereja menyembah Yesus Kristus, tapi nama doang. Isi dalamnya Anda bukan salah. Yesus. Anda Buktikan salah kepada besar. saya. Buktikan. 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 Kami menghormati Yesus karena kami sudah mengakui Dia adalah Tuhan. Kami telah Justru membuat karena itu, justru karena itu saya minta, Tradisi itu kami buat setelah kami percaya dengan Silakan. beliau adalah Tuhan Allah. Silakan Anda buktikan kalau Yesus itu adalah Tuhan Allah. Silakan Anda buktikan kalau yang Anda sembah itu adalah anak Maria. Bukan anak Maria yang kau sembah itu, bukan. Dari mana Juma tahu?
Kami aja lebih Yesus tahu. berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pada hari terakhir nanti, banyak orang akan memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Tapi aku berkata kepada mereka, enyahlah daripada aku, kapan Yesus aku mengatakan tidak itu? mengenal. Matius 7 nomor Ketika 22. kapan Yesus mengatakan? Ketika Yesus mengatakan itu mengajarkan, 10 tahun dulu. mengajarkan sebelum ada Kristen, Yesus sudah sampaikan itu kepada Bani Israel. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada menyamar seperti domba. Apakah ada nabi palsu setelah Yesus? Paulus, Paulus. Dari Yes. mana Anda itu nabi palsu? Dia mengajarkan tentang Yesus. baca KPR 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi. Di antaranya adalah Saulus, pendiri agama Kristen. Itu fakta, itu real. Pada hari Berarti bukan terakhir, Yesus yang datang, dia mengajarkan tentang Yesus, bukan Yesus yang datang kembali. memakai Karena Yesus namaku, datang kembali memakai selain menghukum orang namaku, mati. memakai Memakai namaku. Yes. Apa yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Siapa mengaku seperti itu? Siapa yang mengaku seperti itu? Bukan Yesus anak Maria. Bukan Yesus anak Maria yang datang kepada Paulus. Bukan. Bagaimana Anda menanggapi perkataan Paulus menjadikan ada sosok Yesus selain Yesus yang sebelum Paulus lahir? Itu bukan Yesus. Itu makhluk asing bukan Yesus. yang datang kepada Paulus. Bukan Ya. Yesus. Bukan. Tidak menyembah Yesus yang dikatakan, kami tidak menyembah Yesus yang dijadikan si Paulus. Kami menyembah Yesus yang diajarkan si Paulus. Dari mana Paulus mendapatkan ajaran Yesus adalah Allah? Dari mana ya Paulus? Paulus tidak menciptakan Yesus, tapi Paulus menceritakan kisah-kisah Yesus yang Paulus diceritakan. tidak menciptakan murid-muridnya. Yesus. Anda salah. Tetapi makhluk asing yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Dan sebagai utusan makhluk asing ini, Paulus menciptakan 13 kitab sebagai panduan untuk pengikutnya. Tidak ada itu, tidak ada itu. Seberapa Hey. persen menurut Jumat kami menyembah Paulus? Seberapa persen menurut Jumat kami mengikuti Paulus? Seberapa persen Seluruh Katolik itu rangkaian mengikuti Paulus? apapun yang ada dalam Kristen itu mengikut ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Sebelum Paulus ada, apakah sudah ada Kristen menurut Belum Jumat? ada, Sebelum belum Paulus. ada Kristen, belum ada. ada Paulus di Kristen. zaman berapa dia lahir? Di zaman berapa Paulus lahir? Paulus Bukankah dia kemudian seorang penganiaya? melakukan kemudian ajarannya di Antioquia. Di sana pertama kali dia punya murid dan pengikutnya pertama kali disebut Kristen. Di Antioquia. Di Antioquia sendiri itu untuk murid si Paulus, bukan murid si Kristen, bukan murid si Yesus. Sebelum Paulus lahir, Yesus tidak pengikut pernah Yesus memiliki sudah murid banyak. bernama Kristen. Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak mengenal Anda Katolik. salah. Yesus tidak mengenal Anda Pantekosta. Anda salah. Apa salahnya? Di mana Anda Yesus salah. bercerita tentang Kristen? Yesus Ada. tidak pernah menceritakan dirinya Kristen, tapi orang pengikut Kristuslah mengatakan aku Kristen. Karena apa? Begitu Yesus disalibkan, orang yang percaya kepada Yesus itu dibunuh, dikejar oleh bangsa Romawi. Ketika mereka bertemu sesama pengikut yang percaya kepada Yesus, mereka mengatakan saya Kristen, pengikut Kristus. Tapi ketika mereka bertemu dengan tentara Romawi, mereka bila mengakui mereka pengikut Kristus, mereka akan dibunuh. Disitulah awal pengikut Kristus itu terlihat, ada, lahir. Begitu. Tanda Paulus salib itu lahir dari simbol-simbol salib, menandakan bahwa ada seorang Paulus- yang dibunuh. Paulus itulah yang menjual Yesus ke kalian. Menurut Yesus Menurut tidak Anda, pernah. itulah kebotolan. Menurut Anda, berapa tahun lagi Paulus lahir? Paulus itu adalah orang pembunuh pengikut Yesus. Paulus Itu sudah termasuk dinubuatkan. orang pembunuh pengikut Yesus. Dia Memang. tobat, dia orang tobat. Itulah yang dinubuatkan Yesus, bahwa penyesat itu datang memakai namaku. Siapa yang memakai nama Yesus setelah Yesus menasihati murid-muridnya di Bukit Zaitun? Siapa? Siapa? Ya, saya tanya Anda, siapa?
Siapa? Ya orang-orang yang memakai nama Yesus tapi perlakuannya tidak seperti ajaran Yesus. Banyak sampai hari ini masih ada. Hari ini masih banyak, sama dengan di agama Anda. Banyak menggunakan nama agama Anda, membawa nama ASWT, tapi perlakuannya tidak seperti itu. Dia mencari uang. Mungkin jangan-jangan Juma juga seperti itu. Tidak mendalami imannya, tidak mendalami kepercayaannya, menjual agama demi uang. Sekarang pun Kristen banyak seperti itu, menjual nama Yesus demi Siapa dia. yang datang pertama kali ke murid-murid Yesus tapi bukan murid Yesus mengaku murid Yesus itu siapa? Tidak ada. Paulus? Tidak ada orang yang datang mengaku murid Yesus padahal bukan murid Yesus. Murid Yes, Yesus itu Paulus. terperinci dalam Injil. Paulus? Siapa? Paulus? Itu udah jauh berapa ratus tahun kemudian. Dia termasuk orang yang pembunuh pengikut Yesus. Paulus itu orang pembunuh pengikut Yesus. Pengetahuan Dia Anda orang minim tobat, berarti. Juma. Dia orang tobat. Dia orang tobat. Coba baca lagi. Ini kita Tobat. bicara kebaikan, motivasi agama itu apa? Juma kembalilah ke jalan yang benar. Kasih tahulah apa motivasi agama Islam kepada orang Islam. Kristen, kami kasih tahu apa motivasi ajaran Kristen kepada orang Kristen. Saya Di tanya tempatku ini sama juga Anda. tidak ada. Menurut Yesus, penyesat itu datang pakai nama siapa? Menurut Yesus, penyesat itu bisa datang membawa nama dia. Sama dengan pencuri. Hari ini banyak koruptor mengatakan saya orang pilih, saya orang kanan presiden. Bisa aja. Bisa Anda saja ke seperti itu. gereja aja, Anda ke gereja jangan di sini. Anda tidak punya kapasitas bicara tentang Kristen ternyata. Pengetahuan kekristenan Anda minim sekali. Asal modal cuap-cuap doang. Halo, semangat malam. Kenapa kau takut cuma? Kau tuh malu-maluin loh. Katanya pinter. Monyong. Kamu itu bisanya apa kau? Kau bisanya Kau apa? tuh selalu takut dari kemarin. Enggak, Kau saya tuh tanya, takut putar di sini otakmu Kristo samamu. kamu itu bisanya apa di agamamu? Kau itu pengecut. Percaya sama saya deh. Ayo buktikan. Saya cuma bertanya samamu. Kau itu bisanya apa di agamamu? Loh, semua dalil-dalilmu, data-datamu, pemahamanmu bisa ku porak-porandakan hari ini. Oke, baik. Menurut Yesus, Ya. siapakah Paulus itu? Oke, buka ya di Matius 24 ya. Oke, Menurut Yesus, siapakah Paulus itu? Paulus jelas-jelas pilihan dia lah. Menurut Yesus, siapakah Paulus itu? Yesus sudah ngomong di Kisah Para Rasul, orang ini akan Menurut Yesus, untuk memberitakan namaku kepada menurut bangsa-bangsa. Yesus, siapakah Ya. Paulus itu? Udah bilang Kisah Para Rasul, dia menjadi alat. Menurut Yesus, siapakah Paulus itu? Kau membuktikan Matius 24 dia atau bukan? Berani? Menurut Yesus, Lihat siapakah ya teman-teman Paulus ya. itu? Ini direkam teman-teman, direkam nih. Biar dia tuh tahu malu nih. Ini orang nggak ada ilmunya. Buka Matius 24, berani? Dia Yesus apa bukan? Berani? Lihat ya. Menurut Yesus, siapakah Paulus itu? Menurut Yesus, bukan menurut Lukas. Ya. Menurut Yesus, siapakah Paulus Ya, itu? di Matius 24 ayat 5. Ngebahas itu kan? Betul? Saya bertanya, menurut Yesus Paulus ini siapa? Kan ku udah bilang, dia sudah ngomong melalui Ananias bahwa orang ini adalah orang pilihan bagiku untuk memberitakan nama ke bangsa-bangsa lain, dan dia akan menderita banyak hal. Itu terjadi setelah tragedi penyaliban. Apa? Karangan Lukas itu terjadi setelah. Otakmu yang bilang karangan. Biongo. Lalu Lukas dapat informasi dari mana? Loh, udah jelas Alkitab itu dituliskan berdasarkan hikmat daripada Tuhan itu sendiri dan saksi-saksi data yang jelas. Saya tanya, Lukas nulis itu dari mana beritanya? Itu saksi mata dan juga cerita-cerita daripada orang zaman itu. Karangan berarti. Lo nggak bisa. Lo kok nggak bisa? Lo bilang saksi mata karangan, Iya. otakmu nggak nyampe, Biongo. Kan dia bercerita tentang Yesus dia kan? Dia bercerita tentang Yesus kan? Ngarang apa nggak itu?
Dia bercerita tentang Yesus kan? Ngarang nggak itu? Apakah ada dia pada saat Yesus ada di situ? Ada saksi matanya. Siapa? Orang-orang yang ikut Paulus itu. Siapa orang itu? Siapa orang Orang yang itu? ikut Saulus itu. Siapa? Yang Siapa? tidak- Siapa? Itu Siapa? orang-orang itu. Lalu kau tanya Iya, siapa siapa namanya? orang-orang Kau tanya siapa siapa? namanya? Cuman Dia orang doang. Kau monyong. Kau nggak ada isinya kau itu. Bertanya hal-hal yang nggak perlu kau kasih tahu Kau sama. menyebut saksi. Sudah Yesus jelas. datang mengajar. Bentar. Lalu Lukas menulis tentang Yesus. Dari mana Lukas tahu? Jawabanmu dari orang-orang. Siapa orangnya? Sudah jelas di situ dikatakan, dengar baik ya. Itu pemahamannya jelas banget, cerita semua jelas. Tuhan menampakkan diri pada Ananias. Ananias dikasih tahu ini adalah orang pilihanku. Ya kan? Hei, kejadian itu. semuanya- Dengar dulu. Itu semuanya terkoneksi, Zuma. Dengar dulu. Di dalam Yohanes 17:8 ini kitab loh. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, ada nggak di antara firman itu bercerita tentang Ananias? Firman itu apa? Itu tentang Injil. Apa? Paulus memberikan Injil yang sama dengan murid-murid yang lain. Makanya Petrus, dengar baik-baik. Kau jangan ketawa-ketawa. Kau tuh makin kelihatan biongonya. Saya ulang pertanyaan saya. Bodohmu kau itu. Saya ulang. Idiotmu kau itu. Saya Jangan ulang lagi. ngomong, ya. Yohanes Oke. 17:8 segala Ya. firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Iya. Nah, Iya. Iya. apakah di antara seluruh firman yang telah Yesus sampaikan ada Yesus bercerita tentang Paulus? Firman tentang apa? Itu tentang Injil kabar baik. Dodol. Kau nggak paham sampai situ. Makanya ketika Paulus ketemu dengan murid-murid yang lain seperti Petrus dan lain sebagainya, itu diberitakan Saya ulang tentang lagi. Injil yang Ini ketiga benar. kali. Ini ketiga kali. Segala Kau itu firman yang pengecut. segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku dan muridku telah menerimanya. Itu Pertanyaannya, Injil, Dodol. Idiot. apakah di Monyong. antara Itu Injil, antara Dodol. seluruh firman? Kau kata-katain seidiot. Apakah di antara seluruh firman? Otak monyet segala. Apakah di antara seluruh firman Ya, yang balas Yesus kau sampaikan kepada muridnya? Ya. Ada di antaranya membahas tentang Injil Ananias. kabar baik. Udah, kau turun. Ilmu nihil. Pengecut kau, idiot. Lalu memaksa dia untuk berdiskusi sama aku, tapi ilmunya nggak ada. Gimana teman-teman? Selalu memaksakan kehendak, ingin berdiskusi sama aku, tapi pengetahuannya sangat minim. Gimana mau dilanjutkan? Minim pengetahuan, tidak ada ilmu. Yesus tidak mengenal Ananias. Yesus tidak mengenal Paulus. Kenapa Bang Juma kasih keluar sama teman? Sebagai orang idiot. Kenapa? Pendetamu suruh ke sini, lulusan terbaik dari gereja, sekolah apa gitu, suruh hadapi saya. Orang-orang tidak ada ilmu, cuman modal ngotot. Nggak kasih keluar karena memang pembahasannya bagus sih. Ini yang bagus, modal ngotot begitu, nggak ada ilmu. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam, Bang Juma. Katolik bang, Protestan. Katolik, Bang. Oke, silakan buka kamera bang, silakan. Oke, selamat malam, Bang Juma. Bertemu Malam kembali malam ini. ya, siap. Jumpa lagi. Gimana dengan paparan saya tadi bang? Saya mengatakan bahwa ada yang menggunakan casingnya Yesus. Gini, Bang. Gini, Bang. Ya, Saya dengarkan selama ini kan Abang teruskan ke agama kami. Jadi malam ini cobalah kita yang lain diskusikan ke agama Abang dulu. ini kan dua arah bang. Ini dua arah nih. Ya, Bang? Dua arah ini. Bisa ke Islam, Gimana, Bang? bisa ke Kristen. Tema saya ini dua arah. Oke lah. Begini, Bang. Sekarang saya mau pertanyakan dalam Islam. Yang saya tanyakan pertama tuh dalam agama Islam itu mempertuhankan kepada siapa, Bang? Itu yang pertama, Bang. Pencipta langit dan bumi. Khalik.
Terus Muhammad itu bang, utusan Sang Khalik. Oke, yang kedua ini bang, saya tanyakan kepada abang, yang turunkan Al-Quran ini siapa yang turunkan Al-Quran ini bang? Sang Khalik melalui Roh Kudus yang datang kepada Nabi Muhammad. Kalau setahu saya bang, untuk saya mendalami Al-Quran itu diturunkan orang tak dikenal bang. Itu diturunkan orang yang tak dikenal, yang diturunkan Siapa? Al-Quran ini. Siapa namanya orang itu? Maksudnya orang yang tak dikenal bang. Maksudnya? Coba begini bang, abang bukakan Al-Baqarah ayat 23. Coba. Silakan. Saya di sini tidak ada bang. Maksudnya tidak ada Alkitab juga tidak ada. Anda membawa narasi, Anda membangun narasi. Harusnya kan Anda bisa mempertanggungjawabkan ketika Anda ditanya. Anda Masalahnya ini kan Anda kalau bisa abang bukakan dalilnya di situ. Saya kalau membawa data-data dari Bible saudara, itu sudah pasti saya paham maksudnya. Nah sekarang kalau Anda membawa data surah Al-Baqarah, apa yang Anda ingin sampaikan di situ? Kenapa dengan Al-Quran surah Al-Baqarah? Atau saya bacakan langsung bang. Iya, maksud Atau saya baca itu. Silakan. Oke. Begini Pak, abang dengar. Ya. Dan jika abang dengar dulu. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisalnya dengannya dan Allah jika kamu orang-orang yang benar. Kira-kira siapa yang turunkan di situ Al-Qur'annya, Pak? Coba Abah jelaskan itu. Itu kan sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Loh, itu yang secara tulis. Abang dengar dulu, saya bacakan, Pak. Abang dengar dulu. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, yang turunkan ini siapa, Bang? Allah. Coba. Allah yang mewahyukan itu. Allah mewahyukan. Loh. Masa Allah kau nyebut saya Allah kayak mana? Coba ini saya baca ulang lagi. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan Allah jika kamu orang-orang yang benar. Gimana kalau Allah yang turunkan kok Allah sebut Allah? Kayak mana? Coba. Maksudnya gimana ini? Lama. Maksudnya apa? Ini sudah bahasa Indonesia, terjemahan. Anda belum paham juga maksudnya apa? Apa yang Anda ingin sampaikan di situ? Maksudnya saya sampaikan ini, maksudnya yang turun Al-Quran ini siapa loh, Bang? Siapa? Allah menjelaskan kepada orang-orang kafir, wahai orang kafir, jikalau kau tidak percaya terhadap Al-Quran yang aku Allah turunkan kepada hambaku Nabi Muhammad, silakan kau buat semisal dari surah yang aku wahyukan tersebut. Itu Allah berkata melalui lisan Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada orang kafir, agar orang kafir membuat surat semisal dengan Al-Quran. Kok nggak paham? Tidak ada kata Allahnya di sini loh, Bang. Tidak ada yang kata pertamanya, tidak ada, Bang. Yang mewahyukan Al-Quran itu Allah kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqa. Tidak ada kata Allahnya di sini, Bang. Coba Anda dengarkan baik-baik, saya baca, Bang. Coba saya dengarkan baik-baik. Coba dengarkan baik-baik, saya baca, Bang. Ini maksudnya Anda perintiskan dulu ini, saya baca ini, dengarkan baik-baik. Astagfirullah. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, yang turunkan ini siapa loh, Bang? Siapa? Allah yang mewahyukan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad, tompel. Gimana kalau Allah menyebut kami? Allah berapa orang?
Kami kalau dalam bahasa Arab itu bisa jadi tunggal. Jangan kau artikan Quran dengan menggunakan bahasa rasa, bahasa Indonesia. Ini sudah diterjemahkan bahasa Indonesia loh Bang. Bukan Karena bahasa Arab. tidak ada kosakata bahasa Indonesia, tidak ada yang cukup untuk memahami kata nahnu di situ yang merujuk kepada Allah. Coba tidak ada itu loh Bang. Ini maksudnya saya hanya ingin tahu saja. Yang menurunkan Allah disampaikan oleh Jibril, maka Allah sebagai pembuat keadaan kepada Nabi Muhammad mewahyukan kemudian apa yang Allah firmankan melalui Jibril. Berarti Allah menggunakan Jibril, Roh Kudus sebagai penyampai. Maka Allah mengatakan kata kami karena melibatkan makhluknya. Tidak ada loh Bang. Masa Allah mengatakan kata kami? Kayak mana kami itu banyak orang loh Bang. Kami di situ karena yang menyampaikan wahyu Roh Kudus, tompel. Hey, abang bilangnya yang bisanya maksudnya ceramah dengan agamanya orang. Agamanya abang kurangnya mendalami. Dengarkan saya. Dengar. Kamu Kristen tidak punya kapasitas ketika kami menjelaskan Quran. Enggak ada ruang tempat kosong di dalam otakmu untuk menerima penjelasan Quran. Saya sudah bilang, Al-Quran itu dari Allah. Allah mewahyukan melalui malaikat Jibril, Roh Kudus. Allah melibatkan malaikat Jibril sampai kepada Nabi Muhammad. Maka Allah mengatakan kami. Kenapa kami? Karena Allah melibatkan makhluknya, yaitu Roh Kudus. Kami. Loh, kata kami itu kalau secara bahasa Indonesianya tidak ada tercantum loh Bang saya. Kalau saya, aku. Anda orang Kristen mana bisa mengerti Quran? Mengerti bahasa Indonesia dalam Bible aja nggak paham. Kutanya, kuji Anda, Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Lahirkan kalau yang pertamanya melahirkan secara kemanusiaan. Bukan Tuhan kan? Iya, lalu dia karena menurut Allah harus melahirkan. Ini yang mau mengerti Quran. Memang secara tulisnya di sini begini ya, Saya ulang lagi. Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Melahirkan secara manusia menurut Allah. Berarti bukan Tuhan. Tuhan setelah dia bangkit dari alam maut. Berarti manusia menjadi Tuhan. Iya itu. Menurut Allah seperti itu. Menurut terus pola pikir Anda ini yang hancur berantak kayak begini mau memaknai Quran. Manusia melahirkan manusia. Setelah mati manusia itu, hari ketiga dia bangkit menjadi Tuhan. Lalu dengan modal kepercayaan seperti itu ingin membahas Quran. Maka gimana kalau mendalami kami secara mendalami kami di sini seperti tidak itu? Bisa. Waliyatazakkara ulul albab, yang bisa sampai kepada Al-Quran hanya orang yang berakal. Sama seperti abang, kalau abang mendalami Alkitab, dengan abang bisa mendalami Alkitab itu dengan tujuan abang udah tahu. Abang tahu hanya seperti mau ceramah orang itu bisa bang. Dengarkan. Kenapa? Al-Quran itu wajib hukumnya ditelaah dengan akal sehat. Ilmu, disiplin. Alkitab juga seperti itu bang. Apa nama ilmu yang harus dikuasai untuk memahami Bible? Apa nama ilmunya? Ya? Ilmu ngeyel, akal-akalan, maksudnya mengelabui, tipu menipu, palsu. Lalu apa nama ilmunya supaya saya bisa paham Bible? Saya harus menguasai ilmu apa? Kami kalau kita kemanusiaan, bukan kalau Anda, saya kalau mau belajar Bible supaya saya bodoh atau saya pintar atau saya cerdas kayak Anda, saya harus menguasai ilmu apa? Tidak pakai ilmu pak. Tidak ada yang. Itulah aku bilang. Jangan kau samakan Quran. Ternyata untuk paham Bible nggak pakai ilmu. Kalau tidak pakai ilmu berarti pakai omong kosong. Itu termasuk abang.
Hei, Anda mengatakan tidak pakai ilmu. Sekarang saya tanya, kalau tidak pakai ilmu, lalu pakai apa? Pakai akal sehat. Kalau pakai akal sehat itu ilmu, tuyul. Iya, kau harus pakai akal sehat baru bisa mendalami Alkitab. Oke, coba diuji akal sehatmu. Coba diuji akal sehatmu. Kitabmu itu wahyu dari Tuhan atau bukan? Nggak usah tanya satu persatu, langsung tanya kitabnya wahyu dari Tuhan, tidak usah. Kau bilang tadi memahami Bible harus pakai akal sehat. Saya uji akal sehatmu. Buku yang kau imani itu sebagai buku panduan agama, apakah itu wahyu dari Tuhan? Kalau mau secara mendalami, itu dari akal sehatnya kita untuk mendalami bahwa saya bisa. Makanya saudaraku, makanya jangan kau kayak Edis. Edis tidak ada ilmu, mau masuk ke Islam, mau membahas Quran, bagaimana bisa? Jadi lawakan. Makanya kalau dia bahas Quran itu kutinggalkan. Ada itu kebodohan. Melayani ngomong tentang Quran itu aja orang gila. Kamu dengar saya ngomong? Apa? Edis itu pernah berkata di dalam video abang, kalau abang tidak bisa untuk lo sama Edis. Saya bilang sama Anda, saya ulang lagi, tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang bisa melawan Edis. Kenapa? Karena Edis itu orang gila. Saya sedikit lagi mengatakan juga hal yang sama Anda. Tidak ada manusia yang bisa menghadapi Ardiano berdiskusi, sebab Ardiano adalah orang gila. Kutanya dulu samamu, ada nggak orang yang bisa menang melawan orang gila? Ada orang yang bisa diskusi melawan orang gila? Ada orang yang diskusi melawan orang gila? Ada. Kalau orang gilanya disuntik mati. Memang ada. Bang Jumani tidak bisa untuk mendalami, tidak bisa. Abang nggak bisa gimana? Bung, dengarkan saya. Al-Quran itu kalau kita mau paham, bukan hanya modal terjemahan kita kulik-kulik kata-kata itu, bukan. Al-Quran harus ilmu nahwu sharaf, balaga, i'rab, ilmu balaga, kemudian nahwu sharaf, kemudian i'rab, tajwid dan seterusnya, mantik dan seterusnya. Tidak bisa dengan modal terjemah, nggak bisa, bukan Bible Quran itu. Tidak bisa. Jadi kalau hanya modal baca begini, oh Al-Quran, oh nggak bisa. Gini, ya, Anda membacanya aja belum tentu bisa, apalagi bisa. Kalau kalian ini caranya kalian gini, Anda dengar dulu saya ngomong. Anda dengar saya ngomong. Sopaten kayak Edis. Bisa dengar saya ngomong? Kayak Edis ini percaya diri bahas Islam. Oh, percaya diri minta ampun. Disuruh baca Ejan Hijaiyah, nggak bisa. Apa? Anda mau ngomong apa? Bukan so paten ke Edis, bukan so minta ke Edis, bukan. Untuk Edis ya Edis, saya. Iya, Anda ngomong kosong kayak Edis, ku bilang. Sekarang begini ya Bang. Loh, ngomong kosong memang kenyataannya seperti itu. Coba abang bacakan itu. Anda bisa coba bacakan. Baca coba original teksnya supaya saya ngerti. Karena di Islam Al-Quran itu bunyinya saja itu ada makna. Bunyi ada makna. Apakah dia kasrah, dhamma, fathah, itu ada makna. Ada arti yang tersimpan di dalamnya. Itu Quran. Nah sekarang kalau Anda mau terjemahan doang tanpa ilmu yang lain, Anda mau kemana? Al-Quran itu bukan Bible. Sekarang tadi mungkin abang tidak bisa jawab. Oke, saya gantikan dengan matamu. Oke, saya gantikan. Monyet. Mau bahas Quran, giliran dia yang tidak paham apa penjelasan kita, dia mengatakan kita yang tidak bisa jawab. Tuyul. Al-Quran mengatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kau baca terjemahannya,
sampai Paulus ganti kelamin, tidak akan pernah bisa kau pahami Al-Quran itu. Gak akan pernah bisa kau paham. Al-Quran itu udah kubilang, waliyatazakkara ulul albab. Hanya orang yang berakal sehat yang bisa sampai ke sana. Gimana kau bisa berakal sehat anak orang kau tuhankan? Sakit kau itu. Orang-orang kafir dijelaskan oleh Allah, kalau kau menolak apa yang saya wahyukan kepada Rasulku Muhammad, Nabiku Muhammad, coba aku tantang you, bikin surah semisal. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithli. Bikin kalau kau sanggup. Bikin. Itu tantangan kepada orang kafir. Lalu kau pertentangkan, kenapa ada Allah di situ? Makanya belajar original teksnya supaya kau ngerti. Belajar kau nahwu sharaf supaya kau paham. Dijelaskan tak ada artinya. Makanya Yesus mengatakan, jangan kau berikan mutiara kepada babe, jangan kau berikan kemudian barang kudus kepada anjing. Kau mau dikasih penjelasan barang kudus? Matamu. Al-Quran itu barang kudus, barang suci mau diberikan samamu. Kau yang bertanya, aku yang uraikan baru kulit-kulitnya ini udah mencret. Sekarang kamu tidak bisa menjawab, Bang Suma. Aku kasih lagi yang lain. Gigimu, perbaiki dulu gigimu, sana perbaiki. Sambung dengan genset itu gigimu supaya bisa berfungsi. Al-Quran mau dijelaskan, minta kita menguraikan sama dia, terus dia pakai tafsirnya sendiri, pemahamannya sendiri terhadap terjemah. Betul lah. Halo, semangat malam. Saudara-saudara muslim, bisa nggak dibatalkan permintaannya? Terlalu banyak permintaan tapi muslim ini kita tidak bisa monitor kita teman-teman yang lain. Halo. Ya, halo, semangat malam. Selamat malam. Katolik Protestan, Abang? Saya Protestan. Silakan buka kameranya. Pokoknya itu Anda itu karena itu udah omong kosong. AP73 monitor. Jadi kamu itu bisa memahami Bible itu keliru. Pikiran gila itu kamu. Monitor. Ya. Katolik Protestan, Bang. Aku. Ya. Oh, Katolik, Bang. Silakan buka kamera. Saudara Yodo, diam aja dulu, Bang. Tunggu giginya tumbuh, Bang, ya. Ya, silakan. Udah belum? Belum, Bang. Oke. Baik. Temanya itu apa, Bang? Temanya terkait iblis. Iblis menyamar. Menyamar dalam diri Nabi Muhammad atau dalam diri Yesus. Ya, Bang. Silakan, mungkin bisa bernarasi dulu, silakan. Oke. Abang percaya nggak kalau Yesus itu adalah Isa? Saya yang disembah Kristen hari ini nggak percaya. Maksudnya? Karena di Yesus Bible itu ada. Isa. Iya. Yesus adalah pengganti Nabi Isa. Berarti negara kemarin salah ya? Ganti kenaikan Isa Al-Masih jadi kenaikan Yesus Kristus itu salah. Negara menghargai iman Kristen yang menyamakan Isa dengan Yesus. Ya, makanya negaranya kan salah kemarin kalendernya. Negara memberikan ruang kepada pemeluk
agama di Indonesia yang sah untuk melakukan apapun yang menurut mereka itulah yang benar dalam agama mereka. Termasuk ketika orang Kristen menyangka bahwa Yesus itu Isa Al-Masih tanpa malu-malu. Karena menurut kami memang Yesus itu ya Isa Al-Masih. Kalau menurut kami bukan. Pengganti Nabi Isa itulah Yesus. Gitu ya Bang. Iya. Ya beda. Kalau kami masih meyakini bahwa Yesus itu adalah Isa, Sang Al-Nur, sebagai terang dunia. Al-Nur itu kan terang. Itu. Makanya kami sering membaca juga beberapa di Quran itu, misalnya kayak surat Maryam gitu. Kan di situ juga disampaikan Iya, tapi Nabi Isa nggak disalib. Yesus disalib. Aku tanyanya itu dulu. Iya. Makanya tanya dulu sama enggak Bang. kan berarti. Beda. Makanya negara juga salah karena kemarin ganti hari Ya, makanya kan sudah diganti kan? Jadi gimana? Kan sudah diganti, bukan Isa lagi. Tinggal menunggu gereja-gereja yang bernama Gereja Isa Al-Masih itu dihapus semua. Ganti namanya Gereja Yesus. Enggak juga sih. Kalau kami masih meyakini bahwa Yesus itu ya Isa Al-Masih. Dari mana nama itu muncul? Gimana? Dari mana nama itu muncul di Kristen? Ya di Injil ada. Di Injil kan Yesus Hamasiah. Yesus Kristus. Ya hanya penyebutannya aja. Kalau kami yakin bahwa dia adalah Al-Nur, sang terang dunia. An-Nur itu artinya terang dunia. Terang, ya. Terang doang kan? Kan PLN juga terang. Philips terang terus. Ya diskusi kalau kayak gitu Bang. Aku seneng kalau Abang seperti itu terus. Artinya itu menguatkan iman-iman orang non menjadi lebih kuat dengan pola yang Abang lakukan. Gitu. Terusin aja Bang, suka aku. Oh iya pasti. Terusin ya. Pasti. Ya terusin. Selama masih mengais-ngais agama Islam, ajaran Islam, pasti saya terus akan buka aib agama Anda. Kami nggak pernah ngomongin yang lain. Ya itu dia makanya. Selama Kristen masih ngais-ngais, kami mending mengimani agama kami sendiri, melaksanakan apa yang diajarkan oleh Isa atau Yesus sebagai ajaran kasih kepada sesama, itu aja. Apa yang kasih di Kristen ini? Saya penasaran. Usia saya sekarang sudah 40 tahun lebih. Saya belum pernah melihat ada kasih di Kristen. Saya udah tua. Boleh tunjukkan satu kasih dalam Kristen itu apa? Dalam implementasi di Kristen yang tidak dimiliki oleh agama lain. Karena Kristen ini salah satu kasih misalnya kita berani buka gitu. Artinya apa? Coba Abang semua buka maskernya. Itu salah satu ajarannya. Cuma segitu doang. Kasih itu begitu. Kasih itu begitu. Coba dibuka dulu. Kasih itu begitu. Enggak dibuka dulu jadi jelas. Itu bukan kasih, itu pemerkosaan hak prerogatif seseorang. Itu bukan kasih, itu penjajahan namanya. Itu pemaksaan. Itu bukan kasih itu. Ya seneng aku kayak gitu. Itu pemaksaan. Itulah bukti cerminan bahwa agama kalian itu memang warisan penjajah. Ya, kamu yang masakan tuh menyesuaikan sama kamu. Ya kami juga punya hak. Itu faktanya. Orang punya masker, orang punya pakai baju, kok dilarang pakai baju, disuruh buka baju. Loh, kami mengimani juga kalau kamu memaksakan, nggak boleh dong. Lah, kenapa? Emangnya ada Isa di dalam kitabmu? Loh, kenapa kamu suka bahas itu? Nah, karena kamu muncul dengan menggunakan pola keislaman. Loh, ya enggak juga. Ayo, buktinya kamu Isa adalah Yesus. Itulah aku bilang agamamu agama yang suka plagiat, suka mengelabui, suka nipu. Kok nipu? Yang nipu siapa? Mau kami mengimani kamu. Sampean mengatakan Yesus adalah Isa. Ya emang. Dasarmu apa? Dasar saudara apa? Maksudnya? Dasarmu mengimani Nabi Isa itu adalah Yesus apa?
Karena aku ketemu sendiri bang, dan itu mujizat bagi saya. Ketemu sendiri saya. Loh, ini nggak mimpi, nggak apa, beneran. Yesus berkata di dalam kitabmu sendiri, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya, dia penyesat. Itu kan Yesus yang mengatakan untuk sama-sama Yesus yang mengatakan Matius 24 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Andalah itu. Ya kayak kamu itu nabi-nabi palsu, kayak kamu itu salah satu akhir zaman tuh kayak kamu, nabi-nabi palsu. Nabi palsu itu Pak, buah-buahnya bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Aku nggak pernah pakai nama Yesus bermujizat. Ini Kristen kalau kita seneng, kamu gitu terus seneng. Kami lebih kuat. Kristen itu kenapa ya suka sekali nipu-nipu gitu? Kenapa Pak? Kenapa agama Anda itu suka nipu gitu? Enggak, aku ngikutin. Kenapa? Kenapa begitu? Nipunya di mana? Sekarang saya tanya, ketika Yesus berbicara tentang nabi palsu, itu tertulis di mana? Aku nggak belajar tentang Alkitab kok. Makanya matamu, matamu juga tidak pelajari matamu. Matamu tuh buka. Agama kasih, baru dipancing sedikit, matamu juga kasih penipu. Yesus adalah Isa, penipu. Gak puas-puas kau nipu-nipu, ngaku-ngaku Yahudi. Sekarang kau ngaku-ngaku lagi seperti Islam. Isa juga kau bawa-bawa. Sekalian aja kau klaim Quran. Allah sudah kau ambil, Rasul sudah kau ambil, Alkitab kau sudah ambil. Apa lagi yang tidak kau ambil dari Islam? Apa? Semua sudah kau rampas. Menjijikkan punya agama kayak apalah ini. Sangat menjijikkan. Agama tidak punya harga diri, tidak punya jati diri, tidak bisa berdiri tanpa Islam. PL ambil dari agama Yahudi, BB lebih banyak ajaran Islam di dalamnya diambil. Apalah kalian ini? Halo, semangat malam. Halo, halo Bang. Saudara-saudara Muslim, tolong dibatalkan permintaannya ya. Ini banyak Muslim yang minta naik. Bisa kerjasamanya teman-teman. Halo, semangat malam. Selamat malam Jumat. Iya, malam juga. Katolik Protestan abang? Protestan lah. Oke, silakan bernarasi. Tema sudah ada. Kenapa masih Mr. M terus kamu bahas sementara imanmu sudah ke Yesus, kok malah kau tipu dirimu maju man? Maksudnya? Lah iya, kau bahas terus Alkitab kau lah ini sebentar kamu itu sebenarnya berdua kaki kau itu sebenarnya. Kenapa bisa? Iyalah, kau lebih hafal Alkitab tapi kau plesetkan. Saya plesetkan yang mana? Banyak hal setiap apa yang kau ungkapkan itu. Satu aja dulu. Kan pola Kristen itu suka nipu gitu loh. Coba. Yang mana yang saya plesetkan? Penipu siapa? Kalau Anda bisa buktikan, kalau Anda sudah bisa buktikan, berarti Anda tidak nipu. Coba buktikan. Si Juma enggak penipu atau siapa? Ya sekarang Anda kan mengatakan saya banyak memplesetkan, buktikan. Terlalu banyak ayat-ayat. Satu aja dari Bible. Satu aja dari Bible. Cuma menuduh aja. Itu liar. Contoh penjajah. Siapa penjajah di Indonesia ini, di dunia ini? Siapa? Penjajah di dunia? Siapa? Kamu lahir tahun berapa, bro? Iya, saya tanya, kenapa kau nggak jawab? Kamu lahir tahun berapa? Ya, cuman bisa begitu ajaran Paulus.
Kau menuduh saya memplesetkan. Mana dalil yang saya plesetkan dari agamamu? Jangan Mana? menipu. Kau yang penipu. Yang menipu itu Maria melahirkan manusia dibilang Tuhan, itu yang nipu. Lebih parah kau menuangkan si Mr. M. Mana ada umat Islam menuhankan Nabi Muhammad? Gak ada umat Islam menuhankan. Rob itu apa artinya? Rob itu Tuhan, bisa juga Tuhan, bisa juga sembahan. Nah, terus kau sembah si Mr. M kan? Disembah Nabi Muhammad disembah. Iya kau. Apa buktinya? Begitu orang bicara soal si Mr. M, kau bolak-balik ngomong mati kepala pun kau putus pun kepalamu itu bisa rela membela Nabi. Untuk apa dibela Nabi? Membela itu bukan menyembah. Inilah agama Kristen. Inilah agama Kristen. Betul-betul parah kau ini. Masuk ke tema. Kalau Anda tidak sanggup masuk ke tema saya, tidak, nggak perlu tema-tema yang kamu bahas karena kamu terlalu banyak takut tipu. Ya sudah, kamu buktikan temamu. Apakah iblis menyamar Nabi Muhammad? Dengar, apakah iblis menyamar Nabi Muhammad atau iblis menyamar Yesus? Semua yang kau tidak berani. Tidak berani, sudah tua bau tanah tapi nggak berani bahas. Apakah yang kau sembah di gereja itu iblis? Kau penyembah iblis. Oke, kita buktikan. Kau yang penyembah. Coba Oke, semua. Kita jangan saling tuduh. Kita jangan saling tuduh, tapi kita membahas berdasarkan data. Akibat. Saya mulai atau Anda yang mulai? Akibat narasimu itu yang membuat semua. Dengar. Apakah umat Islam menyembah iblis di masjid atau kalian yang menyembah setan di gereja? Anda bernarasi duluan atau saya? Pribadimu itu yang membuat orang semua jadi ngaco. Umat Islam yang menyembah iblis di masjid atau Kristen yang menyembah iblis di gereja? Anda bernarasi duluan atau saya? Pribadi. Anda yang bernarasi duluan atau saya? Pribadimu terlalu banyak menyesatkan. Cuman menyerang pribadi, nyerang pribadi. Bukan, karena itu setiap ada kata-kata yang kau ucapkan menyesatkan kamu, menipu. Ini ada tema. Ini ada tema. Silakan Anda jelaskan kepada saya, apakah Kristen yang menyembah iblis di gereja kau tahu dalam nama Yesus atau umat Islam yang menyembah setan di masjid? Ayo. Berapa lahir? Ayo. Kau tahun berapa lahir, bro? Kenapa larinya ke tahun berapa lahir? Bukan karena kau bilang kami mengikuti istilah-istilah kalian. Oke, kita ambil satu contoh. Boleh ya? Apa yang ditiru? Kata Alkitab dari mana? Kalian ambil. Indonesia, kamu itu bahasamu Indonesia. Duluan kamu yang lahir atau orang Kristen? Alkitab itu Anda ambil dari bahasa apa? Tidak ada masalah dari agama Islam itu. Kami dulu lahir daripada kau kok. Alkitab ambil dari mana? Tidak usah kata hanya seperti itu yang kamu bisa hafal-hafal aja. Penipu. Nah, itu kan. Penipu. Narasimu itu loh, bro. Kata Wahyu ambil dari mana? Cuma penipu kata-kata lagi. yang membuat melesetkan itu hanya satu kata Allah ambil dari mana? Allah ambil dari mana? Di balik itu kamu banyak menipu. Rasul ambil dari mana katanya? Nipu lagi. Ada sebuah kata yang ayat ambil dari mana? Nipu lagi. Injil ambil kata dari mana? Itulah nipu lagi. Semua kata-kata mulia dari Quran kalian rampok di Nusantara ini, kalian pakai. Mabuk kau itu. Saya minta satu bukti. Kata Wahyu ambil dari mana? Jemaah, terlalu bodoh orang mengikuti cara berpikirmu. Kata Wahyu ambil dari mana, Pak? Loh, terlalu bodoh orang mengikuti. Jawab aja, jangan so intelek. Kamu Wahyu ambil dari mana? Jemaah. Kata Wahyu ambil dari mana? Kamu hanya lebih. Kata Wahyu ambil dari mana? Hei, maling. Agama maling. Kata Wahyu ambil dari mana? Apa kamu nggak mabuk kamu sekarang ini kata mabuk? Tidak, saya bertanya. Disaksikan puluhan ribu umat Islam. Dengar. Banyak maling kok ayat-ayat. Coba tunjukkan kepada saya di mana kamu ambil kata Wahyu. Baca masing-masing kamu punya narasimu apa yang diartikan itu. Kamu benar nggak kau artikan semua? Wahyu ambil dari mana? Kata Wahyu kau kejadikan sebagai sampul kitabmu. Cukuplah. Kata Wahyu itu apa? Gini, cukuplah. Jangan bongkar aib agamaku. Bilang aja gitu. Bang Suma, jangan bongkar agamaku dong, please.
Justru kekristenan dibuka semua di dunia ini, tidak ada yang Ya tersembunyi. udah kalau begitu kata Wahyu curi dari mana? Saya bukan kosakatamu itu benar nggak, kamu kau artikan nggak? Semua Dari orang mana Kristen kata dibongkar Wahyu kehidupannya. Kristen ambil? Tidak ada yang Jawab. tersembunyi. Jawab Sebab dari di mana? mata Tuhan Dari tidak mana? tersembunyi. Jangan kau pakai doktrin gerejamu di sini. Cici aku, Tidak muntah ada. aku nanti. Tidak doktrin. Nanti aku muntah. Jangan kau bawa doktrin gereja, jangan kau bawa di depan. Kamu tenggorok kamu itu Woi. nanti tersumbat. Hei, doktrin Kamu tahu nggak? gereja jangan kau bawa di hadapanku. Aku Sebentar tanya lagi, samamu. tenggorok Kata kamu itu Wahyu tak itu akan kau ambil dari tersumbat. mana? Hei, Ingat kata-kata saya. kata Wahyu kau rampok dari mana? Sebentar lagi tenggorok kamu akan disumbat oleh kau Kau punya cuma apa bisa itu? begitu, seumur kau cuma bisa berkata begitu. Karena udah muat dengan narasi Kau ditanya tentang hal yang sangat Kamu hanya fundamental orang dalam bodoh yang agamamu. kali. Kata Wahyu kau ambil dari mana? Hei, Ngapain pula ikuti cara narasimu seperti itu? Aku hanya mengatakan kepada kamu supaya kau Tidak jangan ada terlalu banyak malumu. menipu orang. Kau disaksikan puluhan ribu manusia. Mau puluhan ribu kebodohanmu itulah yang membuat orang jadi Kau cuma bisa Apa memaki kau aku dari belajar? tadi. Kau Tidak maki ada aku maki. terus. Tidak ada Kau maki maki. terus aku. Kau yang justru menipu orang terlalu banyak. Saya bertanya Hentikan itu. secara akademisi, saya bertanya Tidak perlu. dari Ngapain mana akademisi? agamamu Apa yang mengambil kau kata bisa? Wahyu? Hei, Apa kau membahas itu? saya bertanya kata Wahyu kau ambil dari mana? Mulai. Apa? Enggak. Loh. Menyerah. Menyerah. Kok menyerah? Tidak bisa ngapa-ngapain. Bukan. Hak apa Tolong kau bahas itu? agamamu supaya punya harga diri di mata kami. Kata Wahyu ambil dari mana? Justru agama kami yang paling punya harga diri. Oke, kata Wahyu dari mana? Loh, tidak usah ngapain dijawab. Orang anak yang tidak perlu keputusan kita tidak, itulah modalmu, bro. Saya udah. bertanya kata Wahyu aja. Itulah modalmu tertawa. Kata Wahyu itu ambil dari mana? Menghina. Di dalam Bible. Menghina lah Di kitab terus-terusan. Wahyu. Saya tidak menghina. Saya bertanya sama kau. Karena kau lebih tua Kamu katamu yang kan. paling banyak menghina, menghujat kamu cuma. Makanya Buktikan kebodohanmu itu hentikan. Buktikan saya menghujat. Buktikan kau hanya menuduh dari tadi. Loh, dari tadi mulutmu yang bicara itu apa? Kau bilang pencuri orang-orang Kristen. Nah, sekarang kalau kau tidak mencuri, dari mana kau ambil kata Wahyu? Loh, kami dulu lahir, kamu cuma dari mana Iya, kau dari baca? mana? Saya tidak tanya siapa yang duluan. Saya tanya dari mana kau ambil kata Wahyu? Emang kamu yang ciptakan kata Wahyu? Saya bertanya bukan siapa yang menciptakan. Memang kamu yang ciptakan kata Saya Wahyu? tidak bertanya siapa yang menciptakan kata Wahyu, Pak. Saya apa bertanya, kamu? Kristen agama dari Barat ini mengambil kata Wahyu di Indonesia ini dari mana, kamu Pak? menyampaikan kata-kata jadi kami yang mencuri kata-katamu kata Wahyu itu Lalu dari mana kau ambil kata Wahyu? Legalitas apa yang bisa kau Dari mana kau ambil kata Wahyu? Maling, ketahuan kau kan? Dulu- Pencuri. Bu. Maling. Udah banyak, udah kerasukan kau. Ingat kata saya. Saya Sebentar menertawakan lagi, kamu. Kau sudah punya tua. apa Kau sudah itu tua. kamu itu akan tersumbat Tapi ke mulutmu kamu itu. tidak bisa mempertanggungjawabkan agamamu. Mulutmu itu sebentar lagi tersumbat dengan Hanya kau. menyerang pribadi doang. Lah memang karena kamu udah menipu banyak orang. Justru agamamu yang melakukan penipuan dengan mengambil kata Wahyu. Kau tahu Wahyu itu apa? Wahyu adalah Wahyu adalah Wahyu adalah Wahyu adalah mengikuti cara narasi. Wahyu adalah Wahyu adalah narasimu itu terlalu bodoh. Wahyu untuk adalah dibahas. Wahyu adalah Terlalu bodoh orang menarasikan. memang kau bodoh, makanya kau Kristen karena kau bodoh. Bahlul, tolol. Buktikan. Malu kau kan? Malu. Kau bukannya mau ajak diskusi, tidak diajak ke tema kau tidak mau. Kau hanya nyerang pribadi. Kau ngomong inilah kau usiamu berapa? Kami lebih tua, matamu lebih tua. Kau ditanya nggak pernah bisa kau jawab. Kau tidak pernah mau menghargai agamamu sendiri. Kau harusnya bertanya. Kalau misalnya dalam kami kau tanya, di mana kau dapat kata Al-Quran? Kami bisa jelaskan. Dari mana kau ambil kata Rasul? Kami bisa jelaskan. Dari mana kau ambil kata Alkitab? Kami bisa jelaskan. Giliran kau ditanya, apa jawabanmu? Kami lebih duluan daripada kamu, agamamu. Kristen lebih dulu daripada agamamu. Jawaban apa itu? Hancur kali kau punya keyakinan ini. Naik ke sini cuman begitu doang. Hanya bisa mengatakan dirimu, kamu lebih dulu gitu. Hah? Hanya gitu doang. Dasar
ngaku tua, tapi tak ada ilmu. Ayo, silakan lagi. Teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Naik sini, hadapi saya dengan ilmu ya. Jangan dengan modal congor kayak tadi. Assalamualaikum. Halo. Bang. Ya. Waduh bang, saya ngefan banget sama bang. Enggak bang, cuma pengen dijawab salam aja. Teman-teman non-muslim silakan ajukan permintaan. Teman-teman muslim kalau mau dihargai juga kita saling menghargai ya. Semangat malam. Malu kan kau naik, tidak diharapkan kau hadir, kau naik ke sini, malu kan? Malu. Halo. Silakan non-muslim ajukan permintaan. Malu kan? Udah dibilang non-muslim, kau minta naik, malu kau kan? Malu. Dipertawakan kau kan puluhan ribu orang. Salamnya tidak dijawab, malu nggak? Malu dong. Halo, semangat malam. Kau kok ribut kali kau binatang. Kerasukan jin gue hira kau ya. Buka kameramu, buka kamera diskusi kita. Silakan. Buka dulu maskermu, buka dulu maskermu. Buka maskermu, hewan. Kau makan lagi, kau makan saya gitu. Kau kan omnivora, kau makan segala. Buka masker. Omnivora pemakan segala. Kau bikin lagi saya hewan gitu. Buka masker kau kasih seperti Tuhanmu, kau bilang hewan. Yesus kau bilang hewan. Tuhan hewan belatung. Domba itu hewan atau bukan bang? Tuhan hewan belatung. Domba itu hewan atau bukan bang? Tuhanmu hewan belatung. Domba itu hewan atau bukan? Tuhan yang hewan belatung. Yesus dikatakan sebagai anak domba. Buka dulu maskermu belatung, jahanam. Buka dulu maskermu. Sakit kali hatimu. Dendam kali kau sama. Buka dulu maskermu, binatang. Dendam kali kalian sama bang. Buka dulu maskermu. Dendam kali kau sama aku. Binatang sakit kali hatimu. Binatang zalang. Buka maskermu dulu. Sakit kali hatimu. Kenapa bisa? Islam dia dapat. Buka dulu maskermu. Kenapa sakit kali hatimu sama aku? Kenapa? Buka maskermu. Binatang. Kenapa? Binatang kau, binatang. Buka maskermu dulu. Kau membuat saya seperti Yesus. Yesus anak orang. Kau bilang anak domba. Kau seperti Muhammad. Buka maskermu dulu. Biar ku pijak panas. Kipas. Kalau mau pijak kepala saya kasih nomor HP. Gimana? Buka dulu maskermu. Biar ku pijak kepala. Kalau mau pijak kepala aku kasih nomor HP ku. Gimana? Aku sebut nih 08. Maskermu ku pijak kepalamu. Ku tunggu WA-mu. Ku tunggu nih. Saya kasih WA ku gimana? Mau pijak kepala? Buka maskermu binatang. Aristen cuma Islam kau binatang, Islam kau, binatang kau. Sakitnya hatinya. Sakitnya hatinya. Ada tamu binatang. Sakit hatimu. Sakit binatang. Buka maskermu dulu Yesus kau sebut anak domba. Muhammad kau sebut anak domba binatang. Muhammad anak domba. Yesus kau bilang binatang, jangan saya. Muhammad anak domba. Muhammad anak domba, binatang kau. Kenapa binatang? Ajaran kasih. Ajaran bahlul. Ini ajaran kasih ya. Bahlul kau binatang. Ini ajaran kasih ya. Buka maskermu dulu, biar ku pijak kepalamu. Saya tidak bisa bayangkan kalau kalian yang mayoritas di Indonesia ini.
Iya, binatang kau anjing. Habis kami kau buat. Buka dulu maskermu binatang. Sedangkan kalian itu cuma 3% lo di Indonesia ini. Dewan beludak. Ngapain kau bicara persen? Kami 87%. Kalian cuma 3%. Buka dulu Gini maskermu. gayamu. Buka dulu Gimana kalau maskermu. sebaliknya kalian yang 87%, Buka dulu kami yang masker. 3%. Binatang kau, binatang. Buka maskermu. Habis kami kau makan, habis. Buka dulu kalian- maskermu binatang. Kau kan binatang kau. Coba Buka tengok. maskermu dulu. Coba lah kan. Buka maskermu. Kalian minoritas aja begini. Buka maskermu. Kelakuan Ngapain kau bicara minoritas hewan? Apalagi kalau kalian mayoritas ya. Buka maskermu dulu. Serem. Buka maskermu. Saya tidak berbicara mayoritas atau minoritas, Bang. Kok bicara minoritas kau nampak kali Minoritas aja begini. Coba. Gimana kalau kalian mayoritas? Coba. tak ada hubungannya di situ hewan. Pancasila, Tak ada Bang. hubungannya. Coba. Sedangkan minoritas saja begini. Buka maskermu dulu. Kau anjing atau babi kau? Coba. Buka Minoritas maskermu. saja begini cara ngomongnya sama kita. Coba. Nampak kali gak ada otakmu. Buka maskermu dulu. Coba lah mulutnya. Buka maskermu. Coba. Semana nampak kali kau penyembah gua hira kau. Itu coba. Minoritas saja begini. Daripada kau mayoritas otakmu cetek. Kau mayoritas tapi otakmu dungu. Tolol kau, tolol. Mau diskusi nggak nih? Mau diskusi? Udah diskusi. Mana ada orang tolol diskusi kayak kau? Kamu nggak usah binatang pakai. kau binatang. Kau jangan buka kamera ya. Buka maskermu. Buka dulu maskermu. Masuk ke tema. Silakan. Buka maskermu dulu binatang. Buka masker Mau diskusi kau. nggak? Mau diskusi nggak? Anjing kau. Ngapain pula diskusi sama tutup mulut? Iya. Buka maskermu. Kau tidak mau diskusi. Buka masker kau dulu biar Lalu diskusi. Kau mau apa? Buka maskermu biar diskusi. Kau tidak mau diskusi. Jadi kau mau Percuma apa? kau mayoritas, tapi pengecut kau. Yang pengecut itu yang tidak buka kamera, bos. Kau pengecut, buka maskermu dulu. Yang pengecut itu yang tidak buka kamera. Pengecut, mayoritas pengecut. Buka maskermu. Yang mayoritas ini tidak ada takut-takutnya sedikit pun. Buka lah maskermu, buka. Kenapa tidak berani buka kamera? Kau buktinya. Buka maskermu biar ku buka kameraku. Buka dulu, buktikan dulu. Buka maskermu dulu. Buka dulu kameramu. Ini rumahmu binatang, buka maskermu. Sudah tahu rumah saya, kenapa kau masuk ke serupan? Buka maskermu, kau tuan rumah, kau seharusnya harus menunjukkan dirimu. Udahlah bos. Kalau sakit hatilah. Kebenaran yang saya sampaikan, membuat hatimu terguncang. Kau kan otak tekanya kau. Buka maskermu dulu. Kau terguncang. Kalau kau sakit hati, boleh kau bunuh diri, nggak apa-apa. Kau bunuh diri kah? Manusia bahlul kau nggak ngefek. Kau bunuh diri kah atau apakah itu urusanmu? Buka maskermu. Tapi kebenaran yang saya sampaikan itu tidak bisa kau bantah. Bajingan kau. Kebenaran apa kebenaranmu? Bajingan. Kebenaran bahwa yang kau sembah di gereja itu bukan Yesus. Yang kau sembah di kotak kubus itu apa? Yang kau sembah di kotak kubus itu? Apa yang kau sembah di kotak kubus itu? Jelas-jelas lagi deh kau situ ya. Sakit hati bukan? Sakit hati bukan? Sakit hati kan? Sakit hati. Manusia bajingan kayak kau gak perlu sakit hati. Oke, saya turunkan ya kawannya. Dadah. Buka maskermu. Diskusi ya. Manusia yang lahir keluar dari anus. Buka maskermu bajingan. Dadah, sakit hatimu. Halo Bang Cuma. Halo juga saudara Balul Syukran. Buka kameranya bos. Jangan kau ikuti tadi itu, meskipun kau juga raja ngeyel. Silakan buka kameramu. Itu ada tema. Gimana kabar Juma? Tidak usah kau basa-basi. Tidak perlu agama Kristen bermanis-manis di depan saya. Saya tahu hatimu kok. Gimana kabarmu? Kamu pelasa, palsu-palsu ria di depan kami. Di depan kami kamu berpalsu ria. Gak usah ku buka pasang muka manis di depanku. Nabi Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad kan? Ya. Siapa yang memberikan kepada Lukas Bible? Yang memberikan Quran kepada Nabi Muhammad. Yang memberikan kitab Lukas kepada Lukas ya.
Yang memberikan Nabi Muhammad Quran siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan Lukas kitab Lukas siapa? Jawab kita dulu. kunci ya. Jawab, kita jawab kunci. dulu. Jawab Kita dulu. Kita kunci. Jawab dulu. Kita Jawab dulu. kunci ya. Siapa yang memberikan kitab Lukas kepada Lukas? Gini coba. Itu adalah kisah tentang Yesus. Saya tidak tanya kisah. Yang Saya ditulis- tanya buku yang ditulis Lukas itu. karena dokter Lukas itu saksi mata. Saya Di mana tanya dia menulis. siapa yang memberikan buku Lukas kepada Lukas? Dia diilhami oleh Roh Kudus dan dia menulis kisah Matamu tentang di mana? Yesus. Di mana tertulis? Udah, nanti Di mana tertulis Lukas diberi Roh Oke, Kudus di mana? Al-Quran diberikan Allah. Di mana? Oke, dilihat. Di mana? Di mana Lukas? Di mana? Di Oke, mana? Di mana dilihat. Lukas diilhami Roh Kudus? Jawab dulu. Quran Di diberikan mana? Allah kepada Muhammad. Dilihat. Ya, di matamu. Penghujat. Kau nggak sembuh-sembuh dari dulu kau. Mau bahas Quran pakai ilmu babi. Ilmu dagang makan babi. Bahas Quran. Baca Bibelmu dulu, urusan Bibelmu dulu kau selesaikan. Jangan kau bahas ilmu tinggi. Semangat malam. Halo. Untuk pacarku dunia tidak percayakan asalkan setia cinta darimu sama tua sama-sama. Jam segini menangis ibu itu. Kenapa? Suaminya kalau debat sama aku atau gimana? Kok dia nangis gitu? Kencang kali nangisnya. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo Pak Sambo dan Raka Tuak. Kenapa pula kau masih pakai itu topi begitu? Kau pikir aku takut, Kak Bos? Ini kan baru di awal. Oh gitu. Ya kita tunggulah kalau ada celestialin kan. Belum berlanjut. Nantinya celestialin ini nanti merasa sendiri, naik dia, marah-marah. Nah yang aneh kan dia yang meniru, dia pula yang menjelek-jelekan yang ditiru. Seharusnya yang ditiru keberatan kan, tapi yang ditiru ini kok diam-diam aja ya. Yang ditiru enggak diam, tadi sudah kasih kan, sudah kasih nasihat ke Bang Telbu, ya kan, jangan bergaul dengan begal, ya kan, motor betul. Kerja biasa lah. Oh, Sabtu itu kami istirahat, Pak Ustaz. Hari Jumat kan hari terakhir. Jadi. Berhenti dari segalanya, dari semua. Emang Bu Karyana kerjanya apaan, Bu? Walau kerja apapun nggak boleh. Bukan, kerjanya apa kok hari Jumat santai? Ya ingat dan kuruskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu dikuruskan. Emang hari Sabat itu hari apa? Sabtu. Besok kerja nggak? Enggak dong. Enggak. Ke pasar nggak? Ya hari Sabat itu hanya berbakti kepada Tuhan sebenarnya. Nggak, jadi Bu Karyana hari Sabtu ke pasar nggak? Enggak. Terus? Bahkan kami tidak memasak hari Sabtu. Nggak masak? Jadi masak. Iya. Dimasak Keluar hari rumah? Jumat. Kalau rumah gereja. Bukannya Sabat nggak boleh ke luar rumah? Itu orang Yahudi yang fanatik. Oh beda. Bolehlah menginjil ke rumah-rumah itu keadaan itu. Ke gereja bolehlah. Oh, Bang Jumar rungkat ya? Kenapa Bang Jumar rungkat? Tumben. Kalau pakai anti rungkat. Bu Darni, selamat malam Bu Darni. Ini kita bikin tema ya khusus Bang
Aduh, si rambut pirang. Oh tidur. Ngamsal. Ini khusus Bang Jibril melayani atau berdiskusi dengan Bu Dani sama Bu Karyana. Temanya Tuhan mana yang maha memaksa dan maha menghina, gitu ya. On cam dulu, on cam. Buatlah, Dibalik janganlah kameranya Bang Jim. Aku di bawah aja yang ngantuk. Wah, lu malah ngajak tidur nih si Amsal. Besok datang tamu Kak Karyana. Dari kalian juga siapa? Yang Marga Tampu Bolon, Pelik Tampu Bolon. Pengaruh Bang Jibril kalau lagi buka kamera. Kenapa kalau gue buka kamera kenapa? Pendeta. Enggak, anak muda senior, PA senior datang besok 20 orang ke Pancur Batu. Waalaikumsalam Bang Cal. Ya, bisa langsung dimulai. Ikut diskusi nanti sampai jam berapa lagi yuk? Tunggu, bisa langsung dimulai. Ini nggak apa-apa, ikut diskusi aja. Nggak apa-apa. Ya, aku orang santai-santai aja ya. Iya. Nggak nih, Bu Karyana lihat saya dulu jadi tahu gue lagi ngomong sama siapa. Nah, tuh raket tenis. Wes, yang kemarin anjir udah jadi tenis. Raket tenis. Ya. Mau topinya Bang? Wah itu topi gue banyak tuh. Kalau tenis gue main nih pakai topi. Wih, luar biasa keren. Duduk wih. Koleksi Gimana? topi ya. Tuh kan kalau gue buka kamera. Kalau gue buka kamera pada nggak fokus kan, ini Bu Karyananya langsung saling tuh. Nggak apa-apa, buka aja kameranya. Ya silakan Bu Karyana. Temanya ya Tuhan mana yang maha memaksa dan maha menghina ya. Ya gini, Bang Jibril, Ustadz Jibril buat dulu narasi. Nanti saya Bukan kan ini serangan terhadap Islam. Maksudnya maha memaksa dan maha menghinakan. Nah iya, makanya iya. jelaskan dulu Asmaul Husna ya. Oke teman-teman, live ini disiarkan langsung di YouTube Pengamat Debat Apologet dan CCTV Apologet Muslim. Tolong dibantu tap-tap layar, posting ulang, share-share, dan love oranye digas ya. Yuk, silakan. Boleh bisa dimulai? Iya, serangannya dulu. Bunda Karyana nyerangnya gimana maksudnya? Baik. Soal Allah Subhanahu wa taala maha memaksa dan maha merendahkan. Oke, saya mulai ya. Jujur, saya belum pernah baca Al-Quran. Saya baca Al-Quran karena dikirimi oleh seorang ustadz dari Sulawesi, dan saya membukanya, dan saya buka itu saya buat juga umumkan di PT saya bahwa saya menerima ada 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 merajai maha penyayang. Ada yang saya rasa di sini sebagian benar, sebagian tidak. Tapi di kitab itu salah satu aja yang salah, dipertanyakan suatu kitab, satu aja kata. Ya. Jujur, kalau di Bible ada satu aja perkataan, saya tidak ikut Bible. Catat ya. Catat ya. Oke. Kalau ada satu apa? Ya, satu kalimat perkataan yang ini. Ya. Yang apa? Yang tidak sinkron. Okay. Pengertiannya. Oke. Itu kunci ya. Okay. Nih. Saya akan pindah ke agama itu. Nih. Di sini dikatakan ada beberapa yang rancu. Maha merajai. Oke lah, masih abu-abu. Merajai memang sudah raja. Ya. Maha memaksa, maha menghina, maha menjatuhkan, maha mewakili, maha menghitung, maha menyiksa. Ini bukan sifat pencipta langit dan bumi. Ini bukan sifat Tuhan yang benar menurut saya. Nah,
tolong dijelaskan Pak Ustadz, bagaimana Maha merajai? Kalau udah raja, memang dia sudah penguasa, ngapain lagi Maha merajai? Oke, itu nggak masalah. Maha memaksa bukan sifat Tuhan, memaksa karena kita punya free will. Maha menghina, nah bagaimana kita mau Maha menghina? Karena tuh kita sendiri sudah terhina. Untuk apa lagi dia menghina? Ini sesuatu yang tidak. Maha menjatuhkan. Loh, kok dijatuhkan? Tuh apa dijatuhkan? Ya kan? Menghitung pakai apa? Kalkulator atau apa? Mewakili. Mewakili apa? Karena dia satu-satunya. Maha Esa, tidak ada lagi wakil-wakil. Maha menyiksa. Menyiksa itu Tuhan tidak suka menyiksa, kecuali orang itu sendiri yang memilih menjadi tidak selamat. Oke. Silakan Pak Ustadz, saya bukan menyerang, bukan ini, tolong jelaskan di suatu kitab suci yang mengatakan ada kerancuan dalam arti pengertian yang mendasar. Terima kasih. Oke. Ini Kang, gue matiin kamera ya, jadi ngerokok Kang. Nggak enak nih, nggak bisa ngerokok. Aman, matiin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bu Karyana, kalau kita pahami, Tuhan ini kan harus punya sifat kemahaan. Sifat kemahaan itu dia harus ada. Ini Bu Karyana mesti paham ya. Ada harus sifat mustahil Tuhan. Paham nggak? Ada yang mustahil nggak untuk Tuhan? Tak ada yang tidak mustahil. Tuhan mungkin bohong nggak? Yang negatif tidak ada. Bang Jibril, kameranya ini aja, balikin aja ke ini kamera Bang Jibril ke komputer Bang Jibril. Tapi harus turun dulu Bang Jibril. Oke. Bentar ya Bu Karyana ya. Bang Jibrilnya kena pelanggaran itu. Oh, nggak bikin ini bos, nggak bikin antinya. Anti apa? Anti selingkuh ini mah. Lihat tuh selebut ini Rumung kan merokok nggak masalah tadinya, tapi ngapain sih bahas Tuhan merokok gimana sih? Saya nggak ini sih Kak Darni, pasti kalah yang merokok Kak Darni, benar? Iya. Bu Karyana, pasti ada sifat Tuhan yang mustahil. Kita bisa setuju nggak di situ? Ya. Oke. Berarti ada sifat Tuhan yang mustahil ya? TK juga tahu Bang Jibril, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oh, nggak ada yang mustahil? Iya, semua mustahil bagi Tuhan. Tuhannya Bu Karyana mungkin bohong nggak? Nggak mungkin lah. Nah, katanya nggak ada yang mustahil. Mustahil yang positif, aduh gimana? Iya, berarti ada yang mustahil kan? Iya. Tadi katanya nggak ada yang mustahil, sekarang ada yang mustahil. Yang benar yang mana nih? Juga ngapain dibahas yang jelek? Enggak, jadi ada yang mustahil nggak? Tidak ada yang tak mungkin. Nggak ada yang mustahil, tapi Tuhan Bu Karyana mungkin bohong nggak? Mungkin, bisa. Oh, jadi pasti. Manusia pasti berbohong. Jadi katanya maha suci, tapi pembohong. Bagaimana sih? Ih, nggak ngerti juga. Udah tantrum sih baru awal. Tuhan yang nggak berbohong, Tuhan nggak berbohong. Nah, jadi, nih coba nih saya ngomong sama Udar nih lebih masuk kayaknya otaknya. Karyana lebih pintar, lebih senior dia. Mana ya? Apaan? Nggak ada yang mustahil tapi nggak bisa bohong. Aku ikut-ikutan aja. Nah. Bagi Tuhan tak ada bagi Tuhan tak ada yang positif bukan yang negatif. Bu Karyana, ini sekarang saya tanya pelan-pelan ya. Ada yang mustahil nggak untuk Tuhan? Tidak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil. Mungkin bohong nggak? Nggak bohong. Katanya nggak ada yang mustahil. Kok nggak ini sih? Tidak ada yang mustahil, yang baik-baik lah. Iya. Nah, kok ditambah sekarang nggak ada yang mustahil tapi baik-baik? Ini berlogika yang negatif versi iblis. Enggak, jadi ada yang mustahil atau enggak? Jangan jadi penipu. Ini dulu dijelaskan. Bukan, jangan jadi penipu. Enggak ada yang mustahil tapi nggak mungkin bohong. Lanjut. Jangan jadi penipu dong. Coba jujur. Ada yang mustahil nggak? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi yang positif. Karena tidak ada Tuhan yang menjatuhkan, tidak ada Tuhan yang menghina,
Tidak ada Tuhan yang memaksa. Berarti nggak ada yang mustahil ya untuk Tuhannya kalian berdua ya. Berarti Oke, Tuhan anggap kalian abu-abu dalam bisa hati nggak kalian. ada, Coba bisa jelaskan ada ini. mulanya, bisa rusak, bisa lebih dari satu, bisa tidak mampu, bisa terpaksa, bisa tidak tahu, bisa mati, bisa tuli, bisa buta, bisa bisu. Katanya nggak ada yang nggak bisa. Ya udah, aku ralat, aku abu-abu dalam itu. Sekarang Nah, kan nyadar kan akhirnya abu-abu. enggak. Karena kamu pemikiranmu itu logika manusia kamu buat. Inilah logika manusia. Loh, justru ini namanya teologi. Teologi itu dalam bahasa Yunani artinya theos, pembelajaran atau keilmuan yang mempelajari soal sifat-sifat Tuhan. Ini teologi yang kita bahas. Kok logika manusia sih? Ya udah. Katanya nggak ada sifat Tuhan yang mustahil, tapi nggak mungkin bohong, nggak mungkin tuli, nggak mungkin buta. Udah edukasi aja, edukasi. Nah, Edukasi saya. kalau Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husnanya itu maha memaksa, itu artinya maha menundukkan. Maha menundukkan itu kalau Allah udah punya keinginan, kalau Allah udah punya perintah, nggak ada yang bisa ngalangin dia. Nggak ada yang setara sama dia, nggak ada yang bisa ngelawan itu sama dia, nggak bisa. Jadi dia maha memaksa, maha menundukkan. Sampai sini paham nggak? Oke. Kenapa? Karena kalau Allah nggak maha memaksa, nggak maha menundukkan, kalau dia punya perintah dan nggak jalan, itu cacat Tuhannya. Berarti nggak maha menundukkan. Berarti ada makhluk yang bisa dia nggak tundukkan. Ada setaranya. Berarti nggak ada free will gitu sama manusia itu. Free will kita dikasih. Ini sekarang perintahnya kita dikasih free will. Terus ini kok sekarang maha Bu Darni memaksa? bisa kafir, bisa muslim. Tapi Bu Darni pilih apa? Pilih kebenaran. Pilih kafir kan? Kebenaran. Pilih Kok nyembah kafir? makhluk kan? Iya, menyembah Tuhan hidup, yang hidup kekal di Iya, sorga. pilih nyembah makhluk kan? Bukan makhluk. Lah Yesus apaan? Yesus makhluk Pilih bukan? menyembah Tuhan yang benar, yang hidup Yesus kekal. makhluk bukan? Yesus makhluk. Yesus yang ada Yesus gambarnya, datang. yang digantung-gantung Yesus 2000 tahun yang lalu, Ya. makhluk bukan? Yesus datang sebagai manusia. Iya, makhluk kan? Ya. Dikasih otak, dikasih akal, tapi nyembahnya tetap makhluk kan? Bukan Tuhan kan? Bukan Iya. Bapaknya Yesus kan? Dia Tuhan. Yesus kan Tuhan. Iya, untuk menurut orang yang nyembah sapi, Bun, sapi itu Tuhan, Bu. Ya kalau pakai otak kita, sapi itu bukan memang harus. Iya, kalau memang pakai otak kita juga Yesus bukan Tuhan karena dia Yesus orang sekarang- manusia. Yesus di mana Masa berkuasa Tuhan dia? dilahirkan? Masa Yesus- Tuhan di 9 bulan di Yesus perut? kan berkuasa. Dia berkuasa. Wajar dong kita tuhankan dia. Iya, itu kan iman ibu. Kita nggak ngomongin iman. Insya Allah Dan ibu pakai nyembah data. gantungan kunci juga nggak ada masalah. Tapi Gantungan masalahnya di sini kunci maha atau hewan berkuasa nggak? Gantungan Apa? kunci atau hewan berkuasa untuk yang nyembah sapi berkuasa atas dia. Kok kami dua aja yang on cam? Kok kami dua yang on cam? Nih lagi ngerokok nih, ya Allah. Ini kan tadi udah ditunjukin. Nggak bisa rupanya nggak merokok. Nggak bisa. Balikin ke komputer aja Bang Jib. Berarti satu hari berapa bungkus Jibril? Bagi kami haram itu Bang rokok itu. Bagi kami haram. 2 bungkus katanya Kak Karyana. Kenapa memangnya? Kenapa Haram emang? lah. Mas Tuhan pula yang haram-haram. Merusak tubuh paru-paru. Tapi yang dilarang Tuhan jangan makan babi, kalian makan. Oh, Mana makan Advent enggak babi ya? kami? Enggak. Ya, tapi mayoritas Kristen makan kan? Enggak ada urusan kita dengan mereka. Iya. Yang kau hadapi, yang kau tanya. Enggak, balik lagi ke tadi. Maha memaksa dan maha menundukkan. Allah itu kalau udah punya perintah, kalau udah punya kehendak, nggak ada yang bisa menghalangi kehendak dia. Jadi dia maha menundukkan, maha memaksa. Nggak, sekarang nih, ini kalian mempertanyakan soal Allah itu maha menundukkan, berarti kalau dia udah punya keinginan itu pasti kejadian. Emang Tuhan kalian bisa dialang-alangin keinginannya? Kalau Tuhan kami diberikan free will, diberikan kebebasan, nggak coba dia. Nggak, jadi kalau Tuhan kalian punya kehendak, mungkin nggak terjadi.
Ya, kalau Tuhan berkehendak ya harus terjadi, tapi katanya maha kuasa, tapi katanya diberikan- maha menundukkan, tapi kalau punya kehendak mungkin jadi, mungkin enggak. Gimana sih? Kan diberikan pilihan kepada kita. Iya, jadi kalau Dia nggak memaksa kita. Bu Darni, coba ditangkap. Kalau Tuhannya udah berkehendak, pasti kejadian nggak? Pasti seharusnya. Ya itu namanya maha memaksa. Oh, lanjut. Ya, oke. Lanjut dulu, belum ada. Paham nggak? Nggak, ini kalian kan nanya nih, nyerang nih, kok Allah kalian maha memaksa? Tuhan saya kalau udah punya kehendak, nih contoh nih Abu Lahab tuh masih hidup. Allah Subhanahu wa taala udah menuliskan dalam Al-Qur'an, enggak, dia akan mati kafir. Allah sudah menentukan, enggak, dia akan mati kafir. Dia maha tahu. Kalau dia udah punya kehendak, nggak mungkin nggak terjadi. Tuhan saya ini maha segalanya. Tapi begitu saya tanya balik, Tuhan kalian kayak gitu juga, Tuhan kalian kayak gitu juga. Lah jadi apa yang diributin? Udah. Clear ya? Kalau maha menghina Itu gimana itu? pengertian Anda. Jadi gini. Maha menghina itu artinya maha merendahkan, Bu Darni. Maha merendahkan itu nggak ada yang setara atau di atas dia. Dia tuh udah maha tinggi. Semua makhluk tuh rendah dibanding dia. Dia maha merendahkan karena kalian makhluk itu nggak bisa setara aja, nggak bisa. Laisa kamislihi syai'un, setara aja kita nggak bisa sama dia. Jadi dia harus maha merendahkan. Kenapa? Karena nggak ada yang pernah ada di atas dia atau setara sama dia. Dia maha merendahkan. Tuhan kalian memang ada setaranya. Ada yang di atas dia. Nah kalau Yesus ada bapaknya, berarti Tuhan kalian nggak maha merendahkan. Berarti Tuhan kalian rendah dibanding Tuhan yang lain atau bapaknya. Jelas ya? Nggak ngerti saya. Ngerti nggak Kak Darni? Ya, si Jibril yang tahu itu. Nggak, nih di bawah ada yang nggak paham nggak? Coba deh. Atau memang dua ini aja yang korslet atau? Bacakan. Ya ini kan 90% Islam ya, pasti bilang nggak paham lah. Paham banget. Islam. Paham. Kalau maha merajai, oke. Bisa ini. Maha meraj. Oke. Nggak, kalian tahu nggak sih Ini aku definisi terima maha ini. itu apa? Nggak, nih. Maha. Kita Segalanya. Google, kita ini deh. Maha itu artinya apa? Biar kalian paham. Maha KBBI ini. Iya, maha. Arti kata maha nih. Ya segalanya. Maha itu artinya bentuk terikat. Paham nggak? Paham nggak? Bu Darni, lihat dulu Usah ini. kayak gitu. Paham nggak? Kayak macam adikmu aja kami. Iya memang. Maha itu artinya sangat. Bu Darni, amat. Lihat ini dari KBBI. Maha itu artinya? Nggak kondusif ini. Di situ apa dibikin? Maha Bentuk artinya terikat. bentuk. Ini KBBI. Iya, bentuk terikat. Kok di sini beda? Sangat, amat. Iya, besar. sangat amat teramat itu setelahnya. Sebelumnya dong, bacanya yang bener dong. Paling tertinggi lah. Artinya. Bukan, bentuk terikat. Iya. Jadi kalau Bu Karyana, kalau maha melihat itu berarti dia nggak pernah sedetik pun nggak ngelihat. Jadi Maha terikat yang lihatnya paling tuh. tinggi. Jangan lagi terikat. bilang maha menghina, maha melihat lagi. Aduh. Udah Bukan. dua jadinya. Bukan, kalau maha mendengar itu arti pendengarannya nggak pernah tuli sedetik pun dia nggak pernah tuli. Maha itu bukan. bentuk terikat. Paham nggak? Bentuk terikat. Jadi sifat mahanya itu terikat. Dia nggak bisa sedetik pun nggak itu. Maha besar, nggak pernah sedetik pun kecil. Maha suci, nggak pernah sedetik pun kotor. Karena bersih atau sucinya itu terikat. Paham nggak sama dia? Sama dia? Paham nggak nih? Aku yang paham itu aja, Jibril.
Nah, Ini, oke. nih. Oke, kalau maha merendahkan artinya apa, Bu Darni? Maha merendahkan. Dia bisa merendahkan manusia, seseorang atau pribadi. Karena dia selalu tinggi, betul nggak? Karena dia yang paling tinggi. Tuh paham. Dia maha merendahkan karena dia nggak pernah rendah. Jadi dia maha merendahkan karena dia selalu tinggi. Tertinggi ya. Itu paham. Terus apa yang diributin? Loh, yang tertinggi itu tidak berkeinginan untuk menyiksa, maha menyiksa. Loh, terus nggak, tunggu dulu. Berarti di neraka siapa yang nyiksa? Ya, sekarang gini. Aku Karyana. Tunggu. Coba dijawab. Berarti kalau di neraka itu siapa yang siapa yang menyiksa? Elohim. Tunggu. Nah, aku jelaskan. Tuhan. Aku jelaskan. Tuhan menyiksa Karyana di neraka, contoh. Lalu Jibril mengatakan, atau Kak Darni mengatakan, engkau maha menyiksa Karyana. Padahal aku yang berbuat. Kok kamu salahkan Tuhan? Enggak, ini yang lucunya ya. Jadi kalian itu apa namanya, pagan yang pura-pura Abrahamik. Coba Bu Darni kita udah ngomong setahun yang lalu soal ini, tapi Bu Darni jangan jawab ya. Kita lihat si Karyana ini dia politeis atau monoteis. Bu Karyana Tuhannya menciptakan kejahatan nggak? Free will, tidak. Bukan, Tuhannya Bu Karyana menciptakan kejahatan nggak? Tidak menciptakan kejahatan itu, dia yang memilih kejahatan itu. Enggak, iya. Berarti Tuhan Bu Karyana nggak menciptakan kejahatan ya? Tidak. Berarti ada kuasa lain di luar kuasa Tuhan Ibu yang menciptakan kejahatan ya? Ada pilihan. Nah, berarti ada dua pencipta ya? Tidak. Loh. Salah kamu. Nah, ya, jadi siapa yang menciptakan kejahatan? Dengar. Satu pencipta yang diciptakan itu memilih free will. Contoh, Adam dan Hawa memilih pencipta. Iya, saya nggak nanya free will. Yang saya tanya, Tuhan Ibu menciptakan kejahatan nggak? Tidak. Nah, jadi siapa yang menciptakan kejahatan? Tuhanmu menciptakan, maha pencipta kejahatan, Tuhanmu. Tuhan saya menciptakan segalanya, Bu. Segalanya. Makanya kita berbeda. Nah, abis itu Ibu, nih, kalau saya buka ya, di Sefaria, Bu, di Sefaria, di kitab Yesaya 45 nomor 7. Nih, saya baca ya. Akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Akulah yang mendatangkan damai dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan segala sesuatu ini. Tuhannya Nabi Yesaya menciptakan kejahatan. Tiba-tiba Tuhan Ibu nggak menciptakan kejahatan. Dewa pagan Yunani mana yang Ibu sembah? Siapa yang di mana buktinya? Buktinya ini Yesaya 45 nomor 7. Oke. Jadi sekarang contoh. Ya, contoh. Enggak, udah coba mikir dulu deh. Mana contoh? Enggak, Bu Karyana pikir dulu, coba mikir dulu, jangan nabrak-nabrak. Nih sekarang saya tanya Bu Darni, Tuhan Ibu menciptakan kejahatan nggak? Iya, sesuai Yesaya itu. Mantap. Tuhan Bu Darni menciptakan kejahatan. Tuhan Karyana enggak. Tiba-tiba Tuhan dari mana nih Karyana? Yesaya 45. Dewa dari mana yang lo sembah nih? Iya, maksudku gini. Maksudnya menciptakan, menyiapkan, dihidangkan di situ. Iya, pilihan kan aku bilang tergantung manusianya. Enggak, Karyana enggak. Coba gue tanya ulang, jangan ganti ya. Bu Karyana, Tuhannya menciptakan kejahatan enggak? Ada pilihan. Bu Karyana, Tuhannya menciptakan kejahatan enggak? Di sini Kejadian 17 ayat 1. Akulah Allah Maha Kuasa, hiduplah di dalamku dengan tidak bercela. Ketika orang memilih bercela, bagaimana? Sekarang saya tanya ulang ya Bu Karyana, Tuhan Ibu menciptakan kejahatan nggak? Tidak. Hah? Ibu Darni, ini deh ajarin deh si Karyana nih, masa Tuhannya cacat nggak bisa menciptakan kejahatan? Ya, maksudku gini, Tuhan tidak menginginkan manusia. Nggak ada yang ngomongin keinginan Tuhan, Bu Karyana. Nggak ada, kita nggak ngomongin Tuhan saya menyuruh pada kejahatan, nggak ada. Yang saya tanya, Tuhan Ibu menciptakan kejahatan nggak?
Iya, tapi bukan untuk kamu pilih. Nah, berubah sekarang jawabannya. Oke. Perokok haram. Berubah jawabannya sekarang. Kesurupan. Enggak. Bu Karyana, sekarang saya ulang nih. Bu Karyana, Tuhannya menciptakan kejahatan enggak? Tidak. Nah, berubah lagi. Coba Ibu nasi malang. Ibu pelajarin dulu deh. Tuhan Ibu nggak maha pencipta. Iya, nggak maha menghina, nggak maha pencipta. Tuhanku tidak maha pemaksa. Bu Karyana, Tuhannya nggak maha pencipta. Punya Tuhan tidak maha pemaksa, itu aja. Enggak, Tuhan Ibu menciptakan segalanya enggak? Karena konsep bukan karena konsep Tuhannya Yesus sama konsep Tuhannya Ibu beda nih. Loh. Itu Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus itu sama dengan Tuhannya Yesaya. Tuhannya Yesaya di 45 nomor 7 dia bilang, akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Akulah yang mendatangkan damai dan menciptakan kejahatan. Tuhannya Yesus menciptakan segalanya. Tiba-tiba ajaran Romawi yang kalau nyembah Zeus ada Hades, kalau menyembah Brahmana ada Shiva, kalau nyembah Horus ada Sokrates. Ibu tiba-tiba Tuhannya nggak menciptakan kejahatan. Tiba-tiba dewa-dewa Yunani yang ibu sembah. Harusnya Anda sudah tahu kalau aku katakan Tuhan menciptakan segala sesuatu, ya kan? Ada free will, berarti ada dua pilihan. Berarti ada yang tidak baik, ada yang baik. Saya nggak nanya soal free will, Ibu. Saya nggak nanya soal free will. Ibu tahu nggak? Ini jangan-jangan mesti dikasih tahu juga. Bu Karyana, Ibu tahu nggak bedanya menciptakan dan membuat? Ini aja pertanggungjawabkan. Bukan, Bu Karyana tahu nggak bedanya menciptakan dan membuat? Yang tidak ada menjadi ada. Nah, kalau membuat? Yang sudah ada bisa dibuat lagi. Ada bahan bakunya. Buat donat. Jibril, pertanyaan ini. 1 Yohanes 1 ayat 5 dan Mazmur 92 ayat 15. Alkitab menegaskan bahwa Elohim itu sempurna, terang, dan tidak ada kejahatan atau kegelapan moral di dalam dirinya. Iya, nggak ada. Dia nggak pernah merintahin hal yang jahat, Bu. Iya. Tuhan itu kalau merintahkan hal jahat berarti bukan Tuhan. Kita udah setuju di situ. Kita nggak ngomongin perintah dia. Kalau dikatakan free will, ya itu hak bebas memilih. Enggak, tunggu dulu, Bu Karyana. Tadi begitu ditanya. Ini. Jibril, bentar Jibril. Ini ayat seperti Yesaya 45 ayat 7 sering disalahpahami. Kata Ibrani dalam ayat dalam ayat tersebut diterjemahkan sebagai malapetaka, bencana atau penghukuman, bukan dosa moral. Ini berarti Allah memegang kendali atas keadilan dan hukuman atas dosa, tetapi dia bukan pencipta sifat jahat. Nah, itu ditulis keterangannya. Bu Darni, definisi maha menciptakan apa sih? Maha, dia yang menciptakan segalanya, betul nggak? Segalanya, semuanya. Ya. Ada pengecualian nggak? Nggak ada. Segalanya. Nggak ada pengecualian ya? Ada pengecualian. Nah, kan kalian aja beda. Ada. Berarti nggak maha pencipta. Ini pengecualiannya tidak ada maha memaksa, tidak ada. Nah, berarti kalau nggak maha pencipta, jadi gugur maha penciptanya. Maha memaksa ini kita hanya Tuhan yang nggak bisa maha memaksa. Nggak bisa memaksa, berarti Tuhannya nggak maha kuasa. Ya, makanya kalau polisi aja, kalau kejaksaan aja, kalau negara aja bisa maksa kalian, Tuhan kalian nggak bisa maksa kalian, berarti Tuhan kalian cacat. Jibril, tapi di sini ditulis rangkumannya, tetapi Elohim bukan pencipta sifat jahat, katanya gitu. Iya, sifatnya enggak, Bu. Kita dikasih free will, paham nggak, Bu Darni? Jadi kalau dalam Islam, Bismillahirrahmanirrahim, dia bukan pencipta sifat jahat. Ibaratnya, tadi kan ayat di Yesaya 45 ayat 7, Elohim ini Bu Darni bacanya dari mana? Dari AI? Iyalah. Nah, masa AI lebih pintar lebih tinggi daripada kitab suci sih? Iya, ini kitab suci loh, Bu. Ini ada original teksnya loh, Bu. Bu, ini ada kitab suci, ada original teksnya loh.
Tapi kan ini ada keterangannya original teksnya loh. Masa seperti itu. Masa Ibu Budarni lebih ngedengerin AI daripada kitab suci? Daripada capek-capek aku membaca Bible itu keseluruhan, di sini cepat dia main cepat. Nah, kalau mau cepet-cepet kayak ya pantas Kristen, asal ditebus aja nggak mau ibadah. Kalau dibaca pun di sana nanti ujung-ujungnya itunya pengertiannya. Iya, sama di sini dengan tulisannya. Al-Quran. Bu Darni, di sini tulisannya. Di sini tulisannya create evil, menciptakan kejahatan. AI-nya itu dari perspektif kekristenan yang nggak mau Tuhannya menciptakan kejahatan, maunya Tuhannya yang baik-baik aja. Ya udah nggak apa-apa, nggak ada masalah juga kalian nyembah dewa yang baik-baik aja. Tapi berarti ada dua kuasa, satu kuasa baik, satu kuasa buruk. Pencipta baik sama pencipta buruk. Berarti ada dua pencipta. Berarti nggak maha pencipta. Ibu paham nggak? Iya paham. Mungkin seperti ininya itu gini. Mungkin Elohim menyiapkan semuanya itu di hadapan kita. Betul, dia menciptakan, tapi dia nggak nyuruh kita jahat. Jip, lo masuk neraka. Nggak mau. Gue nggak mau masuk neraka. Beda kalau penghukuman. Bukan gitu. Terus dia maksa nggak? Dia maksa nggak gue masuk neraka? Buktinya Adam dan Hawa, kenapa dimakannya? Kan udah dibilang. Tunggu, jawab dulu. Jangan ke Adam dulu. Ini enggak. Jangan ke Adam dulu. Ini pastiin dulu Tuhan lo nggak maksa. Begitu Yesus bilang, Jip, lo masuk neraka. Gue nggak mau. Oh enggak. Dia maksa nggak masuk neraka? Dengan masuk neraka wajib. Masuk neraka wajib. Nah, maksa dong. Maksa dong Tuhan lo. Beda itu udah penghukuman. Ya, giliran Tuhan gue maksa nggak boleh, giliran Tuhan lo maksa boleh. Bukan, itu memang kan udah memang di akhir zaman. Dalam konteks keselamatan seseorang tidak bisa dipaksa oleh siapapun kecuali diriku sendiri. Bahkan Tuhan tidak bisa memaksa saya selamat atau tidak. Itu hak free will saya. Nggak bisa memaksa. Jadi kalau kamu katakan nggak bisa memaksa apaan sih? Ya, berarti Tuhannya bisa dibilang enggak. Berarti kalau ke dia punya kehendak kita bisa bilang enggak. Bukan Tuhan itu namanya. Dengar Jibril, dengar. Ungkapan Tuhan maha memaksa atau sifat yang mirip dengan Al-Jabar yang maha memaksa tidak ditemukan sebagai gelar atau istilah spesifik bagi Tuhan di dalam Alkitab atau Bible. Ayo. Iya, berarti Tuhan kalian bisa dibilang enggak kan?
Nggak ditemukan katanya istilah tersebut. Iya, memang Al-Jabar cuma di Al-Quran. Kan kita lagi ngomongin sifat Sebentar. Allah. Istilah tersebut merupakan bagian dari Asmaul Husna. Iya, dalam ajaran itu. Islam. Nah, kita yang ngomong di Bukan sini, di dalam keluar di teks sono. atau teologi Alkitab Kristen atau Yahudi. Bu Darni, Artinya di kita, Islam. Bu Darni, kita memang lagi bahas itu Asmaul Husna, Al-Jabar. Iya. Itu artinya maha memaksa dan maha menundukkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau punya kehendak itu mutlak. Gak ada yang bisa ngalangin, gak ada yang bisa ngelawan. Gak ada. Makhluk apapun itu gak ada yang bisa ngalangin dan gak bisa ada yang ngelawan dia. Itu artinya maha memaksa dan maha menundukkan. Justru itu sifat ketuhanan dia. Kalau dia punya ketentuan, abis itu bisa dihalangin sama makhluknya, itu bukan Tuhan. Ini Jibril. Kedaulatan, kekuasaan mutlak. Elohim digambarkan sebagai pencipta yang berdaulat atas segalanya. Dan apa yang dia kehendaki pasti terjadi. Nah, Al-Jabar juga dong. Itu dia. Kedaulatan dan kekuasaan Elohim dalam Alkitab. Gitu ya. Nah, itu dia. Enggak, masalahnya Bu Darni tuh kalau ngobrol sama saya, kita tuh Bu Darni memahami apa yang saya sampaikan. Saya paham apa yang Bu Darni sampaikan. Masalahnya si Karyana ini nggak mau memahami, paham nggak? Namanya juga dia lebih pintar dari aku, lebih senior dia. Bukan, beda yang hatinya kebuka sama enggak, otaknya kebuka sama enggak. Coba apa? Gantian. Boleh gantian? Silakan. Nih, analogi. Ya, analogi. Nih, Tuhan kita ibaratkan sama. Lalu saya ini memilih iblis, ya kan? Artinya larangannya kurung apa, merokok, makan babi, tidak menyucikan hari Sabat dan lain-lain, ya kan? Jibril orang baik, ya kan? Menuruti perintah Tuhan, dia semua yang larangan-larangan, tidak makan apa berdua dan tidak minum minuman. Patuhlah, saya soleh. Soleh. Lalu Tuhan kita yang sama mengatakan, balikkan dulu. Jibril menjadi orang jahat, Karyana menjadi orang baik. Itu maha memaksa ya? Apa mungkin? Pasti kejadian dong. Kalau udah kehendak Tuhan pasti kejadian nggak, Bu Karyana? Nggak, kira-kira mungkin nggak? Ya, kenapa nggak mungkin? Enggak, tunggu dulu. Kalau Tuhan kita tiba-tiba berkehendak, saya jadi jahat, ibu jadi baik, mungkin nggak? Tiba-tiba kejadian nggak? Ada yang bisa ngalangin kehendak dia nggak? Nggak ada. Bukan, ini finally. Bukan iya, ada nggak yang bisa menghalangi kehendak dia? Ya elah, kan aku udah memilih yang iblis, kamu memilih yang soleh. Iya, ada nggak yang menghalangi kehendak mutlak dia? Ada nggak yang bisa ngalangin kehendak mutlak dia? Nggak ada. Berarti maksa dong Tuhan kita. Sekarang ini, memang Tuhanmu di sini memaksa. Ini yang ku bilang, yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan adalah memaksa orang menjadi selamat. Karena keselamatan itu ada pada diri masing-masing. Iya. Manusia yang Bu Karyana ini memang kondisinya rendah banget. Ini Bu Darni kalau kita nonton David Beckham sama Kak Darni meraung-raung. Bukan lebih enak yang sama otaknya. Bukan enggak, Bu Darni, kalau kita nonton TV nih Bu Darni. Kemarin deh David Beckham deh contohnya. David Beckham ngegolin di TV. Kita nonton ngaruh nggak sama David Beckham ngegolin? Terus kaitannya apa? Kita nonton sama kita nggak nonton? Nggak, jawab aja. Nanti paham kalian. Kita nonton. Pengaruhnya tetap gol. Nah, kalau udah gol. Begitu juga Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tahu doang, maha tahu. Dia nggak ngotak-ngatik free will kita. Free will kita. Sama kayak kita nonton David Beckham. David Beckham ngegolin nggak ngegolin, kita nonton, kita tahu. Iya, kamu tahu. Bedain tahu sama merintah. Tahu kamu bagi David Beckham bakal ngegolin? Tahu? Nggak tahu Allah kan? maha tahu. Main bola pula so kau kaitkan dengan Allah. Aduh, itu pertandingan mah. Bukan, bedain tahu sama merintah, Karyana. Bedain tahu sama merintah. Itu judi.
Enggak apa itu. Bedain tahu sama merintah. Sekarang dengarkan Jibril. Kalau di Kristen, karakter utama Elohim di dalam Alkitab dinyatakan melalui kasih karunia, keselamatan melalui Yesus Masiah, Yesus Kristus dan keadilan. Ya, semua bukan nabi pun sebagai begitu. zat yang sewenang-wenang memaksa. Itu kalau di Alkitab. Kenapa gimana? Gimana? Nih, karakter utama Elohim di dalam Alkitab dinyatakan melalui kasih karunia, keselamatan melalui Yesus Kristus dan keadilan, bukan sebagai zat yang sewenang-wenang memaksa. Itu di dalam Bible. Jadi Tuhan Ibu nggak bisa maksa? Nggak bisa. Nggak bisa maksa. Jadi nanti kalau disuruh, jadi kalau nanti Tuhan Bu Darni nyuruh saya ke neraka, saya bisa bilang nggak mau. Kalau yang ke neraka itu memang diwajibkan. Maksudnya selagi kita di bumi ini loh, nggak bisa sewenang-wenang. Iya, selama di bumi ini juga Allah, selama di bumi ini juga Allah nggak ada maksa kalian untuk nyembah Dia kan? Kalian nyembah makhluk pun dibiarin kan? Iya, kita ambil pilih sendiri. Iya. Allah masih ngasih ini kalian Gimana waktu maksanya? Mana maksanya? Berarti kan bukan maha kehendak dia sekarang kalian tuh berdua kafir, itu kehendak dia. Itu kehendak dia. Kalian masih nyembah makhluk sampai detik ini tuh kehendak dia. Nih, assalamualaikum, Daman. Salah. Jibril tunggu. Jibril kafir kehendakmu sendiri, bukan kehendak Elohim, bukan. Kau kafir Jibril atas kehendakmu, kau yang milih, gitu. Bukan karena kehendak Elohim, tidak. Lucu kali. Seperti kita ini udah sampah-sampah ini kafir. Tunggu. Merendahkan. Enggak. Itulah kalian itu maha merendahkan. Ya. Bu Karyana, setan aja tahu penciptanya, kalian aja nggak tahu. Jadi kalian lebih rendah daripada setan kan? Aduh, ya udahlah, itu hakmu. Terserah. Enggak, kalian masih nyembah makhluk kan? Enggak apa-apa juga. Ya, makhluk yang menjelma menjadi makhluk. Ya. Tuhan bisa menjelma, Bu Karyana. Ya, saya mau tanya nih, Tuhan bisa menjelma? Kalau nggak bisa menjelma, berarti dia bukan maha. Berarti dia bisa jadi iblis. Tapi kau bilang tadi maha. Untuk apa dia bisa jadi iblis? Dia bisa menjelma, berarti dia bisa jadi iblis. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya dia jadi iblis? Bukan bisa nggak, yang saya tanya, bisa nggak jadi iblis? Karena saya nggak mau nyembah Tuhan yang bisa jadi iblis. Nggak, siapa pula mau jadi iblis Tuhan? Nah, saya nggak mau Tuhan bisa jadi tai kucing. Saya nggak mau. Kalau saya mau nyembah Tuhan, ya Tuhan. Kalau Tuhan menjelma menjadi manusia, mustahil dia buta, mustahil dia bisu, mustahil dia terpaksa, mustahil dia bodoh, mustahil dia mati. Itu baru Tuhan. Ini Tuhan bisa jadi apa aja, bisa jadi tai kucing, ngeri banget. Besok kau keluar rumah nyembah. Enggak juga begitu. Nginjek tai kucing, Tuhan juga begitu. Salah kau Jibril. Tuhan itu datang. Tuhannya bisa jadi apa aja kan, Bu Darni? Tuhan itu datang menjadi manusia karena yang ditemui manusia, bukan kucing. Iya, tapi Tuhan Bu Darni bisa jadi apa aja kan? Yang bermanfaat untuk ciptaannya dong. Jangan pakai pengecualian dong. Kan jangan pakai pengecualian dong. Katanya Tuhan bisa jadi apa aja. Saya Bu Darni, saya nggak mau nyembah Tuhan yang bisa jadi apa aja. Saya mau Tuhan saya itu nggak. Sebentar Karyana. Mana mukanya? Saya nggak mau Tuhan saya itu bisa mati, nggak mau Tuhan saya bisa tuli, nggak mau Tuhan saya bisa buta, nggak mau Tuhan saya bisa bisu, nggak mau Tuhan saya bisa lemah. Saya mau Tuhan saya tuh Tuhan, bukan yang Tuhan yang bisa jadi apa aja. Besok saya keluar rumah nginjek tai kucing, jangan-jangan Tuhannya Bu Darni. Nah itu udah. Saya nggak mau Tuhan yang bisa jadi apa aja, paham nggak? Ya, yang jelas Tuhan kami umat Kristen hidup kekal di sorga. Haleluya. Kan, angan-angan cita-cita lagi. Ya memang betul kan? Ada datanya, dia hidup. Enggak, Bu Karyana mau ngelihat gue, tunggu bentar ini. Apa? Enggak, ini ya, seperti kami inilah sportif gitu loh. Kan katanya ini di apa? Di YouTube. Sportif lah. Tuh. Ya kami udah polos-polos gini-gini. Ya janda-janda polos. Karyana mau traveling, mau ngamsal. Nah selalu kian santang nih. Asik.
Siapa ini si Daman, si Damian? Si Daman. Daman, buka kamera Daman. Lagi di mana, Man? Enggak, lagi tiduran, jadi gelap banget. Aduh, lagi tiduran. Aduh. Kau belum Duduk, menikah, Damian? Damian belum menikah? Daman belum. Saya belum. Belum. Oh. Belum. Cepatlah, udah mau datang Yesus, cepat-cepatlah kalian menikah. Enggak, yang kita tunggu itu kalau nggak dolar turun, saham turun, Prabowo turun, atau Yesus turun, ya enggak? Kita tunggu aja yang mana yang duluan. Gimana mau turun Yesus sekarang di surga? Gimana mau turun? Orang dibilang Gimana caranya mau turun? Nanti turun dia setelah hari penghakiman. Dengar ya. Dengar ya Jibril. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Dengan napas mulut Tuhan Yesus, dia akan membunuh orang-orang yang durhaka jika dia datang kembali. Awas, hati-hati kau. Gimana kau mau selamat? Dia yang akan datang membunuh dengan napas mulutnya. Bu Darni, saya kalau ketemu Yesus, saya salam, kita salaman. Kita sama-sama sunat, sama-sama makan babi, sama doa. Gak ada. Tinggal Sama mengeksekusi dia datang, mengeksekusi. Bu Darni. Gak ada tanya jawab, gak ada tanya jawab. Saya kalau ketemu Yesus, saya salaman, kita sholatnya sama-sama sujud. Emaknya Yesus emaknya Yesus aja pakai kerudung sama kayak umi saya. Impossible. Hah? Emaknya Yesus aja sama kayak umi saya. Ini kalian nih rambut-rambut kebuka gini kenapa nih? Nggak bisa rupanya rambut. Emaknya Yesus aja ditutup nih rambutnya. Rambut panjangmu adalah kerudungmu. Dalam 1 Korintus berapa itu ya? Mampus, tiba-tiba di Korintus ada kerudung, Man. Coba gue mau nanya, di Korintus ada kerudung, coba. Ada. Rambut panjangmu adalah kerudungmu katanya. Kelakuan yang penting. Bukan kerudung. Berkerudung pun kau. Jadi kerudung rohani ya? Tunggu dulu Jibril. Aku ada ku tengok di sini berkerudung dia masuk ke hotel. Ngewek. Itu oknum. Kalau mau ngebahas yang kita bahas ajarannya bukan orangnya. Tunggu dulu. Bu Darni. Yang kita mau bahas orangnya apa ajarannya? Karena kita lihat dulu nih yang tusbol yang ini apa segala macam agamanya siapa? Bu Darni 22 tahun menjanda. Kau lihat cantik gak aku ini? Cantik gak? Enggak. Cantik gak? Belum lagi aku luluran ya, belum ke salon. Banyak yang suka bilang. Ini masih biasa. Karena aku adalah anak Tuhan Yesus, aku tetap menjaga kesucian hidupku di dalam keluargaku. Ya, walaupun ini terbuka ini rambutku ini biar kalian terbuka ini. Tanya seorang orang pancur batu ini, gak ada yang berani dekat dengan aku, gak ada berani. Gue mau nanya, Daman. Cantik aku. Gak bohong aku, semalam ulang tahun kawanku pulang. Gue mau nanya Man, pernah nggak sih nggak laku itu jadi kebanggaan? Gue setahu gue ya nggak laku itu bukan bangga. Ini kok nggak laku bangga gitu loh? Gue nggak paham. Bukan nggak laku loh, konsepnya nih, konsep Man. Gimana sih Man? Coba kasih tahu gue Man, di mana sih nggak laku tuh jadi bangga tuh gimana? Aja udah, aku ketawa aja udah. Bukan nggak laku. Tadi kan cerita tentang kerudung. Kerudung. Kambing aja dibedakin laku, Idul Adha dikorbanin. Masa itu nggak laku? Maksudnya gini loh Jibril. Tadi kan cerita tentang kerudung. Jadi bukan karena berkerudung baru kita suci. Enggak loh Jibril. Hatimu lah bersihkan. Sunatlah kulit katan hatimu dari segala bentuk kejahatan. Iya. Jadi apa namanya? Kerudungnya kerudung rohani gitu. Loh, itu datanya. Itu kulit rambut panjangmu. Sayang kali kau potong rambut panjangku itu. Padahal dikatakan di Korintus, rambut panjangmu adalah kerudungmu katanya. Ternyata perempuan ini seharusnya harus rambut panjang. Cuman aku balik lagi ke tadi. Saya kalau ketemu Yesus, saya tinggal nanya di mana lo ngaku Tuhan. Bukan salah gue nggak nyembah lo nggak pernah ngaku lo Tuhan. Berkuasa di tahtanya duduk, di mana lagi mengaku Tuhan? Udah dia udah dibilang bertahta di kepada Jibril pas bertemu, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, enggak gini aja. Menimbangmu. Bukan, gini aja dulu. Di mana datanya Yesus itu Tuhan? 1. Ya, tadi aku baca 2 Tesalonika 2 ayat 8.
Dengan nafas mulut Tuhan Yesus, dia akan membunuh orang-orang yang durhaka jika Buset, dia bukan datang maha memaksa kembali. lagi, maha membunuh ini Tuhannya main bunuh-bunuh Nanti gini. di akhir zaman loh, Tuh bukan kan, sekarang. giliran Tuhan gue nggak boleh maha memaksa, giliran Tuhan lo boleh. Nanti penghakiman lo maksudnya. Kan, giliran Tuhan gue Dan nggak boleh. di kitab ulangan, dengar dulu, di kitab ulangan dikatakan Elohim, akulah yang mematikan, akulah yang menghidupkan. Yesus dalam Yohanes 6 ayat 40, aku akan menghidupkan kelak di akhir zaman. Para nabi kayak gitu, utusan kayak dia tuh, apa manusia biasa dia, hamba dia kayak gitu. Kelak di akhir zaman akan menghidupkan orang-orang mati. Bu Darni, Ayo. si Karyana kan nih nggak terima kalau Tuhan saya Al-Jabar. Al-Jabar itu maha menundukkan, habis itu Al-Muzil artinya maha menghinakan. Maha Sekarang, menundukkan, iya. tapi kalian bisa nggak cari di 99 Asmaul Itu Husna fitnah saya? bagi Tuhan, memfitnah Tuhan itu. Bu Karyana. Bu Karyana bisa nggak cari di 99 nama Tuhan saya maha Aku nggak berani ya pendendam? gitu. bilang gitu, nanti digeruduk aku. Karyana. Aku nggak ikut-ikut di situ ya. Bisa nggak cari di 99 Asmaul Husna saya maha pendendam? Tuhan saya maha pendendam nggak? Ada nggak di situ? Ah, Tuhan Ada nggak maha di situ? cemburu. maha pendendam itu benar, Maha pendendam. benar. Jadi Tuhan Karyana maha pendendam. Ada benar Kalau ya, Tuhan karena saya, membalaskan. Kalau Tuhan saya maha pengasih lagi maha penyayang, pengasih lagi maha penyayang, pengampun. Ya, maha penyayang. Tiba-tiba Tuhannya tiba-tiba Tuhannya Bu Karyana maha pendendam, makanya dosanya diwaris-waris. Bos, aku bilang tadi. Makan apel sebiji, seluruh sejagat raya berdosa. Aku bingung banget sama Tuhannya. Busuk banget hatinya, hasad banget. Musrik. Maha pendendam kan? Bukan, Bu Karyana Tuhannya maha pendendam kan? Maha cemburu. Ya, kalau kamu pergi ke iblis, Tuhan cemburu. Maha cemburu. Maha pendendam, iya betul. Kenapa? Oke. Karena Nih dia mengingat data semua Bible. kesalahanmu. Jelas ya? Maha pendendam ya? Ya, Bukan Karyana. maha pengampun ya? Iya. Jibril di dalam Alkitab juga. Lah, gimana sih pendendam juga, pengampun juga, yang bener yang mana? Iya. Maha pengampun, maha pendendam. Pengampun bagi Ini orang yang definisi bertobat. mama sen ke kanan belok ke kiri nih. Pengampun bagi orang yang bertobat. Jadi maha pengampun apa maha pendendam? Iya, maha pengampun apa maha pendendam? Ini pakai data. Kalau maha Tunggu, pendendam pakai data. itu mau minta maaf kayak gimana juga nggak diampunin, dendam Iya, dia. Jibril, sabar, Memaksa pakai itu data. kemana? Memaksa itu kemana? Satu aja lah, Karyana, memaksa itu kemana? Karyana pakai data. Kita baca. Nahum 1 ayat 2. Dikit aja. Nahum silakan. 1. Sesuai Sebentar. pemahaman, ya dikit. Sesuai pemahaman Bu Karyana, Allah itu memaksa. Syahadat Bu sekarang. Hah? Nggak ada memaksa. Ayo, biar bersahadat kita. Ya, coba syahadat sekarang. Syahadat ataupun Tiada masuk Islam Tuhan. sekarang. Tiada Tuhan Ya, selain. coba masuk Islam sekarang bisa. Iya, tiada Tuhan selain gimana? Tuhan Bisa. Yesus. Ayo bilang Karyana. Karyana syahadat kita. Tiada Tuhan selain Tuhan Yesus. Bukan. Tapi nggak pengaruh. Gini, yang mau aku bilang. Tiada Man, Tuhan yang lo selain ada yang lo Tuhan ada Yesus ini Masiah. Firaun betina, man. Yang lo ada ini Firaun betina. Tiada Tuhan selain Yesus Masiah. Nah. Jesus Christ. Lihat. Ya. Yang lo ada ini Firaun betina, man. Pelan-pelan. Ketika kita menyematkan kata memaksa. Yang Maka kami hadapi Firaun jantan. Baca kata nih. Baca dan baca. Firaun jantan. Gini, kalau seandainya kita menyematkan Tuhan itu maha memaksa, maka segala sesuatu harus terwujud dengan definisi paksa, kan gitu. Kecil suaramu, kecil, nggak kedengaran. Kalau kita menyematkan pada Tuhan itu maha memaksa, maka kejadiannya harus sesuai dengan definisi paksa. Oke? Sekarang gini, coba Bu Karyana masuk Islam. Apa jawaban Bu Karyana? Apa otoritasmu memaksa aku? Kalau Tuhan tidak ada, karena tidak ada Ya kebenaran di berarti situ. Tuhan tidak maha memaksa, berarti pemahaman ibu dari terjemahan salah. Nah, betul. Kenapa di sini juga maha Pemahaman memaksa? ibu dari terjemahan itu salah. Kenapa di sini dibuat maha memaksa?
Karena memaksa yang mutlak itu dalam bahasa Arab al-karih, bukan al-qahar. Al-qahar. Ya, dikasih ilmu. Mulutnya si Karyana ini tampol dulu pakai raket coba itu. Tampol dulu pakai raket mulutnya si Karyana tuh. Wah, jambak gigi lo pakai gigiku. Kita kasih ilmu nggak bisa. Semes saya nggak bisa. Udah santai aja lah, slow. Maksudku gini, saudara. Tuhan itu tidak pernah maha memaksa, tidak pernah. Karena Dia memberi manusia yang merdeka sejak diciptakannya langit dan bumi dan manusia pada hari ke-6 ya. Gini, keselamatan hanya ada pada Yesus itu maksa. Itu fakta. Itu fakta. Keselamatan hanya ada pada Yesus itu maksa. Memang betul. Tidak ada jalan lain. Iya, nggak ada jalan lain. Ya udah, itu maksa. Aku jalan dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu. Bu Darni, saya nggak usah dikasih istilah maling, tapi begitu tas Bu Darni ada di rumah saya udah cukup disebut maling. Saya tanya, keselamatan hanya ada pada Yesus, maksa nggak? Tidak. Nah, tidak. Ini yang sulit. Tidak. Ini. Al-Quran yang maksa-maksa. Itu perintah. Iya, itu perintah. Nah ini nih Bang Jip, keselamatan hanya ada pada Yesus. Kalau kita pada setiap manusia dalam ampunan kan gitu. Mutlak dan absolut perintah. Nggak bisa ditawar-tawar. Nggak bisa. Itu maksa. Iya, maksa. Sama dengan maksa sedikit. Ada maksa sedikit kan? Ada sedikit lah. Ada lah. Ada sedikit. Mana ada maksa sedikit. Ini nih ibu-ibu yang kalau lewat ini lampu merah begitu dilewatin, belum merah kali pun. Bukan Kak, gini Kak, kakak pun jangan oleng-oleng. Gini loh Kak, aku jalan dan hidup. Itu ketetapan. Apakah ketetapan itu maksa? Tidak, bebas milih. Aku mau memilih yang tidak di luar dari itu. Itu bukan berarti kita oleng-oleng, tidak. Bukan. Kamu dikasih free will. Kamu mau memilih keselamatan atau penyesatan, silakan. Ya. Itu kata, jadi jangan kamu bilang itu maksa. Aku jalan dan hidup dan kebenaran. Iya, sabar dulu. Gue bakar bentar. Iya. Jadi ibaratnya Bu Darni bisa menentukan sendiri keselamatannya. Ketika dia bersalah, dia meminta maaf kepada Tuhan. Ketika dia diberikan kebaikan, dia bersyukur. Jadi semua orang punya itu. Daripada keselamatan hanya ada pada satu orang, mana yang maksa? Nah, di situ diberi aku lo jalan dulu. Islam mengajarkan keselamatan itu ada pada semua orang. Ketika semua orang diberi itu kuasa oleh Bapakku. Bentar. Lalu kamu bebas memilih. Sabar. Keselamatan itu di Islam diajarkan, keselamatan itu ada pada semua orang. Ketika semua orang itu sadar salah akan Tuhannya, meminta maaf. Udah, daripada Yesus, daripada Kristen, keselamatannya hanya ada pada satu orang. Mana yang maksa? Satu orang, orang itu keselamatan Tuhan. Ada pada Yesus karena Dia Tuhan. Ya, maksa nggak? Enggak maksa. Memang wajib harus melalui Dia keselamatan itu. Tapi kau pilih. Buktinya kau sekarang nggak kau percaya Yesus Tuhan. Agak sekarang aku tanya kau, percaya nggak kau Yesus Tuhan keselamatan? Nggak percaya? Ya udah, nggak maksa kan? Kan nggak dipaksa. Ayo. Gini, sesuai definisi nih. Kalau di Islam mengajarkan. Tapi kalau Tuhanmu maksa, kenapa bilang? Coba gimana? Arti memaksa, ketika kamu sudah Muslim, padahal dia kerjanya garong, tetap selamat. Nah, itu maksa. Penebus dosa di agama dia itu. Dia garong, dia Muslim, tetap dia selamat. Itu maksa. Tuhanmu itu. Iya. Walaupun yang gini itu loh bunyinya, Damian. Walaupun berzina, walaupun membunuh, tetapi kalau dia tunggu sebentar. Tunggu. Ya itu tunggu bentar. Karyana sama Bu Darni. Jadi kalian yang itu yang nusuk-nusuk dari belakang, laki-laki boti ini apa segala macam, yang Kristen masuk surga? Tidak ada tempat di dalam kerajaan surga. 1 Korintus 9 ayat 6 sampai 10. Masuk neraka. Pakai data. Walaupun dia Kristen. Tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Walaupun dia Kristen. Walaupun apapun dia, siapapun itu. Benar.
Mampus. Makanya Lanjut, Man. berseru-seru kepada aku tidak mengenalmu. Itu dia. Dia pergi ke gereja, padahal kerjanya homreng. Bentar, Nggak selamat. Bang Jim udah coba nurunin. Gak bisa masuk dulu. Enggak, sebenarnya sih kalau Darni bisa diajak ngomong, kalau Karyana ini udah nggak bisa diajak ngomong. Dia tuh ini apa namanya? Itu tadi Firaun betina susah. Dia hatinya tuh udah keras. Bukan, Kak Karyana lebih jauh mainnya gitu daripada aku. Enggak, hatinya tuh udah keras, Jibril, gini loh, banyak kebenaran yang ku tahu masih ku simpan. Mau nggak? Bisa nggak ku keluarkan? Coba keluarin. Hati-hati. Kamu barusan kamu bilang, dengar, barusan kamu bilang Karyana Firaun, perempuan Firaun. Firaun itu berarti jahat ya? Iyalah. Hatinya keras. Orang Mesir itu Firaun. Rajanya Hatinya keras. Firaun, iya Firaun, bukan orang Mesir, Firaun. Ya, dia musuhnya bermusuhan dengan Musa. Betul. Ini berseteru. Betul. Musa menang. Dia mati lenyap. Dia bangsa Mesir. Ketika aku katakan, oke, kemudian ya kan? Sebelum itu, ya kan? Sebelum itu orang Dia lupa yang mau disampaikan. Dia lupa nih yang mau disampaikan kan. Sabar Jibril. Sabar. Bukan lupa. Ini aku bilang. Abraham sebelumnya ya, aku bilang sama kamu. Kalau kalian gini, cocokologi. Kalau enggak, tadi katanya ada yang mau dikeluarin. Apa yang dikeluarin? Ini lah, tunggulah. Iya apa? Inilah mau dibilangnya. Terpopulerkan. Abraham 2 istri. Betul? Sarah dan Hagar. Hagar itu orang Mesir bukan? Betul. Berarti orang Firaun. Berarti Firaun jahat, orang Mesir Hagar. Enggak saya bilang Firaun hatinya keras bukan orang Mesir. Gimana sih? Saya bilang Firaun hatinya keras bukan seluruh orang Mesir hatinya keras. Ya kalian kayak gitulah. Botolnya lihat tuh. Coba framingnya. Kayak gitu. Jauh banget. Loh. Iya kalian suka kayak gitu. Itu contoh. Enggak, jauh banget. Lagi ngomongin Firaun hatinya keras terus tiba-tiba ke Hagar. Orang Mesir itu di luar dari Israel. Lompatnya jauh banget. Bangsa yang dipilih Tuhan. Apa? Kenapa? Kami di Bible ini bangsa yang dipilih Tuhan adalah bangsa Israel. Di luar itu adalah kafir. Itulah kafir sebenarnya. Betul nggak Kak? Betul nggak? Ini apa? Apaan? Ibu marganya apa? Apa bukan sama marga? Ringo-ringo? Setahu saya Bani Israel tuh 12 marga. Ibu marganya apa? Oke, Batak. Bisa dijawab. Coba kasih tahu gue, marga Batak mana yang 12 suku Israel? Nah, kenapa kami masuk di dalamnya? Karena Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ngaku lagi. Dengar dulu. Matius 4 lagi. Dengar. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada para murid-muridnya yang ke-12. Mari ikutlah aku. Engkau akan kujadikan penjala manusia. Makanya kami sudah terjala sampai ke Medan, ke Pancur Batu. Sekarang kami mau menjala kalian 3. Kalian 3 lah mau kami jala ini. Yohanes 10 ayat 14. Aku mengenal gembala. Akulah gembala yang baik. Ya kan? Dan domba-domba coba. Enggak, Bu Darni, tolong bacain dong. Wahyu 2 nomor 9. Oh, aku tahu aku itu. Jemaat iblis bacain. gitu. Coba Jemaat bacain. iblis. Wahyu 2 ayat 9. Coba bacain, minta tolong. Izin, Ya, boleh. minta tolong. Iya, boleh. Fair ya, harus fair ya, saudara-saudara. Nggak usah pakai geruduk-geruduk macam anak TK kalian. Siapa sih yang mau geruduk? Nggak ada Di bawah ininya, nggak ada itu. untungnya geruduk loh. Di bawah di typing loh. Geradak geruduk. Wahyu 2 nomor 9, coba baca. Nih. Harus dewasa dong. Wahyu berapa? 2. Nomor Ayat 9. Kepada jemaat di Smyrna ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman yang dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Oi, haleluya. Yang menyebutnya dirinya orang Yahudi, tetapi Sebentar yang sebenarnya dulu. tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jadi saya mau tanya nih, yang ngaku-ngaku Yahudi, kalian tuh jemaat iblis. Karyana, ini Wahyu 1 ayat 8
jelas ya Yesus Tuhan ya. Jelas Yesus Tuhan ini Karyana. Wahyu 1 ayat 8. Nah, Ya. kalau laki-laki janganlah suaramu lebih kencang dan ketawamu nggak jelas. Bukan, kalian kenceng banget kan kelemen tadi dong. ngaku-ngaku Yahudi. Di kitab kalian orang-orang yang ngaku Yahudi tetapi sebenarnya Iya. tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Karena perangai mereka tidak sesuai dengan iya. Aku baca dulu baru mengerti. Ya, silakan. Oke, aku baca dulu. Memang jemaat iblis ada di antara itu, ya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dia merasa kaya, merasa hebat, bukan kaya harta. Udah nggak usah dihati-hatiin. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, ya kan? Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis yang merasa kaya. Bilang Jadi gini, yang jadi yang ngaku Bani Israel sementara bukan Bani Israel itu Bukan jemaat gitu iblis. Jibril. Nah, Tunggu dulu. dia bantah kitabnya sendiri. Dia bantah kitabnya sendiri. Bukan begitu. Aku kaya. Dia bantah kitabnya sendiri. Nggak ngerti kamu, ya? Dimasuknya di situ. Aku kaya itu dalam arti merasa dia sudah memiliki firman, merasa hebat. Orang munafik itulah jemaat iblis. Nah, aku tambahin. Tambahin lagi ayatnya, tambahin. Bukan, sebentar. Kesengsaraan dan kemiskinan. Tuhan tahu jemaat Smyrna menderita dan miskin secara materi karena dianiaya. Tetapi di mata Elohim mereka sebenarnya kaya karena iman yang teguh, ya. Itu adalah fitnah orang Yahudi. Ada kelompok yang mengaku orang Yahudi dan memfitnah jemaat. Padahal mereka adalah jemaat iblis. Siapa itu Bu Darni? Padahal mereka adalah jemaat iblis. Siapa itu yang bukan Bani Israel tapi ngaku-ngaku Bani Israel tuh? Karena mereka menolak kebenaran Kristus dan menyerang umatnya. Siapa itu? Siapa itu yang bukan jemaat Bani Israel tapi ngaku-ngaku Bani Israel? Itulah yang menyerang umatnya. Mereka itu menolak kebenaran Kristus. Siapa yang menolak kebenaran Kristus? Siapa yang ngaku-ngaku? Siapa yang bukan Bani Israel tapi ngaku-ngaku Bani Israel? Siapa itu? Ya. Di mana di sini dikatakan bukan Bani Israel? Oke. Itulah Bani Israel di luar Israel yang mengaku Israel, tetapi mereka tidak mengikuti perintah Kristus. Kok ditambah-tambah di sini tulisannya yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Nggak ada ngomongin soal Yesus dan segala macam. Itu di situ dengan mereka adalah jemaat iblis, itu ada tanda titik di situ, ada tanda titik di situ, jangan disambung-sambung. Itu perkataan itu kepada aku bisa. Kalau aku tidak melakukan firman-Nya, paham? Nah, kok ditambah? Kok ditambah? Itu titik kok. Kok ditambah sih ayatnya? Yang di luar jemaat itu kamu. Enggak, kok ditambah sih ayatnya? Maha memaksa. Kok ditambah ayatnya? Maha memaksa. Ini jemaat iblis nambahin ayat. Loh, ada jemaat iblis, ada. Jemaat iblis siapa? Kalau di Parisi, itu orang sebaliknya mereka adalah jemaat iblis, titik. Nggak ada tapi-tapi. Iya, bisa jadi aku. Ya udah. Terus mereka yang menyebut dirinya yang orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ya. Udah di situ. Kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka. Kapan kau dewasa? Iya, ada pengertian ayat itu ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh dan kepada jemaat-jemaat. Jadi gini, dia mengaku dia Bani Israel, tetapi dia tidak seturut dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Itulah jemaat iblis. Itulah yang diusir oleh Yesus nanti di Matius 7 ayat 21 sampai 24. Kok nambah-nambah? Nah, begitu dia artinya. Iya, kok nambah-nambah? Itulah artinya. Kok ditambah-tambah? Kamu kayak Ardiansyah mau menang, bukan mau kebenaran, bukan. Bukan, kok nambah-nambah? Ya, tapi kan kita diskusi. Kita kan ini loh, diskusi. Kak Kardi. Waktu dia sama Rose,
Kok lihat kagak bermutu ditambah-tambah? Ternyata nggak bermutu. Udahlah kan Kang, udah aku udah selesai. Iya udah jelas dong. Iya. Karyana dari tadi ngotot doang. Ditambah-tambah. Dari tadi ngotot doang. Biarlah kami yang mengartikan Bible Enggak, kami. di situ enggak tadi di Sefaria 45 nomor 7 aja Tuhan menciptakan kejahatannya dibantah. Loh, Dibantahnya dengan ngotot. Bos, kalau sudah ada free will berarti Iya, ada dibantahnya dua. dengan ngotot doang kan. Benar nggak Kak Darni? Free will itu ada dua ya? Iya, sekarang saya ulang lagi nih. Ini omongan 1 jam 11 menit yang lalu. Tuhan Bukaryana menciptakan kejahatan nggak? Oke. Ini hitam. Ya, sifatnya hitam. Ya Allah, ditanya Jangan menciptakan kamu bilang- kejahatan nggak? Jangan kamu bilang jadi putih. Ya Allah, Kalau muter. kamu bilang ini putih. Kalau kamu bilang ini putih, berarti kamu udah buta warna. Dia muter. Itu ya. Bukaryana, pertanyaan saya simpel Bukaryana, Tuhan Ibu menciptakan kejahatan nggak? Baiklah, untuk dipilih. Free will itu udah dua. Baik yang buruk. Nggak dijawab. Saya nggak nanya soal free will Bukaryana. Saya nanya Tuhan Ibu menciptakan kejahatan nggak? Kalau menciptakan kejahatan apa memaksa? Yang saya tanya, itu melanggar aturan. Tuhan Ibu Dalilmu, menciptakan dalilmu kejahatan ini nggak? Karena dibilang memaksa, tapi diciptakan. Begini Jangan debatnya, bilang memaksa. ngotot begini. Ditanya Bukaryana, Tuhannya menciptakan kejahatan nggak? Iya, berarti tidak memaksa kan? Saya nggak nanya maksa atau enggak. Sesuai Yang saya data, tanya, iya. Tuhan Apa- Ibu ini. menciptakan kejahatan nggak? Aku baca datanya. Yang ku ini nggak mau aku menjawab. Bukan apa? Ibu mau jawab pertanyaan iya enggak aja muter-muter. Aku pikir kau bermutu. Ini lebih nggak bermutu, ditanya iya enggak aja muter banget. Kayak gangsing. Kalau sudah kukatakan free will berarti ada dua pilihan. Nggak ada yang ngomongin free will. Yang ditanya Tuhan Ibu menciptakan kejahatan nggak? Udahlah, kau otoriter. Nggak kau. bermutu ngomong sama dia. Diskusi. Dari tadi ditanya satu doang aja muter. Capek banget. Enggak nih, simple aja Bu Darni. Sebenarnya kita ngomongnya dari tadi santai kan? Iya. Coba Nih. Bu Darni saya tanya, Ibu Ya. Tuhannya menciptakan kejahatan nggak? Ya, sesuai dalil Yesaya 45 ayat 7, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Nah, itu betul. Yang Ya, berarti menjadikan Tuhan terang Maha Pencipta, dan menciptakan kan? gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Tapi dihidangkan ibaratnya semuanya di bumi ini. Betul. Tapi tergantung pilihan kita sekarang. Mau kita ke sana atau ke kiri atau ke kanan. Nah, itu. Betul, kalau Allah Subhanahu wa taala Bu Darni, dia menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Dia menciptakan baik, dia menciptakan buruk, dia menciptakan kanan, dia menciptakan kiri, dia menciptakan kaya raya, dia menciptakan berkecukupan, miskin dan segala macam. Dia menciptakan segalanya, Bu. Segalanya. Ya, Nah, betul itu. abis itu dia ngasih kita free will, dia ngasih kita kebebasan, abis itu diajarin, Jip, ini dikasih free will, lo boleh, ini dikasih pisau nih. Pisau ini lo boleh buat motong kambing, buat bagi-bagi ke umat, buat bagi ke orang miskin. Ini pisau bisa jadi hal baik untukmu. Tapi pisau yang sama ini bisa untuk ngebegal, untuk nusuk orang, untuk ini, untuk itu. Tapi Tuhan saya nggak pernah ngajarin saya yang hal jahat. Tuhan saya ngajarin saya yang baik-baik doang. Iya. Kita setuju kan di situ? Setuju. Nah, tiba-tiba Tuhan ini nggak menciptakan kejahatan, ya berarti Tuhannya cacat dong, nggak Maha Pencipta. Selamat malam. Kabar baik. Wah, gospel. Iya. Gimana, Bang, kabar baik? Kabarnya sehat? Sehat. Tertarik sama pembahasan tadi bahwa Tuhan menciptakan hal yang baik dan yang buruk itu memang benar. Cuman dari segi pandang yang mana kita ambil. Nggak gini Pak, karena Tuhan itu sejatinya gini Bang, karena sejatinya itu semua itu ada proses menuju goal tujuan itu tadi. Betul. Jadi kalau menurut kita itu hal yang buruk, ya berarti kita salah paham. Harusnya
kita memandang lebih jauh ke depan bahwa ada hal yang lebih buruk sehingga kita diberhentikan atau dilewatkan ke hal yang itu yang menurut kita hal itu buruk padahal hal itu baik. Betul. Itu tergantung pandangannya kita. Tapi abang setuju ya, berarti Tuhan, kita bisa bedain nggak bang? Menciptakan dan berbuat atau membuat. Menciptakan itu kan dari yang nggak ada jadi ada. Boleh minta tolong diberikan satu perikopnya itu yang tadi dari ayat yang diambil tadi. Yesaya 45 nomor 7. Iya boleh. Nah, Satu di sini perikopnya gimana? Ini perikopnya, kalau saya baca dari keyahudian, ini nggak ada perikop pak. Original teksnya itu nggak ada perikop. Bahasa Indonesia aja. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Yang bahasa Indonesia nggak, karena di originalnya nggak ada perikop. Iya, itu dia bahasa Indonesia ini. Oke, itu perikopnya di situ apa? Judulnya apa itu Bu? Di ayat satunya di atas, Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Ya itu tadi, makanya saya katakan menurut kita itu hal buruk, tapi goalnya sih halnya baik gitu. Bukan, iya betul pak. Kita bisa setuju kalau Tuhan ngajarin hal yang jahat, berarti itu bukan Tuhan, itu iblis. Kita bisa setuju di situ. Nah tapi yang saya bahas ini, Tuhan menciptakan kejahatan nggak? Enggak. Berarti Tuhan Bapa nggak maha pencipta? Karena itu tergantung pemikirannya kita. Bukan pak. Definisi maha pencipta itu apa sih pak? Maha pencipta ya bisa menciptakan apa saja, cuman perlu nggak hal itu perlu nggak diciptakan gitu. Kalau nggak ada jahat, baik ada nggak pak? Kayak kalau Kristen itu boleh makan apa aja termasuk babi. Bukan. Nggak, kita jangan melebar pak. Yang lain-lain, cuman iya, hal itu penting nggak gitu. Kita nggak usah melebar. Kita lagi ngomongin Tuhan kita. Ini saya pisahin deh sekarang karena Tuhan Bapak kayaknya nggak maha pencipta. Kalau Tuhan saya pak menciptakan segalanya, nggak ada pengecualian. Segalanya betul. Nggak ada pengecualian pak. Enggak. Nah kan kalau Bapak ada pengecualian kan? Loh ya iya. Nah, berarti nggak maha pencipta pak. Ya kalau semua diciptakan ya aneh. Ada manusia, ada alien A, alien B, alien C. Iya, kita nggak tahu kan. Saya, nggak mau ngomongin ke sana lagi itu kan malah melebar. Bukan gini pak. Memang gini loh, maksud saya itu memang kalau maha pencipta dan semuanya bisa diciptakan, penting nggak? Apakah Tuhan menciptakan semuanya? Kan makhluknya kan ada manusia. Betul. Terus malaikat. Yang bukan yang saya lagi bahas di sini pak. Tuhan kalau nggak menciptakan kejahatan, semua baik itu ada nggak pak? Ya semua emang baik. Semua yang dikerjakan Tuhan itu baik. Semua baik adanya. Makanya di tiap hari itu God is good all the time. Itu kalau di Kristen gitu. All the time God is good. Tuhan Bapa maha pencipta nggak pak? Setiap detik. Pak, Tuhan Bapa maha pencipta nggak? Ya maha pencipta. Ada pengecualiannya nggak? Perlu nggak diciptakan gitu loh? Maha pencipta bener. Perlu nggak di hal itu diciptakan gitu loh? Ada pengecualiannya nggak? Dia maha pencipta tapi dia tidak menciptakan ini. Lah ada pengecualiannya nggak? Semuanya. Kalau Allah menciptakan semuanya, wah bisa berabe banyak makhluk, banyak yang kayak manusia dong Pak. Ada berapa jenis manusia kalau Allah menciptakan segala sesuatunya? Saya nggak ngomongin yang Allah yang Tuhan nggak ciptain Pak. Makanya yang saya ngomongin di dunia ini semua kan ciptaan Tuhan, betul nggak Pak? Iya betul. Kejahatan ciptaan Tuhan bukan? Bukan. Ciptaan siapa? Kejahatan. Ya ini kita dikelilingi dari sama kejahatan. Kejahatan di sekeliling kita itu siapa yang menciptakan? Oh bisa ini ya. Kenapa? Bisa tuh ini. Saya soalnya masih baru. Oh ya bisa.
Oke. Memang gitu, Bang. Jadi bukan kejahatan di sekitar kita ini, Pak. Siapa yang menciptakan? Itu dampak dari segala sesuatu. Bukan Allah itu sudah tidak menciptakan. Allah itu autopilot. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu dan hal itu berjalan dengan semestinya. Gitu, Bang. Oke. Yang saya tanya, Pak, kejahatan itu siapa yang menciptakan? Itu dampak dari Iya, siapa yang menciptakan? Saya nggak nanya dampaknya, Pak. Yang saya tanya siapa yang menciptakan? Yang menciptakan apa, Pak? Kejahatan. Ini kejahatan di sekitar kita. Siapa yang menciptakan? Tidak ada yang menciptakan itu. Lah, jadi ada tiba-tiba aja gitu. Bapak ini gimana? Itu dampak, Pak. Kok otak saya? Bapak tahu nggak bedanya menciptakan dan membuat, Pak? Bapak tahu nggak bedanya menciptakan dan membuat? Menciptakan itu apa, Pak? Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Membuat itu apa, Pak? Membuat itu bisa jadi yang sudah ada tapi dibuat lagi. Nah, membuat itu ada bahan bakunya, betul nggak? Jadi kalau saya membuat rumah, ada gentengnya, ada semennya, ada tanahnya, ada waktunya, ada tukangnya. Saya membuat rumah. Betul nggak? Saya nggak menciptakan rumah. Saya membuat rumah. Saya nggak ngomongin ciptaan dulu. Ini saya lagi ngomongin membuat. Kan tadi kita udah setuju menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Sekarang kita bahas yang membuat. Membuat itu ada bahan bakunya. Berumah, ada semennya, ada gentengnya, ada batanya, ada tukangnya, ada waktunya. Itu membuat rumah. Jadi kita bisa pisahkan ya. Membuat. Dengerin dulu, saya cross check dulu, saya uji dulu pemahamannya. Oke, silakan. Adam itu diciptakan atau dibuat? Adam itu diciptakan karena dari tanah pun tanahnya diciptakan oleh Tuhan, ruhnya diciptakan oleh Tuhan. Adam itu diciptakan. Berarti Adam diciptakan dari debu dan tanah. Terus apa yang Bapak mau cek? Itu kan ada bahannya itu. Adam itu kan ada bahannya. Iya, tapi kan ada ruhnya. Ruhnya kan nggak ada sebelum Adam. Tapi ada bahannya. Ruhnya kan nggak ada sebelum Adam, Pak. Ruh Adam kan nggak ada sebelum Adam, Pak. Ya. Jadi Adam diciptakan apa dibuat, Pak? Kalau saya mengatakan ya diciptakan. Jadi kita bisa pisahkan ya antara menciptakan dan membuat. Setuju nggak, Pak? Kalau membuat, enggak, belum dulu. Kalau membuat adalah Kenapa? Kan tadi saya udah jelasin. Poinnya aja langsung, Pak. Nih pakai. Mungkin bahasa saya yang terlalu rendah ya. Mungkin Bapak bahasanya tinggi banget. Nih, Pak. Nih, ini saya pakai AI nih biar gampang. Bedanya membuat dan menciptakan. Perbedaan utama terletak pada tingkat kebaruan dan bahan. Membuat berarti mengubah atau merakit bahan yang sudah ada. Sedangkan menciptakan berarti mewujudkan sesuatu yang sama sekali baru dari nol dan belum pernah ada sebelumnya. Jadi bedanya membuat dan menciptakan, kalau menciptakan itu dari yang nggak ada jadi ada. Tapi kalau membuat itu mengubah atau merakit bahan yang sudah ada. Paham nggak Bapak? Lanjut. Nah, yang saya tanya, kejahatan itu dibuat atau diciptakan, Pak? Dampak. Tidak ada masalah mengenai diciptakan atau dibuat. Kalau menurut saya itu adalah dampak dari segala sesuatu yang sudah ada dan itu berjalan. Contoh gini,
apakah Tuhan menciptakan hujan? Itu dibuat Pak, hujan dibuat. Siapa yang buat? Ya Tuhan lah. Nggak ada, tertulis nggak ada. Itu dampak atas segala sesuatu yang sudah diciptakan. Dan itu kayak sistem gitu loh Pak. Jadi itu berlaku secara otomatis. Jadi bukan lagi diciptakan atau dibuat, tapi itu dampak. Kalau semisal yang Enggak, Bapak daripada lari ke hujan, habis itu kita ke banjir dan segala macam. Ya, yang memang saya karena tanya, itu, Pak. enggak, yang saya tanya Bapak simpel aja Pak. Dari tadi simpel aja Pak. Tuhan Bapak menciptakan kejahatan nggak? Enggak. Berarti Tuhan Bapak nggak maha pencipta ya? Loh. Itu konsekuensi logisnya Pak. Itu konsekuensi logisnya. Bapak ketawa dengan konsekuensi jawaban Bapak. Bukan Pak. Tidak semua harus diciptakan, karena kalau semua kan kejahatan udah diciptain Pak. Saya nggak ngomongin alien yang belum diciptain. Itu dampak Pak. Itu dampak. Ladang sabar ngadepin ini. Lah, tadi saya bukan ini konsekuensi logisnya Pak. Saya tuh cuma tanya simpel aja. Bapak Tuhannya nggak menciptakan kejahatan, tapi analogi Tuhan saya maha pencipta. Sebentar satu, sebentar dua. Ya loh. Ya nggak harus juga. Nggak gini deh Pak. Bapak pernah sekolah kan ya Pak ya? Ya. Sekolah dong. Nah ini contoh orang nyontek nih Pak. Bapak dengerin ya. Kalau saya Pak dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan segalanya, nggak ada pengecualian. Seluruh dunia ini di bawah langit, di bawah bumi, semua Allah ciptakan. Tapi Allah memberikan kita free will, ngasih kita kebebasan untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Contoh analoginya, Allah ngasih saya pisau. Pisau itu saya bisa pakai untuk kebaikan. Contohnya saya potong kambing, dagingnya saya bagi-bagi ke orang miskin dan seterusnya. Itu contoh dengan pisau saya bisa melakukan kebaikan. Tapi dengan pisau yang sama saya bisa melakukan jambret, pemaksaan, dan seterusnya. Jadi Allah memberikan saya pisau itu secara tidak langsung Allah menciptakan kejahatan. Secara tidak. Nah sekarang secara tidak langsung dong, kan bukan Allah yang memerintahkan saya untuk jambret orang, tapi Allah yang menciptakan saya, Allah yang menciptakan pisau. Jadi secara tidak langsung dia menciptakan segalanya. Nah sekarang saya tanya nih, saya ulang nih, saya tanya sama Bapak, Tuhan Bapak menciptakan segalanya nggak? Kalau menciptakan segalanya, terus setiap kali harus menciptakan gitu, sepertinya aneh ya. Bukan itu yang saya tanya Pak. Yang saya tanya, Tuhan Bapak menciptakan segalanya nggak? Saya memberikan penjelasan. Karena Allah mencipta itu tertulis itu di awal. Kalau sekarang itu yang jalan sistemnya Pak. Gitu. Allah tidak pernah tertulis di kitab manapun menciptakan hujan. Tapi hujan itu ada. Allah tidak pernah menciptakan COVID. Tapi COVID itu ada. Kenapa? Karena itu berjalan sesuai sistem yang sudah ada dari dahulu, itu berjalan seperti itu. Yang dikatakan itu adalah itu omongannya banyak tapi nggak ada isinya. Mbak yang ditanya, Tuhan Bapak menciptakan kejahatan nggak? Enggak. Berarti Tuhan Bapak bukan maha pencipta ya? Tuhan saya itu is good all the time. Berarti Tuhan Bapak nggak menciptakan kejahatan ya? Berarti nggak maha pencipta ya Pak? Emang nggak menciptakan berarti bukan maha pencipta. Loh, kejahatan di sekitar saya ini kalau bukan Tuhan Bapak yang menciptakan siapa? Berarti ada kuasa lain yang menciptakan kejahatan kan? Berarti Tuhan Bapak nggak maha kuasa dan nggak maha pencipta. Sesimpel itu aja. Perlu dicipta juga loh. Wah, orang Bapak ini kalau kerja nggak pakai sistem toh. Mohon maaf saya nanya.
Bapak ini kalau kerja menggunakan sistem enggak? Pakai, Pak. Nah, sistem itu yang berjalan. Makanya semua Saya nggak itu ngomongin sistem, Pak. Saya lagi ngomongin soal menciptakan dan membuat. Bapak paham nggak? Selamat malam. Hujan itu, Ya, selamat malam. Hujan itu diciptakan Nah, atau balik enggak? lagi ke hujan. Serah lo deh. Malam, selamat Iya. malam. Malam. Dari tadi saya dengar menyimak perdebatan yang nggak ada ujungnya. Itu Bang Alex. Coba Bang Alex kasih titik temunya coba. Jadi gini ya, saya sendiri sulit ya karena izin ya, saya Kristen ya, Bang. Pemahaman Anda dengan pemahaman yang diberikan selama kami mengikuti tentang hal-hal yang terkait dengan pencipta itu berbeda. Jadi saya mencoba menjelaskan saja ya. Tafadol, silakan. Oke, izin ya. Bahwa Tuhan itu baik, Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Tapi bukan berarti bahwa ketika Tuhan tidak menciptakan kejahatan berarti secara otomatis bukan Maha Pencipta, enggak gitu juga. Saya ambil contoh ya, dari tadi saya mencoba. Panu itu siapa yang menciptakan? Batuk itu siapa yang menciptakan? Apakah Tuhan menciptakan batuk? Pilek itu siapa yang menciptakan? Nah, seperti Menciptakan. Tuhan yang menciptakan tapi tidak secara langsung. Tidak, jadi begini, arti menciptakan secara tidak langsung itu kurang tepat ya, mohon izin. Kembali lagi bahwa seluruh rotasi di bumi, baik makhluk itu hidup bergerak maupun benda-benda mati dan sekitarnya, seluruh di bumi dan di jagat raya itu sudah menggunakan satu sistem yang dirangkai oleh Tuhan. Oleh sebab itulah maka dikatakan dia maha adil, maha besar, maha pencipta dan lain sebagainya. Itu pemahamannya begitu. Mohon izin ya untuk teman-teman yang muslim. Monggo silahkan aja. Kalau memang Panu ada yang menciptakan, siapa yang ciptakan Panu? Oke, Pak Alex, kalau saya baca nih dari Sefaria, Pak. Sefaria itu kitab Keyahudian dari Yesaya 45 nomor 7, Pak. Ini original teksnya. Ini saya translate aja ya, Pak ya. Di sini ditulis, akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Akulah yang mendatangkan damai dan menciptakan kejahatan, Pak. Akulah Tuhan yang melakukan segala sesuatu. Yesaya ini, Nabi Yesaya ini, Tuhannya itu sama dengan Tuhannya Yesus, Pak. Jadi Tuhannya Yesus itu menciptakan kejahatan, Pak. Nah, saya nggak tahu nih, Tuhan mana yang Bapak sembah nih? Oke, lihat konteksnya dulu. Jadi artinya setiap ayat itu harus dibaca 3 atau 4 ayat dulu sebelumnya. Oke, kalau saya baca 10 ayat sebelumnya pun nggak mengubah tulisan menciptakan kejahatan ini, Pak. Oh pasti. Jadi setiap kalimat menciptakan itu lihat konteksnya, Pak. Jadi ada yang itu yang dimaksud bukan menciptakan seperti halnya tadi yang dikatakan bahwa barang yang sudah ada lalu dibuat menjadi ada, bukan itu konotasinya. Mungkin beda lagi yang dimaksud karena bahasa Indonesia itu terlalu bahasa Indonesia ini terlalu kurang lah untuk bisa menerjemahkan bahasa Ibrani maupun bahasa-bahasa yang tertulis di dalam kitab Kejadian maupun kitab Perjanjian Lama. Sulit sekali. Bahasa Indonesia itu sulit menemukan satu kalimat kata bahasa Indonesia. Makanya di dalam LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia itu kadang-kadang salah Bukan kaprah. gitu Pak, izin maksud dari Bang Jibril itu walau dibaca 6 kali tulisannya nggak akan berubah jadi kebakaran Pak. Itu maksudnya beliau mau dibaca 4 kebakaran. Gantiin gue sebentar man. Bacakan Oke. boleh. Ya saya berapa tadi nomor Mas, berapa? aku turun ya. Makasih banyak semuanya Ayat ya. berapa tadi Bang Jibril? Saya berapa? Yesaya 45 nomor 7. Coba buka WhatsApp lo, Man. Coba. Oh, iya, Ayat 1 coba. Saya bisa jelaskan dari ayat. Iya Pak. Itu di LAI itu diganti ayatnya, Ya, Man. nasi bungkus. Hati-hati. Tahu. Oke. Nggak gini aja, aku mau mode ini aja Pak. Gini Pak, Bapak pegang pisau nih. Gini aja yang simpel ya. Bapak pegang pisau nih. Di depan ada buah dan di depan ada ibu Bapak sendiri. Ya kan? Nah, yang menciptakan tangan siapa? Tuhan kan?
Ya kan? Yang menciptakan pisau juga Tuhan. Oke. Terus, Anda bergerak di atas izin siapa? Izin diri sendiri atau izin Tuhan? Lanjut. Oke. Kita pastinya bergerak di atas izin Tuhan. Mana buktinya? Buktinya setelah tangan dilumpuhkan, kalau itu memang kita bergerak di atas diri kita sendiri, maka setiap lumpuh pastinya kita bisa bergerak. Kalau itu memang kepemilikan kita untuk menunjukkan bahwa kita bergerak itu di atas kepemilikan Tuhan terhadap izin anggota tubuh. Buktinya ketika anggota tubuh itu tidak punya kekuatan, untuk menunjukkan kekuatan tersebut berhasil dicabut Tuhan. Artinya, Bapak mau nucuk ke arah buah boleh, mau nucuk ke arah ibu Anda boleh. Sekarang ketika Anda tucuk ke arah buah, itu di atas izin siapa? Lanjut. Nanti gantian saya yang bicara. Oke. Maka orang yang berpikir dengan adanya Tuhan dan memberikan kekuatan akan menangkap bahwa dia tucuk ke arah buah itu di atas izin Tuhan, di atas pilihannya. Dan ketika dia menucuk ke arah ibunya juga di atas pilihannya, namun di atas izin gerak tubuh oleh Tuhan. Sehingga tersimpulkanlah Tuhan menciptakan kebaikan di atas izin anggota tubuh, dan juga Tuhan menciptakan kejahatan di atas izin anggota tubuh. Makanya saya tanya, bagaimana maksudnya Tuhan tidak menciptakan kejahatan itu gimana? Berarti ada yang lepas izin anggota tubuh dari Tuhan. Mute-nya dibuka, Bang Alek. Tadi Bang Alek suaranya feedback. Oke, terima kasih saudaraku ya, bahwa hal tadi kan terlalu dangkal Anda memahami tentang gerak tubuh ya, dan pisau baik nyawa katakanlah sebagai sampel ya, tapi bukan ibu saya ya, dan satu biji buah ya, terlalu simpel itu. Jadi artinya itulah yang dimaksud Allah sudah memberikan kehendak bebas di dalam setiap langkah, pikiran, niat, dan yang akan dilakukan oleh manusia, yaitu si tubuh ini sendiri. Tubuh itu berlaku ada di dalam pikiran, yang menggerakkan tangan, kaki, otak, dan lain sebagainya, tentu pikiran. Bukan otak ya. Otak itu yang saya maksud adalah satu benda. Pikiran itu sudah diberikan kehendak bebas ya, itulah makanya manusia disebut sempurna. Kenapa manusia sempurna? Karena dia hanya satu-satunya makhluk yang disebut mulia, hanya manusia. Kenapa? Karena dia memiliki kehendak bebas ya, untuk bisa memilih. Lalu dikatakan bahwa satu kejahatan apakah Tuhan yang menciptakan? Oh tidak. Tuhan Berarti mengatakan, gerakan tubuh manusia ini izin dirinya sendiri, kekuatan dirinya sendiri, Bang. Boleh tidak dipotong, Bang? Enggak tahu saya, Bapak jelasin apa. Yang saya tanya simpel banget, Bapak kemana-mana. Enggak Saya usah tanya, bicara simpel. gerakan manusia dan izin anggota tubuh itu di atas izin siapa? Diri kita sendiri atau Tuhan, Pak? Belum sampai ke situ. Yaudah, nanti kita akan dengar ya. Awas ya, kok nggak sampai-sampai ya. Sabar ya, sabar. Boleh sabar? Oke, ini 1000 lebih loh ini dinilai orang ya. Bahwa lalu tentang kejahatan dan yang baik, Tuhan itu hanya menciptakan hal-hal yang baik. Lalu ditanyakan dari tadi, lalu siapa yang menciptakan kejahatan? Tidak lain dan tidak bukan adalah iblis. Setiap engkau melakukan kejahatan, itu adalah iblis sebagai bapakmu. Sorry ya, bukan kamu, ini hanya sebagai petikan daripada ayat. Cukup? Jadi di sini ada dua kehendak. Yang satu kehendak Bapa di surga, kehendak Tuhan yang selalu Anda tanyakan. Lalu yang kedua adalah kehendak iblis. Kan di dalam pemahaman Islam juga ada bahwasanya dia bisa diizinkan Tuhan untuk melakukan atau menyesatkan manusia, betul? Untuk menemani dia di neraka, tapi saya ayatnya nggak hafal. Jadi ada dua kekuatan besar, yang satu datang dari Tuhan, yang satu datang dari iblis. Ya,
Seperti itu. Saya contohkan lagi begini, ya saya melihat istri orang, cantik nih, ya kan? Saya seorang duda, kan gitu. Nah, otak saya ini berpikir, dan saya punya pilihan. Aku lihat dari mulai ujung rambut dadanya sampai kakinya begitu, pantatnya pahenol. Aku menginginkan sesuatu, ini dalam hayalan saya. Atau aku segera berpaling muka. Itu kita punya. Pak, jangan curhat di sini, Pak. Jangan curhat. Ini kita lagi diskusi, bukan lagi curhat. Iya, makanya yang saya tanya, Pak. Jadi Kalau tadi Anda memberi contoh, saya memberi contoh karena Anda Bapak kemana-mana. Yang saya tanya, kesimpulan saya di balik jawaban Bapak, berarti kalau kita gerakin tangan ke arah buah, itu kuasa Tuhan. Kalau kita gerakin tangan ke arah ibu kita sendiri, itu kuasa iblis. Ya. Berarti ada dua kuasa. Di dunia ini ada dua kuasa. Di pikiran Anda itu ada dua kuasa. Selalu itu antara kehendak Tuhan. Berarti yang iblis lepas dari kuasa Tuhan. Kok diputar-putar sih? Lah kok diputar? Silogisme itu, Pak. Silogisme gini. Kalau tangan itu bergerak ke arah buah, itu kuasa Tuhan. Kalau kuasa itu bergerak ke arah ibu kita sendiri, menucuk ibu kita sendiri, ini kuasa iblis. Berarti ada dua kuasa. Berarti iblis lepas dari kuasa Tuhan. Oke, ini jenengan harus diberi dulu pemahaman apa itu kehendak bebas. Ya, apa itu kehendak bebas? Kan gitu. Nah, tentang apakah dia apakah dia lepas daripada kuasa Tuhan, itu kembali kepada manusia. Yang menentukan ini manusia. Oke, iblis hanya mempengaruhi, kau tikam itu. Ya, lalu ambil hartanya. Jangan. Ini pisau untuk buah, ya. Jadi nggak boleh kalau dia tusuk orang itu. Bukan bicara bisikan, Pak. Bukan bicara hasutan dan bisikan. Bicara gerakan tangan itu menucuk ibu kita sendiri. Yang menggerakkan tangan itu siapa? Gerakan tanpa bisikan tidak ada, bro. Ya, suatu tindakan kecuali orang gila. Ya, kalau orang gila otaknya sudah nggak bisa mempertimbangkan apa-apa, itu disebut gila. Jangan kita bahas di sini. Itu namanya. Pak, dari tadi Bapak ini pasti ngomong dengan saya itu ada gerakan-gerakan yang Bapak itu nggak ada bisikan apa-apa dalam bergerak gitu. Tidak ada, selalu di dalam suatu tindakan. Ya udah, kenapa tadi ada premis setiap pergerakan ada bisikan? Gimana ceritanya tuh? Suatu tindak kejahatan pasti dimulai dari bisikan, niat. Niat itu yang menusuk orang nggak ada niat itu, apa-apa. siap, paham. Niat itu dari iblis, Niat itu dari iblis. Nah, ketika gerakan itu muncul dan menucuk orang tua kita sendiri, itu dari siapa? Iblis. Gerakannya, Pak? Iblis. Berarti yang menggerakkan tangan kita iblis. Iblis. Dan yang menucuk itu iblis. Tuh kan? Ini belajar dulu lah. Jadi belajar mengingat dulu dah. Kau belajar dulu dari tadi bilang katanya tanganmu yang menusuk. Sekarang yang nusuk iblis. Kuasanya, Pak, dari mana kuasanya, Pak? Iblis. Berarti saat itu iblis lepas dari kuasa Tuhan. Manusia yang lepas dari kuasa Tuhan kok iblis. Kalau iblis berarti waktu itu manusia lepas dari kuasa Tuhan dan dia punya kuasa iblis, yang kuasa iblis itu bukan kuasa Tuhan. Kalau iblis dan kuasa Tuhan itu bersatu, tidak mungkin terjadi kejahatan, bro. Ya, nangkep nggak kamu? Hitam tidak bisa bercampur dengan putih, gelap tidak bisa bersatu menjadi terang. Bagaimana? Betul, tapi kalau nggak ada hitam, nggak ada yang tahu putih. Nggak begitu, ada abu-abu masih. Ada merah, ada biru, ada kuning, masih banyak warna. Kenapa milih yang hitam? Itulah. Iya, masalahnya kalau nggak ada hitam, nggak ada spesifik, orang bakal tahu itu putih. Oke lah, yang putih tetap putih ya, tidak ada hitam, abu-abu cukup. Ada abu-abu. Nggak, Pak, nggak usah melebar kemana-mana. Bapak kamu yang ngajak melebar gimana? Kamu nih kalau ke pojok. Saya cuma satu pertanyaan saya. Kekuatan yang ada pada makhluk itu kekuatan siapa? Mau dia belok ke kiri, mau dia belok ke kanan, mau dia garuk rambut, mau dia makan, mau dia ngapa-ngapain, itu segala kekuatannya dari siapa? Selain daripada kejahatan, itu adalah gerakan daripada Tuhan untuk hal-hal yang baik. Tapi setiap kejahatan itu selalu datang dari iblis.
Oke? Oke, maka ketika manusia itu bergerak ke arah kejahatan, itu kuasa iblis. Yes. Maka saat itu bukan kuasa Tuhan. Ya. Maka pada satu waktu Tuhan pernah nggak berkuasa. Oh, itu aduh anak SD itu. Itu pertanyaanmu untuk anak SD aja deh. Apalagi diambil kesimpulan Di sini ada 952 tertawa deh. Ya. Kalau yang aduh. Hai, sedih sekali saya. Nggak tawain bapak, Pak. Lanjut wajib. Aku udah nggak bisa aku turun. Nggak bisa. Ya nggak bisa kamu menjebak saya sudah usia 60 dia tahun. dua penguasa tapi dia nggak ngakuin. Loh, ada dua penguasa yang saling bertanding di dalam pikiranmu. Nah Ya, itu ada dua penguasa di pikiran bapak itu ada dua penguasa. Yes. Di Ya otakmu, sudah di otak semua kalau orang. di kami nggak ada dua penguasa itu satu. Iblis itu diizinkan nggak punya kuasa apa-apa. Paham nggak, Pak? Lanjut. Oke deh, saya sudah malam nih, tadi cuman sebentar aja naik. Bisa kita lanjut teman-teman. Oke. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Itu Selamat tadi itu malam. yang dari tadi kita ketawain kan. Dia punya dua kuasa tapi ngakunya satu. Jadi, aduh, udah Karyana kayak gitu, siapapun kayak gitu, nggak bisa. Ibarat gini, kita udah coba turunin level berpikir, nggak bisa masalahnya. Gimana caranya? Enggak, karena mungkin pemahaman itu udah dari lahir, man. Dari kecil mereka taunya ada dua kuasa. Sementara kalau di Islam kan penguasa dunia sejagat raya ini kan cuma Allah. Iblis itu diinjek-injek, kayak iblis itu cuma diizinkan. Diizinkan untuk ngasih besitan-besitan pemikiran gitu doang. Namun untuk menguasakan anggota tubuh, ya memang di atas kuasa manusia, tapi yang diizinkan oleh Allah. Itu kalau mereka dewa-dewa. Kalau lo nyembah Brahmana nanti ada Shiva. Kalau nyembah Yesus nanti ada Lucifer. Kalau nyembah Horus nanti ada Hades. Ya begitu aja, dua penguasanya. Apalagi Karyadut, aduh Karyadut ngeri kali, ngotot banget. Akang, Ya, siap. cari lawan yang berat, Kang, yang mau yang ada otaknya, Kang, jangan yang kayak Karyana. Itu sosokan nantang-nantang debat si Karyana sampai bilang, wah Islam takut ya, kalian takut ya, kabur ya. Itu WA-nya kayak gitu, framingnya itu sekalinya debat kesurupan, kayaknya zodiaknya kecoa ini kayaknya nih si Karyana ini. Kang, kemarin dia curhat ke aku, zodiaknya kadal air, Kang. Framingannya kuat, tapi sekalinya debat ngamuk-ngamuk. Sebenarnya enak sama Bu Darni loh diskusi itu, enak. Iya, gue dari dulu gue dari tahun lalu gue udah bilang kalau Bu Darni tuh minimal denger untuk memahami. Kalau gue juga, karena kalau kita kan dengerin dia kan untuk kita paham, jadi kita paham kan pola pikir dia kan. Kalau masih Karyana Darni itu Bang Jibril, dia dengar penjelasan kita dan dia mau pakai data, mau berdata kalau Bu Darni. Kayak tadi keselamatan hanya pada Yesus. Bu Darni aja masih jawab, ya ada paksa dikit gitu. Iya, tapi kalau Karyana memang nggak mau dengerin, memang bodoh amat. Udah akut Bu Karyana, nggak bisa disembuhkan itu. Kecuali dihalalin sama Daman. Nah, masuk nggak tuh spek lo, Man? Waduh, Karyana itu idola tuh. Bu Rosi nggak mau naik dari tadi, ada loh Bu Rosi. Bu Darni naik lagi aja Bu, sambil ngobrol. Rosi kemarin sampai geleng-geleng kepala, sampai nggak bisa berbuat apa-apa debat dengan Bang Jibril Bu Rosi. Bu Rosi bagus, Bu Rosi juga jujur dia.
Cuma kalau Bu Rosi debat sama Bu Dhani pasti berantakan. Karena apa? Bu Rosi nyebut Yahweh itu iblis. Pasti berantakan itu. Gue lebih respect sama Rossi sih. Kalau Rossi itu dia nggak munafik. Dia ngelihat Tuhan di Bani Israel itu Tuhan pembantai, Tuhan bunuh ini, bunuh itu, bunuh ini, bunuh itu, dan dia nggak mau bertuhankan itu. Which is, iya, make sense. Makanya gue lebih ngarahin ke dia, ya Tuhan gue maha pengasih lagi maha penyayang, bukan Tuhan yang main. Karena man ini salahin gue kalau salah. Fitnahan Bani Israel terhadap Tuhannya itu bisa kan man, karena mereka bisa memfitnah nabi-nabi, mereka memfitnah Tuhan juga kan. Betul. Ya udah. Karena kayak titik temunya kenapa mereka itu membolak-balikkan ini ya, apartemen itu dalil. Karena cuma satu, mereka nggak mau dikekang dan diatur. Contoh ya, bulan puasa ataupun Ramadan yang terjadi pada Yahudi, mereka ganti kepada bulan ini. Bulan apa? Aduh, aku lupa namanya. Yom Kippur. Tapi Allah masih izinkan. Ini news dari siapa? News banget. Ya udah, Akang, gue undur diri deh, man, nongkrong yuk. Iya siap. Saya juga mau tidur nih malam sunat. Nongkrong. Tidur, ngantuk. Udah istirahat ya. Siap, makasih banyak. Syukran Bang Erik. Syukran jazakallah yang kasihan Bang Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kau menanggapinya? Bos kau biar terkenal si Tristan, dia kan mau 250 biar terkenal. Kau nggak mau menjawab. Ditanya Bible kau juga nggak mau. Apa kau? Teman-teman kenal nggak sama Tristan? Enggak. Enggak. Nggak ada yang kenal, Pak. Nggak perlu pribadinya. Tanggapi, pahami apa yang dinarasikannya, itu aja loh. Nggak kenal, suruh bos kau kemari, suruh. Bos kau yang merasa sok pintar itu, yang merasa sok hebat, yang banyak ilmunya, suruh kemari cepat. Suruh kemari dia. Pencitraan kali loh. Ini kita lagi menunjukkan wawasan kau loh. Mana? Iya, bos kau yang merasa paling pintar itu, yang merasa jago, apa itu, suruh kemari dia. Jangan aku ngadepin kau, aduh. Enggak lagi menghadapi, aku kan dia bilang mau ikut diskusi. Kau serba salah sama kau ini. Iya, nggak perlu sama kau, bos kau. Kau kerucu kau, nggak levelku, kau bukan levelku. Bukan levelku kau. Enggak, nggak ada. Ilmu kok nggak ada. Panggil Tristan kau tuh, bos kau tuh kemari. Bos-bosan. Ya udah jadi apologet juga loh, sama kayak kalian loh. Dia suka membantah Kristen juga loh. Kau panggil dia kemari, suruh debat maku gitu loh. Ya? Jangan banyak kali menang di kandang saja bujang inam tuh bilang. Udah kerekam kan? Udah kerekam. Kau terlalu menyimpan kebencian loh. Udah kerekam. Udah kau bilang sama dulu loh, biar ototnya naik, baru aku turun. Bilang sama Tristan itu, rekam dulu lah. Bilang sama orang loh, Blender. Cuman, itu bos kau. Itu kan bos kau kan, itu bos kau.